Hello, afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnul Ashefah in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is story of an 11-year-old boy who will lose his father and mother in the tragedy of Kanjuruhan. M.A., an 11-year-old boy, now has been spared from the parents for the good after the tragedy in Kanjuruhan Stadium in Malang, East Java after the Arema FC versus Persebaya Surabaya match on the Saturday 1 September 2022 night. His parents, Yulianto, 14 years old, and Devi Ratna, 13 years old, died in tragedy that risked hundreds of people. The tragedy incident that happened at this small family began while Yulianto and Devi Ratna left for the Kanjuruhan Stadium in Malang for their residence in Malang. They come to watch the match between Arema FC and Persebaya Surabaya on Saturday night. Uncle and Yulianto other brother, who was also parents at the Kanjuruhan Stadium in Malang, revealed who M.A. was spared from his parents. Doni said the late Devi was known to watching Arema FC match at Kanjuruhan Stadium for the first time. Meanwhile, the late Yulianto and have often watched it before. Don said M.A., Devi's declared only child, will be celebrate his birthday party in November. For this reason, the three of the watch of Arema FC versus Persebaya Surabaya match and did not expect this heartbreaking tragedy to occur. Yulianto illegally failed to stand and experienced short of breath due to inhaling tear gas. When found, Yulianto was already in state of blue face. Doni told the MS screaming and asked to the police for the help to his father who was trampled on. It is turned out only M.A. the opportunity to be rescued by the police. To his uncle, Doni M.A. admired the saw his parents being temperament in crowded package pictures and toward access the stadium. Doni rescued at the time of the incident. He also financed and the court because he was watching the watch and the clearance, the can nephew, Nick Moore, and their children. The next news is the story of Persebaya players was the root breakout in Kanjuruhan. Indonesian football is monitoring due to free flooding including in Arema FC versus Persebaya match has claimed live based on the data. This afternoon submitted by Deputy Governor East Java Emil Elstiado Dardak. In the match was held of Kanjuruhan Stadium Malam Regency. Due to a poor smitten of the Arema FC supporter over their team's defeat. After this whistle, Arema FC supporter whizzed into the middle of the field, crashing two teams of their sportsmen as a ground guard control security officer released their gas. One of Persebaya players, Arif Katur, implied his contusion when confirmed his quit regretting the incident. The player would drop out the East Java in the third 11 situation darting into the near Persebaya team detained for several hours in the Kanjuruhan Stadium area in Prajoa Car due to crowd closing the access route to the exit the stadiums. Having been held back finally for break, the vaccine driver by the Persebaya team entered the Surabaya at the West morning in the Thai police accord during the trip. He hoped that will be straight last time in Indonesia football because life is not comparable to be football and anything else.
The next news is TVs roaming the USU campus. The University of North Sumatra is currently insecure because terrorists roamed the campus area on Saturday. A man who wears a helmet took action the Faculty of Dentistry. In the CCTV footage in the parking area near the prayer room and USU Faculty of Dentistry, the perpetrators actioned the law. Before life occurred, he happened to be about to arrange prayer room toilet and so parked by motorcycle and helmet into the prayer room in Faculty of Dental Medicine. Fikri said after coming out in the toilet, he was shocked because the helmet, the motorcycle review mirror and disparating. After checking the CCTV at the location, it was revealed that the helmet had been stolen. At the time the incident, said Fikri's situation was so grounded. The helmet is usually a versus the defective motorbike. He also admitted terrorists given up on this stolen helmet. However, Fikri hopes that security with USU campus will be further improved and so terrorist familiar actions do not happen again. The next news is the perpetrator of murder of a young girl in Pesawaran, Lampung is undergoing investigation. The legal process against curious the perpetrators of the murder, a young girl in Kalirejo, Pesawaran, Lampung, is now being investigated per notice was released by the Nurul Hidayah as a legal assistant from the 21 who killed a young girl in Kalirejo village. Nurul Hidayah explained that the Lampung, Pesawaran and the Gedung Tataan Police investigation has carried out the further investigation on the KRS suspect. Nurul, who is also chairman of DPC of Indonesian Advocate Association Gedung Tataan, admitted the follow-up the examination was only for the further investigation. He admitted there was last a few days he met with the queries last week. From the result of investigation, information and suspect will be still being handled by the Gedung Tataan Police investigation. It will still has fully to be submitted by the public processor. He said that during the legal assistance processor for the suspect pleaded guilty. And then suspect will be responsible for the he did. The then continued as legal assistant for the suspect, Gares, who is appointed directly by the investigator. He actually asked about the follow-up and the legal process. And then so far, it did legal counsel and assistant to be suspect. No one from the family has come or contact him via text message. Nurul Hidayah, as a legal assistant for the KRS, 21 years old. The perpetrator and the murder was directly appointed by the Gedung Tataan Police, Pesawaran Police. The next news is incident ceramic jars and globes of the Sung dynasty found by a resident. Ceramic jar Anton's jars again found in front the village office of the Kotokan Dendang district. Tanjung Batim Regency test incident items in took have come from the China, from the Sung dynasty of the 20th century and century AD. Alluding the as Tanjung Jabung Regency, it seemed that there is no end. In addition to be rich in maritime rescue potential, the Yogas district of Jambi Province is also rich in history of the civilization, culture, and ancient village. This is seen by the East Tanjung Jabung Regency is being included in the Batanghari waters or the watershed. Recently, a number of residents of Mawar Hamlet, Kutugandis Dendang Village, Dendang District, Tanjung Jabung Timur Regency, there is again found second object of historical value.
The object in the form of broken ceramic bowls, the jar and the jug of drinking water of the believed to become from Chinese civilization, a relic of the Song dynasty of the centuries. This breed and pattern identical to the ancient jar in the found Ilyas and the Tanjung Jabung Timur Regency. His death incident was found by the resident while teaching how to make a worm ditch near the Batanghari river bank about 2 to 3 months ago. In addition, the ceramic local resident also had time to find statues or the statues of lion-type animal measuring 20 centimeters. And after discovery, the goods were secured by the local community in private house. It is just about the finding of a statue brought to the Jambi by the investor. Meanwhile, President have found a statue a lion shape because, however, the lion statue has no discover, not knowing its exact whereabouts. It found resident about 3 months ago. The next news is soybean prices soared a number of the Kudus tofu craftsmen Kupang Port. The soaring price of soya beans has forced the number of tofu transferred in the Kudus Regency to Kupang Port. This was confirmed by the Premier of Indonesian Tofu Temple Production Cooperative, Kudus. It is said the soybean prices have been creeping up since before the price of fuel oil rose. The manager of the pre-committee Kudus, Muhammad Amar Ma'ruf, added that after raising fuel prices, soybean prices rose again. The increase in soybean price result increase in the price of tofu per board. To overcome this offer suggests that the government could be provide soybean price after tofu temp craftsmen as a whole. It died that did not know how long the increase would last. And the last news is, even took is a tree. Breeders in the Musirawas who server has their coast in Jiangxi vaccine. The Department of Agriculture and Livestock continue to optimize the prevention of the foot-and-mouth disease by the vaccinating. It is also the gap prevention transmission are still a livestock owner who refers in PMK vaccination, but its percentage is very small, under 1%. The rest 90% of residents of Musirawas Regency accepted and welcome at the vaccination activity. He even asked the officer directly to vaccine his livestock. This was confided by the Proyono, an officer at the Tolongbau Health Center when investigated by the Sripoku.com. After administering the vaccine in Kiwine village, Ades Asri Tukubulu district. Praga admired the vaccine activity have been carried out since the active outbreak. There is attack a number of livestock belonging to the community in Tulung Rejo district. According to him, this vaccination activity carried out to prevent and transmission of the VMD outbreak in Seattle. In this, where the vaccine carried out to third of the booster dose. He said that the vaccine was given to all settled from the small alert ones. There is no dose, each call with only 2 millimeters. Well, I think this is all the news for today with me, Kusula Shaifa. Thank you for watching and have a nice day.
Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 3 Oktober 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desiraid, inilah live update selengkapnya. Korban tragedi Kanjuruhan asal Jombang, Muhammad Irsyad Aljunet dimakamkan di tempat pemakaman umum Dusun Mernunglor, Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang pada Minggu 2 Oktober. Irsyad merupakan pelajar kelas 12 SMK Negeri Kudu ini adalah salah satu korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan usai laga pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya yang merenggut ratusan korban jiwa. Kesedihan mendalam dirasakan keluarga saat pemakaman korban tragedi Kanjuruhan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya M. Romadoni yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Romadoni. Ya, selamat siang rekan Mei. Ya, suasana duka yang mendalam dirasakan oleh seluruh keluarga korban tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Tidak terkecuali keluarga Arif, warga Dusun Mernunglor, Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusian, Kabupaten Jombang ini. Anaknya yang bernama M. Irsyad Aljunet, usia 18 tahun, menjadi korban dalam peristiwa mengerikan tersebut. Korban adalah pelajar kelas 3 SMKN 3 Kutu Jombang. Dari keterangan pihak keluarga korban, Irsyad ini mengalami luka di tubuh. Sesuai dari keterangan korban, luka itu dialami di bagian kaki, terus lebam di bagian dada, kemudian wajah membiru seperti terkena gas air mata. Di sini saya akan menjelaskan kronologi sesuai dari keterangan keluarga korban, yakni M. Arif, ayah korban. Saat itu M. Irsyad ini berangkat bersama adiknya yang bernama Yasib Novel Al-Bustami dari Jombang menuju ke Malang sekitar pukul 7:30 pada Sabtu kemarin. Kemudian korban ini sudah janjian bersama dua kerabatnya yang berada di rumah pamannya di daerah Kota Malang. Dari hal itu korban berangkat bersama dua kerabatnya menuju ke Stadion Kanjuruhan pada sekitar sore menjelang maghrib. Namun adiknya yang Yasin Novel tidak bisa masuk ke area stadion karena tidak membeli tiket, sehingga 3 orang korban termasuk dua kerabatnya yang juga sudah menjadi korban masuk ke dalam area Stadion Kanjuruhan tersebut. Kemudian setelah laga usai sekitar pukul 10, terjadi kericuan di sana dan pihak keluarga korban telah berupaya mencari korban pasca kericuan itu. Pihak keluarga korban dibantu oleh beberapa relawan dan mahasiswa berupaya mencari korban di beberapa titik dan hingga pukul 03 dini hari. Hingga akhirnya korban ditemukan di RSFA Kepanjen dalam kondisi kritis. Dalam perawatan itu sesuai dari keterangan M. Arif, ayah korban, korban meninggal di rumah sakit tersebut. Kemudian jenazah korban dari rumah sakit dibawa ke rumah ayahnya di Malang, kemudian dibawa ke Kabupaten Jombang untuk dikebumikan. Kemudian dari kronologi kejadian itu, ayah korban mengatakan mendapat informasi ini, kabar duka ini saat sedang bekerja di daerah Ngunut, Teluk Agung. Saat itu dia juga sudah mendapati firasat berupa daun hijau yang tiba-tiba jatuh ke tubuhnya, dan tidak lama kemudian dia mendapat telepon dari seorang yang mengatakan bahwa anaknya Irsyad Aljunet hilang usai saat menonton pertandingan laga antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya ini. Kemudian M. Arif bergegas menuju ke Malang
kemudian di sana sudah menemukan anaknya di rumah sakit dalam kondisi kritis dan meninggal dunia. Untuk diketahui, M. Irsyad dikebumikan di rumah orang tuanya atau di kampung ibunya yang bernama Kesi Ernawati. Dalam pemakaman tersebut juga dihadiri oleh pemakaman jenazah juga dihadiri oleh sejumlah Aremania asal Jombang. Dari penuturan dari Aremania Jombang ini mengatakan bahwa korban ini merupakan Aremania yang bergabung dalam fans Aremania Megalu Jombang, dan korban ini berangkat sendiri bersama adiknya ke Malang. Karena diketahui sekitar 150 orang lebih Aremania asal Jombang itu juga berangkat dari Jombang ke Malang untuk menonton laga derby tersebut. Dari penuturan mereka juga 150 lebih orang dari Aremania dari Jombang ini tidak mengalami luka dan sudah kembali ke Jombang, namun mereka mendapati kabar duka. Ada seorang Aremania asal Jombang dari Musikan itu meninggal akibat tragedi Kanjuruhan. Seperti itu laporan yang bisa saya sampaikan, Mei. Baik, terima kasih rekan Romadoni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dusun Mernung Lor, ayah korban, serta Aremania Jombang. Berikut tayangan ini untuk Anda. Tahunya pasti dari Kapolres tadi setengah 7, tapi pihak keluarga itu tidak ada yang menghubungi. Dari keluarga Malang itu jam 5 habis subuh. Itu korban atas nama siapa, Pak? Atas nama Muhammad Irsyad Junet. Usianya berapa itu, Pak? 17. Masih sekolah, Pak? Masih sekolah kelas 3 sekarang. Masih kelas 3? Iya. Kelas 3 sekolah mana, Pak? SMK N Kudu. Mana itu, Pak? Kudu. Kudu Tapen. Oh, Pak, ini informasinya korban ini berangkat jam berapa sih, Pak? Kemarin tuh dia berangkatnya Jumat Sabtu pagi sekitar jam habis subuh. Sama siapa, Pak? Ada lagi kejadian seperti ini dan dievaluasi lagi untuk panpel dan pihak keamanan. Gitu. Ini dapat informasi ada orang Jombang yang meninggal yang dipesan di Kanjuran ini kapan ini, Mas? Sekitar jam tujuan dari Polres Jombang. Terus kemudian dari Aremania Jombang ini langsung ke rumah korban atau gimana? Ya, sementara yang lain masih istirahat, yang tidak berangkat koordinasi dulu terus ke sini. Ada berapa? Ada teman-teman yang berangkat ke Malang juga, Mas, saat itu, Mas? Nah, terus kejadiannya di stadion itu saya nggak tahu sama sekali. Dan waktu dulu kan ada rame-rame, kok adanya ada korban. Tapi di luar stadion itu juga sudah ricuh. Lucu juga, Mas. Tapi teman-teman dari Aremania Jombang saat itu di mana, Mas? Koordinir, aman sampai rumah. Kalau yang nggak koordinir, nggak tahu juga. Cuma masih saat ini sampai nggak ada. Gimana, Mas, perasaannya ada Aremania Jombang yang sampai meninggal itu? Idar, namanya Arum. Via telepon mengabarkan kalau Irsyad, ya kebetulan anak-anak mahasiswa itu saya koordinasi nyari, ketemu itu habis subuh, namanya Nenda sama Noval. Ketemunya di mana, Pak? Ketemunya di rumah sakit Wafa Usada. Bapak Usada. Jam berapa, Pak? Habis subuh, Habis subuh. sholat subuh. Setelah ketetapan itu langsung menuju ke rumah sakit atau ke rumah Langsung saudara? saya ke rumah Malang, langsung dievakuasi sama bantuan ambulan dari pihak. BPBD. Ya, Berapa sana berangkat sama siapa? saya sendiri. berarti dikabarkan hilang itu sekitar jam berapa, Pak? Kan perandingannya selesai jam 10-an. Ya, Itu dikabarkan hilang tidak kembali itu jam 3. jam 3 itu nggak kembali. Terus ditemukan sekitar jam 4 tadi.
Pemerintah Kabupaten Malang belum memastikan jumlah nominal kerugian rusaknya Stadion Kanjuruhan akibat kericuhan supporter pada laga Arema FC melawan Persebaya pada Sabtu kemarin. Bupati Malang Muhammad Sanusi menegaskan pihaknya masih berfokus pada penanganan korban luka maupun meninggal dunia. Menurut pandangan Sanusi, kerusakan Stadion Kanjuruhan akibat kerusuhan supporter tidak terlalu parah. Di sisi lain, Sanusi juga meminta kesadaran Arema FC dalam membayar tunggakan pajak kepada pemerintah Kabupaten Malang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Erwin Wicaksono, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Erwin. Baik, terima kasih Mei. Ya, Bupati Malang Sanusi menegaskan bahwa pihaknya masih berfokus pada penanganan korban, baik korban luka maupun korban meninggal dunia. Sanusi menerangkan hingga kini korban meninggal dunia dari wilayah Kabupaten Malang sebanyak 68 orang. Nah, saat ini Sanusi secara serentak telah menyerahkan bantuan masing-masing 20 juta kepada 8 korban dan akhirnya nanti akan diserahkan sepenuhnya bertahap selanjutnya pada hari berikutnya begitu. Nah, ketika ditanya mengenai berapa nilai kerugian akibat kerusakan Stadion Kanjuruhan pada usai ricuhnya laga Arema FC melawan Persebaya, Sanusi menegaskan masih melakukan perhitungan dan belum berfokus pada perhitungan mengenai detail kerusakan yang ada terjadi di Stadion Kanjuruhan begitu. Nah, Sanusi sendiri menegaskan atau menyimpulkan bahwa kerusakan stadion sendiri menurut pandangannya masih pada tahap yang tidak parah-parah amat. Dan ia menerangkan bahwa pada sisi tribun tidak ada kerusakan berarti dan akhirnya nanti akan menjadi bahan pertimbangan oleh PK Malang untuk memberikan perbaikan-perbaikan pada sisi-sisi Stadion Kanjuruhan yang mengalami kerusakan seperti itu. Nah, ketika kami wawancarai usai menyerahkan bantuan, Sanusi mengungkap bahwa manajemen Arema FC memiliki hutang tersebut, hutang tunggakan pajak hiburan sebesar, kata Sanusi, belum menghitung secara pasti, namun dia menghitung secara kasar bahwa ada 1 miliar hutang tunggakan pajak dari Arema FC kepada pemerintah Kabupaten Malang. Nah, ketika adanya kabar tersebut, Sanusi berpesan kepada manajemen agar segera melunasi hutang-hutang tersebut untuk kemudian agar bisa dilakukan selanjutnya perbaikan dari Stadion Kanjuruhan ini. Namun meskipun adanya kabar tunggakan hutang pajak hiburan dari Arema FC kepada Pemkab Malang, Sanusi menegaskan bahwa perbaikan Stadion Kanjuruhan akan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Malang. Dan Sanusi tidak meminta secara uang untuk memperbaiki Stadion Kanjuruhan kepada pihak manajemen Arema FC begitu. Namun ia berpesan kepada pihak manajemen Arema FC agar segera lunasi pajak hiburan pertandingan kepada Pemkab Malang dengan segera begitu. Dan sampai saat ini pihak Pemerintah Kabupaten Malang terus menyerukan bantuan kepada korban-korban tewas maupun luka-luka di seluruh wilayah Kabupaten Malang yang berjumlah 68 orang tersebut. Dan di Kabupaten Malang sendiri masih terpantau banyak pejabat-pejabat yang tengah meninjau ataupun memberikan bantuan kepada para korban meninggal dunia ataupun luka-luka akibat tragedi Stadion Kanjuruhan pada laga Arema FC melawan Persebaya pada Sabtu lalu. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Erwin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Malang. Berikut tayangannya untuk Anda. Tadi malam kita sudah rakor di Pendopo Panjen, Pak Kapolri, Pak Menteri Olahraga, Bung Olahraga, juga Menko PMK, juga ada Wakil Ketua MPR dan Gubernur dan semua Forkopimda yang hadir dan menginginkan semuanya nanti kasusnya terbuka dan
transparan, dan Pak Menko menyampaikan nanti akan disampaikan kepada publik hasil investigasi. Pak, untuk Berharap kerugian nanti ini menjadi pelajaran dan yang terakhir untuk tragedi sepak bola yang yang menyebabkan korban sampai 125 jiwa yang meninggal dunia, dan sepertinya terbesar tragedi sepak bola yang memakan korban banyak, dan ini terjadi pasca pelaksanaan pertandingan. untuk kerugian dari Stadion Kanjuruhan sendiri Belum itu, gimana, Pak? belum melihat itu. Kami konsentrasi pemerintah Kabupaten Malang untuk para korban yang sakit maupun yang meninggal. Nanti mungkin ada prioritas waktu kapan akan dihitung Ya, begitu? setelah nanti Bonek turut berduka atas tragedi Arema versus Persebaya yang menewaskan 125 orang di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober. Sebagai bentuk duka cita dan akan menggelar sholat gaib dalam peristiwa tersebut, ia juga memastikan tak ada pendukung Persebaya yang datang di Kanjuruhan. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga menyampaikan duka mendalam atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober. Pemerintah Kota Surabaya siap memberi bantuan tenaga kesehatan apabila dibutuhkan. Cak Eri menegaskan bahwa kemanusiaan di atas segalanya, terutama jika berbicara dukung-mendukung tim sepak bola. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya, Bobby Kolowai, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Bobby. Baik, Mei dan Tribuners dimanapun berada, duka mendalam juga dirasakan warga kota Surabaya atas kejadian tragedi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa selain berduka cita, pihaknya ingin masyarakat khususnya warga kota Surabaya menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran bahwa tak ada sepak bola seharga nyawa. Wali kota juga menegaskan bahwa Pemkot siap akan membantu, baik itu melalui bantuan kesehatan maupun bantuan sosial lainnya apabila nanti dibutuhkan oleh pemerintah Kota Malang maupun Pemkab Malang. Saat ini Pemkot Surabaya masih menjalin komunikasi dengan stakeholder terkait apabila bantuan tersebut memang dibutuhkan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa berbagai langkah antisipasi juga dilakukan pihaknya untuk mengantisipasi adanya kericuan dalam laga pertandingan Derby Jawa Timur yang mempertemukan Arema Malang dan Arema FC kami dan Persebaya Surabaya tersebut, diantaranya dengan melakukan himbauan agar bonek itu tidak berkunjung ke Kota Malang. Selain itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga menegaskan bahwa dengan kejadian ini harus menjadi kedewasaan bagi pendukung maupun penggemar ya, tim dimanapun berada, bahwa keselamatan jiwa lebih utama dari sekedar kemenangan ataupun sepak bola. Bonek sendiri juga merasakan duka mendalam atas kejadian yang dialami oleh teman-teman Aremania. Bonek sebenarnya telah melakukan antisipasi juga sebelum kejadian, diantaranya dengan menggelar aksi nonton bareng ya, dengan tidak berkunjung ke kota Malang, namun menggelar nobar ya di sejumlah spot di kota Surabaya pada Sabtu malam saat pertandingan itu. Nah, saat selesai pertandingan, setelah mengetahui tim kebanggaannya menang, bonek juga sempat merencanakan untuk melakukan perayaan karena bagaimanapun ini merupakan kemenangan yang sangat berharga. Namun begitu mengetahui bahwa ada tragedi yang terjadi di Kabupaten Malang, bonek secara sukarela membubarkan diri dan membatalkan aksi perayaan tersebut. Selain itu, duka cita bonek juga dilakukan dengan menggelar kegiatan sholat gaib secara bersama-sama begitu oleh masing-masing komunitas di sejumlah kawasan. Ini sebagai bentuk support sekaligus doa agar para korban mendapatkan tempat terbaik gitu ya. Selain itu,
bonek juga mendukung langkah pendukung Arema untuk melakukan tuntutan apabila memang ada langkah yang akan dilakukan bagi para pendukung Arema. Selain itu, bonek juga meminta adanya evaluasi, terutama bagi panitia penyelenggara dan juga operator liga untuk bisa mengantisipasi kericuan ini, terutama pada laga-laga besar. Harapannya bisa mengantisipasi adanya lonjakan penonton gitu, serta pengubahan jam tayang bisa lebih sore hari. Demikian, Mei. Oh ya, satu lagi, Mei. Bonek juga menggelar acara menyalakan lilin ya pada Minggu malam. Ini juga sebagai salah satu rasa duka bagi teman-teman Arema. Demikian, Mei, dan Tribuners dimanapun berada. Baik, terima kasih rekan Bobi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Koordinator Green North serta Wali Kota Surabaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya atas nama pribadi Wali Kota Surabaya dan seluruh warga Surabaya mengucapkan bela sungkawa atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Ayo kita ini saling menjaga saudara kita satu sama lainnya. Dalam ajaran agama kita, ajaran agama Muslim kebetulan saya, tapi agama apapun pasti juga akan sama. Menjaga saudaranya adalah hukumnya wajib. Bahkan membuka aib saudaranya sama dengan membuka aib diri sendiri. Apalagi menjaga dirinya, menjaga keselamatannya adalah kewajiban kita bersama. Yuk, mulai hari ini cukup sudah tragedi seperti itu. Kita tingkatkan rasa hablum minanas kita. Insya Allah nanti kita akan menjadi saudara sampai dengan yaumil akhir. Karena saudara-saudara kita, teman-teman kita adalah yang menjaga kita sampai dengan yaumil akhir. Sangat berduka sekali karena ini tetap Indonesia, Mas. Bukan kita kesampingkan dulu rivalitas karena foto Malang bukan bagian dari Jawa Timur, bagian dari Indonesia juga. Ini kan karena hiburan sepak bola, kenapa harus memakan korban jiwa yang begitu banyak? Satu nyawa pun sangat berharga. Karena korban ini dan kemanusiaan di atas segalanya. Kalau dari teman-teman film kami atau komunitas kami nanti akan mengadakan di tempat masing-masing ya, komunitas kami di film-filmnya akan mengadakan sholat gaib dan tahlil bareng untuk tragedi ini, karena di luar perkiraan, di luar nalar kemanusiaan kami sampai begitu banyaknya korban manusia yang melayang. Ini teman-teman bonek kemarin kan tidak mendapatkan kuota di stadion. Aliansi Supporter Indonesia di Makassar berduka cita atas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu malam. Mereka melakukan aksi 1000 lilin untuk Malang di depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar pada Minggu 2 Oktober malam. Dalam kegiatan tersebut, para supporter mengheningkan cipta dan mengirim doa kepada supporter yang menjadi korban. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Kaswadi Anwar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kaswadi. Ya, terima kasih Mai. Kemarin malam Aliansi Supporter Indonesia di Makassar dari berbagai elemen supporter, yakni The Maxmen, supporter PSM, Pusamania, supporter Borneo Samarinda FC, kemudian Aremania dari supporter Arema FC, kemudian Bonek dari supporter Persebaya, serta dari Lamania supporter Persela, serta dari The Jack supporter Persija melakukan aksi 1000 lilin untuk Malang, mengingat sebagai bentuk duka cita atas jatuhnya korban jiwa tragedi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang pada Rabu 1 Oktober 2022. Dan dari peristiwa ini Presiden The Maxmen Indonesia atau kelompok supporter PSM menyampaikan turut duka cita dan meminta dari PSSI sebagai federasi serta PT LIB sebagai operator Liga 1 untuk berbenah untuk perbaikan sepak bola Indonesia di masa mendatang. Dia menilai PSSI dan PT LIB
harus mengevaluasi mulai dari jadwal pertandingan yang padat, kemudian larut malam, serta harus ada pembenahan dari perangkat pertandingan seperti wasit itu sendiri, karena dia tahu bahwa selama ini sepak bola Indonesia selalu bermasalah terkait keberadaan wasit, di mana bisa menguntungkan salah satu tim dan merugikan tim yang lainnya. Makanya itu evaluasi mulai PSSI ini harus dilakukan mulai dari wasit. Kemudian dia juga meminta bahwa PSSI selaku federasi harus sudah menyiapkan VAR. Hal ini juga untuk agar supporter lebih dewasa bisa menerima keputusan lebih adil ketika adanya VAR. Kemudian ketiga, terkait masalah rivalitas yang terjadi di antar supporter, baik itu antara beberapa supporter yang masih terjadi di Indonesia seperti Bonek dengan Aremania, kemudian The Jack dengan Viking, supaya dengan adanya kejadian ini rivalitas atau bisa dikatakan musuh bebuyutan yang terjadi di antar mereka bisa berdamai. Dia mencontohkan bahwa pada era Galatama serta Perserikatan lalu, supporter PSM dan Persebaya yakni Bonek itu selalu menjadi musuh bebuyutan. Namun bisa dilihat pada kondisi sekarang bahwa kedua supporter baik dari PSM maupun Persebaya sudah berdamai, dan bahkan pada beberapa waktu lalu mereka sudah satu tribun di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Kemudian dia juga menyampaikan bahwa ke depan PSSI harus membenahi terkait struktur organisasi, ada struktur mungkin yang bisa menaungi divisi masalah supporter di Indonesia. Dan ke depan ia juga ingin semua tidak terjadi hal serupa yang sudah menewaskan ratusan korban jiwa di sepak bola Indonesia, karena menurutnya sepak bola itu tidak sebanding dengan satu nyawa, bahkan sekarang sudah ratusan nyawa yang melayang. Sekian, Mei. Baik, terima kasih rekan Kaswadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Adanya ratusan orang korban jiwa di Stadion Kanjuruhan Malang selesai laga lanjutan Liga 1 2022 antara Arema dan Persebaya pada Sabtu 1 Oktober malam membuat para pendukung bola di Kuningan larut dalam melangsungkan doa bersama. Sutisana yang juga bobotoh Persib Kuningan mengatakan ratusan pendukung bola dari beragam tim kesebelasan. Dalam kegiatan doa bersama tersebut ada ratusan lilin menyala sebagai bentuk penghormatan. Laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Cirebon, Ahmad Ripai, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Ripai. Baik, Mei, dapat saya sampaikan mengenai kegiatan semalam yang dilakukan oleh ratusan para pendukung sepak bola dari berbagai tim kesebelasan yang ada di Kabupaten Kuningan, turut serta menggelar kegiatan bentuk sosial kemanusiaan. Kegiatan itu disertai dengan bakar lilin hingga dilakukan doa bersama atas kejadian yang menimpa para Aremania yang meninggal di stadion pada Sabtu kemarin. Dalam kegiatan tersebut, mereka dihadirkan langsung beberapa tokoh-tokoh daripada pendukung sepak bola seperti dari Persebaya, Bonek, Aremania, kemudian ada The Jack, kemudian ada Viking Persib ataupun Bobotoh, serta tidak lepas daripada pendukung tim sepak bola Persik Kuningan yang kita kenal sebagai sebutan dengan Sasata Kabupaten Kuningan. Dalam kegiatan itu mereka cukup hikmat dalam melaksanakan doa bersama dilangsungkan dengan penghayatan terhadap kejadian tersebut. Hingga akhirnya mereka juga berharap kejadian ini tidak menjadi catatan penting bagi FIFA untuk memberhentikan ataupun melakukan pembekuan terhadap dunia sepak bola di Indonesia. Pasalnya, kegiatan ataupun pelaksanaan sepak bola di Indonesia ini cukup berkembang dan lagi maju-majunya. Begitu, Mei, yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Ripai atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang warga Huta Barat Kabupaten Tapanuli Utara, Riani Sihombing, menemani suaminya, Panti Huta Barat, yang tertimpa lemari pasca gempa di Tapanuli Utara. Gempa dengan kekuatan 6,0 skala Richter tersebut membuat Panti Huta Barat terluka di bagian kepala.
Saat disambangi di tenda pengobatan yang berada di depan RSUD Tarutung, terlihat Kepala Panti Huta Barat dibalut dengan perban. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Maurits, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Maurits. Terima kasih rekan Mei dan Tribuners sekalian. Gempa dengan kekuatan 6 skala Richter magnitudo 6 pada Sabtu 1 Oktober 2022 ternyata membuat banyak kerusakan di kawasan Tapanuli Utara. Nah, hal itu terlihat jelas ketika kita juga sambangi lokasi dan melihat langsung bagaimana kondisi terkini. Nah, dari hasil pencatatan stakeholder terkait, ada 962 rumah masyarakat yang terdampak atau rusak akibat gempa tersebut dan 184 fasilitas umum yang rusak, termasuk juga jalan jembatan dan saluran irigasi. Hal ini yang membuat hingga saat ini tenda pengobatan yang ada di depan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung masih standby untuk merawat setiap orang yang menjadi korban luka pada peristiwa tersebut. Nah, hingga saat ini Sobat Tribun, terlihat situasinya di lokasi bahwa Pemkab dan Prokopimda masih terus memantau kondisi terkini atas kejadian tersebut. Diperkirakan ada 90-an gempa susulan yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara yang mengakibatkan banyaknya jumlah kerusakan. Hingga saat ini belum ada pertambahan jumlah luka-luka dan masih terus diupdate oleh pihak pemerintah. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Maurits atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dirut RSUD Tarutung serta warga sekitar. Berikut tayangannya untuk Anda. Dirawat akibat warga yang terdampak gempa, Pak. Ya baik, jadi sampai jam 3 tadi, data terakhir yang saya dapatkan dari tim, itu ada 7 lagi yang dirawat dan diobservasi di rumah sakit dari 18 yang dilakukan tindakan di rumah sakit ataupun di darurat. Luka-luka mereka di bagian mana aja? Jadi kebanyakan luka itu di daerah wajah dan sebagian di daerah pergelangan kaki. Kalau untuk yang apakah ada keperluan lain yang dibutuhkan, misalnya obat-obatan atau vitamin? Ya, untuk saat ini semua logistik obat dan BMAB semua sudah masih tersedia dan cukup di rumah sakit. Malam ini Bang, prediksi kita masih tetap di tenda atau udah masuk ke ruangan? Ya, jadi untuk saat ini tenda darurat tetap kita didirikan untuk sementara waktu karena kita tidak tahu kapan gempa susulan akan terjadi. Sakit ini siapa, Bu? Suami ya. Dia bisa dijelaskan kenapa sampai harus opname, Bu? Ya, kejadiannya pas gempa itu, terus kena timpa lemari, mati lampu, baru nggak bisa lagi keluar kan. Baru kami minta lagi sama tetangga biar diantar ke sini. Ya, Pak, boleh diceritakan dulu kan kejadian pas 1987 ya? Boleh kejadiannya diceritakan juga? Tahun 87 lebih parah dia. Lebih parah ya? Iya, mungkin konstruksi bangunan belum sebagus yang sekarang. Ya, terus ada yang meninggal, Pak? Banyak yang mengungsi warga. Sampai mengungsi keluar daerah. Karena ada isu waktu itu dulu Mertibang mau meletuskan. Kami sendiri pun sampai ke Kuala Tanjung mengungsi. Iya ya, dulu ya. Kabupaten Batubara dulu. Tapi tadi malam juga orang Abang sangat ini ya, sangat waspada ya. Sangat waspada. Tapi keluarga tadi malam sempat mengungsi atau gimana, Bang? Iya, keluarga kita mengungsi itu di titik itu. Oh, abang di Kota Tarutung juga tinggal? Aku Silak Kita. Dari Silak Kita? Orang tua ini. Jadi kayak rumah orang tua? Iya, mengunjungi orang tua. Oh, Sebuah mobil pickup Suzuki Carry Futura terperosok di lahan persawahan, tepatnya di Dusun Bonomulya, Desa Gantiwarno, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar pada Minggu 2 Oktober siang. Kecelakaan tunggal tersebut disebabkan pengemudi mobil tersebut mengantuk. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Mardon Widianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Mardon. Ya, terima kasih rekan Mei. Saya akan menyampaikan informasi terkait adanya kecelakaan tunggal mobil pickup Suzuki Carry Futura di lahan terperosok di lahan persawahan, tepatnya di Dusun
Wonomulya, Desa Gandiwarna, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Kecelakaan tersebut terjadi Minggu 2 Oktober 2022 siang, tepatnya sekira pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Mobil pickup Suzuki Carry dengan plat nomor AD 9126E terperosok jatuh ke area persawahan yang cukup dalam tingginya. Kapolsek Matesih AKP Purnomo mengatakan kecelakaan tersebut terjadi diduga karena supir truk mengantuk. Akibat kejadian tersebut kerugian yang ditimbulkan sekitar 1 juta rupiah. Sementara itu untuk untuk pengemudi sendiri dalam keadaan selamat dan tidak mengalami luka apapun. Demikian. Baik, terima kasih rekan Mardon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sekda NTT Domo Warandoy meninggal dunia pada Minggu 2 Oktober dini hari akibat kecelakaan lalu lintas tunggal. Domo Warandoy diketahui baru saja bertugas sebagai Sekda NTT kurang lebih 2 bulan. Meninggalnya Domo Warandoy akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Franseda, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Obi Lewan Meru yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Obi. Ya, terima kasih rekan Mei. Memang benar bahwa kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan tunggal yang terjadi mengakibatkan Sekda atau Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domo Warandoy, meninggal dunia. Kasus ini terjadi pada Minggu dini hari, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah, dan diketahui bahwa Sekda NTT ini baru dilantik pada tanggal 13 Juli 2022 yang lalu, dan nanti pada tanggal 13 Oktober ini baru genap 3 bulan bertugas sebagai Sekda NTT. Nah, kronologi kejadiannya bahwa sekira pukul 1 waktu Indonesia Tengah dini hari Minggu, Sekda NTT sendiri mengemudi sebuah mobil jenis Toyota Fortuner yang bergerak dari arah Jalan Eltari menuju melintas Jalan Franseda, Kota Kupang. Setiba di lokasi kejadian, mobil yang dikemudikan sendiri oleh Sekda ini diduga hilang kendali sehingga keluar ke badan jalan bagian kanan dan terperosok ke luar jalan dan menimpa pohon lontar yang ada di tepi jalan tersebut, sehingga mobil tersebut terjepit dengan badan jalan maupun pohon lontar yang ada di tepi jalan. Kondisi sendiri dari Sekda saat itu diketahui bahwa langsung meninggal di tempat, dan proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR dibantu dengan aparat kepolisian dari Polresta Kupang Kota mengevakuasi jenazah dari Sekda NTT kurang lebih 2 jam. Baru berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Kupang untuk dilakukan pemeriksaan atau visum. Sementara kendaraan yang dikemudikan sendiri oleh Sekda langsung diamankan oleh aparat kepolisian setempat. Untuk diketahui bahwa Sekda setelah hasil pemeriksaan keluar, jenazah dari Sekda NTT ini dibawa ke rumah jabatan Sekda NTT di Jalan Kartini, Kota Kupang untuk disemayamkan sementara. Dan sampai dengan saat ini jenazah dari Sekda NTT masih disemayamkan di rumah jabatan Sekda NTT sambil menunggu untuk rencana dibawa kembali ke kampung halaman atau tanah kelahiran Sekda sendiri di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Dan rencana berdasarkan rapat dari keluarga dan juga pemerintah memutuskan bahwa besok pada tanggal 4 Oktober jenazah akan diberangkatkan dari Kota Kupang ke Sumba Timur untuk dilanjutkan dengan acara pemakaman. Demikian yang dapat saya laporkan rekan Mei.
Baik, terima kasih rekan Obi atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT. Berikut tayangannya untuk Anda. Mungkin Ibu Karo dapat informasi dari dokter, beliau ini meninggal karena memang celaka atau ada penyebab lain? Sampai saat ini belum informasi, tetapi karena itu sedang dalam proses, untuk kita menginformasikan saja bahwa sudah dinyatakan bahwa meninggal perkiraan pada pukul 12. Ibu Karo tahu kok kira-kira mainnya setelah di rumah jabatan ada rencana mau bawa pulang ke Sumba atau di Kupang saja? Baik, untuk itu kami menunggu hasil dari perundingan keluarga sehingga mungkin setelah jenazahnya disemayamkan di rumah jabatan mungkin ada pembicaraan di keluarga dan kita akan menunggu hasilnya seperti itu. Mobil yang dibawa itu mobil yang digunakan setiap hari? Mobil yang digunakan mobil Fortuner. Tim Opsnal Resmob Satreskrim Polres Aceh Timur berhasil mengamankan 3 pelaku sindikat penjambretan pengendara sepeda motor. 3 pelaku yang diamankan yaitu pelaku jambret pengendara sepeda motor, penjual barang hasil jambret, dan penadah barang hasil rampasan. Ketiga pelaku merupakan warga Kecamatan Idi Rayek, Kabupaten Aceh Timur yang diamankan dari lokasi berbeda pada Jumat 23 September. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Seni Hendri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Seni. Ya, terima kasih rekan Mai dan Tribuners dimanapun berada. Dari Aceh Timur dapat kami laporkan bahwa tim Opsnal Resmob Satreskrim Polres Aceh Timur berhasil mengamankan 3 pelaku sindikat penjambretan pengendara sepeda motor. Ketiga pelaku yang diamankan yaitu pelaku jambret pengendara sepeda motor, penjual barang hasil penjambretan, dan penadah barang hasil penjambretan. Pelaku penjambretan pertama yang diamankan yaitu berinisial KM, warga Kecamatan Idirayu, Kabupaten Aceh Timur. Kapolres Aceh Timur, AKBP Andi Rahmansah melalui Kasat Reskrim AKP Miftah Diza Fezuwono minggu kemarin mengatakan pelaku KM melakukan aksi penjambretan terhadap seorang wanita yang mengendarai sepeda motor di Desa Gampung Jalan, Kecamatan Idiraya, Kabupaten Aceh Timur pada Sabtu 17 September lalu. Lalu pelaku juga melakukan penjambretan terhadap pengendara sepeda motor asal Kabupaten Aceh Tamiang di depan Rumah Sakit Geraha Bunda di Kecamatan Idiraya pada Minggu 18 September. Modus yang dilakukan pelaku untuk melancarkan aksinya yaitu dengan cara mengikuti calon korbannya dari belakang. Setibanya di tempat yang sepi, kemudian KM merampas barang bawaan pengendara sepeda motor tersebut. Aksi yang dilakukan KM ini sebelumnya terekam CCTV milik salah satu rumah warga di lokasi kejadian, sehingga tim Opsnal Satreskrim Polres Aceh Timur berdasarkan bukti petunjuk tersebut berhasil menangkap KM pada Jumat 23 September lalu. Kemudian hasil pengembangan dari pelaku KM juga diamankan ZL yang berperan menjual hasil jambretan dari KM. Kemudian dari pengembangan dari ZL diamankan SY selaku penadah barang hasil penjambretan. Ketiga pelaku merupakan warga Kecamatan Idiraya yang ditangkap di lokasi berbeda dalam Kecamatan Idiraya pada hari itu. Dari para pelaku diamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit sepeda motor yaitu jenis Yamaha Mag dan Honda Vario. Kemudian juga diamankan dompet beserta 1 unit handphone merek Oppo milik korban. Akibat perbuatannya, pelaku KM dipersangkakan melanggar pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Kemudian pelaku ZL dipersangkakan melanggar pasal 480 KUHP ayat 1 dan 2 dengan ancaman pidana 4 tahun, dan
pelaku SY dipersangkakan melanggar pasal 40 KUHP ayat 1 dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Pasca kejadian ini, Kasat Reskrim menghimbau masyarakat Aceh Timur khususnya pengendara wanita agar berhati-hati saat berkendaraan dan mengamankan barang bawaannya ke dalam jok sepeda motor agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Seni Hendri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sesosok mayat ditemukan di selokan di lingkungan Pabuaran, Kecamatan Serang, Kota Serang pada Minggu 2 Oktober kemarin. Mayat itu ditemukan bersama dengan kendaraan roda 2 warna hitam bernomor polisi A3523HG. Kini aparat kepolisian masih mendalami penyebab tewasnya korban. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Milda Niati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Milda. Ya, kami dapat melaporkan bahwa kemarin pada hari Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022 ditemukan seorang mayat pria di selokan bersama dengan kendaraan roda 2 bernomor polisi A3523HG di selokan di sekitar lingkungan Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Serang, Kota Serang. Tapi pihak kepolisian sendiri, jadi dari Kasih Humas Polres Serang Kota belum mengetahui terkait penyebab kronologi kejadian korban bisa meninggal dunia bersama dengan kendaraannya dan ditemukan di selokan. Untuk sampai saat ini, pihak kepolisian sudah membawa korban untuk ditangani lebih lanjut di Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten. Sementara itu, untuk kronologi kejadian penyebab korban meninggal dunia masih didalami oleh pihak kepolisian setempat. Begitu rekan Mei yang dapat dilaporkan dari reporter tribunbanten.com. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Milda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pada Sabtu 1 Oktober, kapal motor Eno Karang yang mengangkut 98 penumpang dilaporkan terbakar. Kejadiannya terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kapal tersebut terbakar saat berlayar di perairan Pulau Tabarfane, Kepulauan Aru, Maluku. Semua penumpang kapal selamat setelah dievakuasi tim SAR gabungan. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Alvin Risanto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alvin. Ya baik, terima kasih rekan Mei, dan saya akan melaporkan bahwa KM Eno Karang terbakar di Laut Arus pada hari Sabtu kemarin. Tim SAR gabungan langsung berhasil mengevakuasi 98 penumpang KM Eno Karang yang dilaporkan terbakar di perairan Pulau Tabarfane, Kepulauan Aru, Maluku. Atas insiden itu, untungnya semua penumpang kapal diketahui selamat, dan Kepala Kantor Basarnas Kota Ambon, Pak Mustari, mengatakan kejadian itu bermula ketika kapal bertolak dari Dobo menuju desa Jelia, tapi dalam perjalanan kapal tersebut tiba-tiba mengalami kebakarannya di perairan Pulau Tabarfane, di mana kapal itu diketahui terjadinya korsleting listrik di bagian arah mesin kapal, dan untuk itu setelah dilaporkan oleh para ABK, langsung tim SAR gabungan yang terdiri dari Posar Aru, BPBD, Pol Airut, dan juga petugas Dishub Kepulauan Aru langsung bergerak menuju ke lokasi, dan pada pukul 5 sore ya KM kapal langsung para penumpang dievakuasi, kapal langsung ditarik kembali ya, dan saat ini situasi sana sudah terpantau aman dan lancar. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Alvin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Api di tangki penyimpanan BBM solar milik PT Taruna Bina Sarana dinyatakan padam setelah berkobar selama 5 jam sejak Sabtu 1 Oktober sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tangki penyimpanan BBM solar milik PT Taruna Bina Sarana itu berada di kawasan Pelindo Regional 2 Banten di Jalan Brigjen Katamso, lingkungan Kepuh, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Untuk memadamkan api, sebanyak 5 unit pemadam kebakaran dikerahkan.
Laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Sopian Sauri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sopian. Terima kasih rekan Mei dari studio. Dari Cilegon melaporkan bahwa saya terjadi kebakaran sebuah tangki penyimpanan bahan bakar minyak berjenis solar milik PT Taruna Bina Nusantara di kawasan Pelindung Regional 2 Banten, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 23 pada Sabtu 1 Oktober 2022. Menurut keterangan Humas PT Pelindung Regional 2 Banten, Irtanto Armawan, menjelaskan dugaan sementara peristiwa itu terjadi karena tersambar petir disertai hujan deras. Menurut informasi yang diterima olehnya, yang terbakar pada peristiwa itu tangki yang berisikan bahan bakar berjenis solar sebanyak 300 KL. Ia menuturkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, ya, dan untuk kerugian saat ini masih belum bisa ditaksir. Ia menjelaskan adapun petugas gabungan kebakaran yang turun ke lapangan untuk pemadaman api, ada 1 unit milik Pelindo, 3 unit pemadam kebakaran dari pemerintah Kota Cilegon, dan 1 unit dari PT ASDP Merak. Sementara menurut Ketua Siaga Taruna Kota Cilegon, Ademo Prodi, mengatakan pada saat kejadian warga sekitar lingkungan Kepuh, Kecamatan Ciwandan tersebut dialokasikan, difungsikan ke lahan yang aman, ke tempat yang aman sejauh 1 km seperti masjid dan rumah-rumah warga yang jauh dari kejadian tersebut. Menurut Ade, kebakaran api dapat dipadamkan selama 5 jam sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022. Dan pada saat kejadian itu pula pihak kepolisian menutup akses jalan dari Anyer menuju Cilegon dan juga sebaliknya dari Cilegon menuju Anyer, dan dialihkan sementara dari Cilegon dialihkan untuk ke jalan JLS, dan dari Anyer dialihkan ke jalan Mancak. Nah, demikian rekan Mei yang bisa dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Sopian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua RT setempat. Berikut tayangannya untuk Anda. RT, berapa kakak yang mengungsi? Kurang lebih 80 sampai 100 kakak pada. Kemana dia mengungsi? Di keluarganya, di kerabatnya masing-masing. Ada yang di rumah PRT, ada yang di luar dari Ciwandan juga, ada yang ke Combong, ya sekitar wilayah Kelurahan Kepuh lah. Karena memang ini sangat bahaya sekali, apalagi yang sangat berdekatan dengan terjadinya kebakaran ini. Makanya untuk keluarga saya, khususnya lingkungan Ciwandan, RT 02 RW 01 Kelurahan Kepuh, sudah pada mengungsi. Dugaan sebentar apa sih RT? Yang kebakaran ini, yang kebakaran ini apa? Tangki solar. Kenapa itu, Pak? Terjadinya kebakaran ini tadi ada petir, makanya langsung terjadi percikan api, langsung terjadi kebakaran. Ada suara ledakan nggak? Suara ledakan ada, tapi tidak sampai mencuat kemana-mana, tidak. Pengguna jasa penerbangan perintis rute Malinau menuju Datadian mempertanyakan tarif tambahan yang dikenakan maskapai. Adanya biaya tambahan untuk barang bawaan jenis unggas dinilai memberatkan masyarakat. Sejumlah pengguna jasa penerbangan meminta agar kebijakan tersebut ditinjau ulang lantaran memberatkan warga di perbatasan dan pedalaman Malinau. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Muhammad Supri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Supri. Baik, terima kasih rekan Mei dan rekan-rekan di studio. Pada saat kemarin, pada saat rute penerbangan dari Bandara Kolonel Robert Atibusing menuju ke
Desa Datadian di Kecamatan Kayan Hilir memang ada beberapa penumpang yang memprotes kebijakan terkait dengan tambahan biaya pengiriman atau barang bawaan sejenis unggas. Kemarin kami menemui salah satu pengguna jasa, Sugeng, yang merupakan tokoh masyarakat di Desa Datadian yang mempertanyakan kebijakan tersebut karena dinilai sangat memberatkan bagi warga di pengguna jasa penerbangan perintis untuk maskapai Susi Air. Sebenarnya untuk tarif pengguna jasa untuk penumpang, tiap penumpang untuk rute ke Datadian di kecamatan wilayah perbatasan RI Malaysia memang dikenakan tarif sebesar 440.000 per penumpang. Nah, belakangan keluar kebijakan terkait dengan karantina jenis unggas, di mana sebelum mengirimkan barang bawaan berupa unggas dan sejenisnya, tiap penumpang diwajibkan atau tiap pengirim diwajibkan untuk mengkarantina barang bawaan atau unggas tersebut terlebih dahulu. Jika tidak di karantina terlebih dahulu, dikenakan cas atau biaya tambahan sebesar satu orang penumpang. Nah, kebijakan ini kemudian menuai pertanyaan dari sejumlah pengguna jasa penerbangan, khususnya penerbangan perintis, karena memang penerbangan perintis ini merupakan jenis penerbangan yang disubsidi oleh pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan belanja negara atau PBN, di melayani rute-rute ke wilayah perbatasan dan pedalaman di wilayah Kabupaten Malinau. Menurut Sugeng, salah satu pengguna jasa, memang sebelum-sebelumnya baru mengetahui bahwa ada kebijakan penetapan tarif tambahan untuk jenis barang bawaan tersebut dan dinilai cukup memberatkan bagi pengguna jasa. Kemarin pada saat penerbangan, berdasarkan keterangan dari pengguna jasa, jumlah pengguna jasa memang biasanya tradisinya di wilayah perkotaan masyarakat akan membawa sejumlah unggas untuk dipelihara di wilayah pedalaman dan perbatasan, dan jumlahnya pun tidak terlalu banyak, hanya paling banyak 1 hingga 2 ekor untuk dibawa menuju ke wilayah tersebut. Namun dikenakan biaya tambahan, dan biaya tambahan ini merupakan kebijakan yang dinilai masih baru dan kurang sosialisasi ke masyarakat, sehingga sebagian diantaranya protes karena baru mengetahui adanya kebijakan tersebut. Dari masyarakat meminta agar pemerintah, khususnya maskapai yang melayani penerbangan, mensosialisasikan peraturan tersebut karena dinilai sangat memberatkan bagi masyarakat, khususnya untuk sejumlah penerbangan yang disubsidi oleh pemerintah melalui APBN untuk penerbangan perintis. Biasanya juga ada beberapa rute yang dilayani oleh maskapai yang disubsidi oleh pemerintah melalui subsidi ongkos angkut untuk orang. Untuk program provinsi ada program subsidi ongkos angkut orang dan barang, sementara yang saat ini melayani di wilayah Kabupaten Malinau adalah subsidi orang untuk dari yang bersumber dari APBN RI. Masyarakat meminta agar kiranya kebijakan tersebut dapat ditinjau ulang, paling tidak dapat diringankan untuk bobot barang bawaan yang jumlahnya tidak terlalu besar atau tidak mengganggu penerbangan. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Supri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polres Belitung Timur yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Belitung Timur AKP Suroso mengamankan satu keluarga di Gantung Belitung Timur pada Selasa 27 September. Satu keluarga itu terdiri dari anak, bapak dan ibu, yaitu AC, DKN, dan NS. Mereka ditangkap karena memiliki sabu seberat 3,8 gram yang dibungkus dalam 17 paket. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Brian Bimantoro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Brian. Baik Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang.
Tim Raja Wali Sareserse Narkoba Polres Belitung Timur menangkap satu keluarga di Jalan Damai, Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Sabtu 1 Oktober 2022 kemarin. Mereka ditangkap karena kedapatan memiliki sabu-sabu di rumahnya. Penangkapan sendiri dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Belitung Timur AKP Suroso. Mei dan Tribuners, satu keluarga itu terdiri dari bapak, ibu, dan anak, yaitu DKN alias Nopi, 41 tahun, NS alias Nelly, 39 tahun, dan Aceh alias Andre, 22 tahun. Kasubsi PIDM Humas Polres Belitung Timur, Bribka Muhtarom mengatakan, keluarga ini berasal dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, namun sudah beberapa waktu tinggal di desa tersebut. Bribka Muhtarom bilang sabu-sabu yang diamankan polisi seberat 3,8 gram yang sudah dibungkus menjadi 17 paket kecil. Selain sabu-sabu, mereka juga mengamankan 2 handphone dan uang tunai Rp200.000. Bribka Muhtarom bilang terungkapnya kasus peredaran narkotika jadi sabu-sabu ini berawal dari informasi masyarakat bahwa pelaku ini telah melakukan transaksi narkotika di Kecamatan Gantung. Dari laporan kepolisian itu, kepolisian melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar rumah kediaman pelaku. Tidak lama kemudian, petugas menemukan Aceh alias Andre yang sedang berjalan-jalan dan langsung melakukan penggeledahan badan, dan ditemukanlah 2 paket kecil yang berisi kristal warna putih dan dibungkus dengan aluminium foil warna emas yang diduga sabu-sabu. Setelah itu petugas langsung melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan di rumah kediaman pelaku Aceh alias Andre, dan di sana ditemukan sisa paket kecil yang berisi juga sabu. Dari pengakuannya mereka sudah lama melakukan hal tersebut dan mendapatkan barangnya dari Pulau Bangka. Mei dan Tribuners, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 112 ayat 1 atau pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling berat pidana mati. Polres Belitung Timur mengimbau agar masyarakat yang mengetahui adanya transaksi narkotika agar memberi informasi kepada petugas kepolisian dan pihaknya akan menjamin kerahasiaan yang memberi informasi tersebut. Dari Manggar, Belitung Timur, wartawan Pos Belitung Brandy Mantoro melaporkan. Kembali ke studio, Mei. Terima kasih rekan Brian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Masyarakat di sekitar Jalan Green Camp, Jalan Lembah Merpati yang berada di belakang Hotel Aston Tanjung Pinang sempat digegerkan oleh penampakan seekor buaya pada Minggu 2 Oktober. Penampakan buaya ini terlihat oleh warganet yang kemudian mengabadikan momen tersebut dengan video dan mengunggahnya di media sosial. Sekitar siang hari, seekor buaya yang sedang berjemur di sekitar rawa-rawa tepat di belakang rumah penduduk itu berhasil ditangkap kamera pengendara yang saat itu melewati jalan tak jauh dari keberadaan buaya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Rahmatika, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rahma. Baik, terima kasih Mei. Dapat dilaporkan penampakan buaya yang terjadi di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau ini bukan hanya sekali terjadi, namun sudah ada sekitar 4 kali penampakan buaya oleh warga setempat. Nah, kali ini penampakan buaya terlihat oleh warga yang melintasi di jalan Halo rekan Rahmatika. Suara Anda tidak dapat terdengar jelas oleh kami. Silahkan diulangi dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Mei. Dapat dilaporkan penampakan buaya yang terjadi di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya sekali terjadi, namun sudah beberapa kali kejadian penampakan buaya ini dilihat oleh warga setempat. Kali ini di penampakan buaya dapat diabadikan momen oleh warga setempat, tepatnya di belakang rumah penduduk. Kejadian penampakan buaya ini juga terlihat di Gang Menur yang panjang buaya ini sekitar 3,5 meter. Kemudian dengan adanya penampakan buaya yang sering terjadi ini, kelurahan setempat sudah menghimbau atau memberi atau memasang spanduk agar warga setempat yang melintas tidak beraktivitas di sekitar lokasi penampakan buaya. Kemudian
RT setempat juga di Lembah Merpati ini juga sudah meminta kepada pemerintah untuk segera menindaklanjuti agar tidak mengakibatkan atau tidak menelan korban, karena memang penampakan buaya ini sering terjadi di sekitar rumah penduduk atau tepatnya di belakang rumah penduduk dan di sekitar jalan yang berdekatan sekali dengan aktivitas warga setempat. Sekian yang dapat saya laporkan, Mi. Baik, terima kasih rekan Rahmatika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akibat hujan deras disertai angin kencang, pohon di tepi Jalan Veteran RT 19 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, tumbang pada Minggu 2 Oktober sore. Pantauan di lokasi, petugas dari BPBD Kota Banjarmasin sedang melakukan pemotongan dahan-dahan pohon yang tumbang tersebut. Insiden lainnya juga terjadi di Jalan Sutoyo S, yang mana sebuah pohon di tepi jalan tumbang karena terpaan angin kencang. Kondisi tersebut membuat trafo listrik yang berada di kawasan itu meledak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos, Nur Masrida, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Masrida. Ya, baik, Tribuners dan rekan Mei yang ada di studio, dapat kami laporkan di Kota Banjarmasin bahwa pada Minggu tanggal 2 Oktober 2022 kemarin siang terjadi angin yang cukup kencang disertai dengan hujan deras, dan akibatnya sejumlah pohon di beberapa tempat di Kota Banjarmasin mengalami tumbang. Akibat kejadian ini, ada juga warga yang sempat terluka karena tertimpa pohon, serta ada papan reklame yang sempat patah akibat diterpa angin kencang ini. Yang pertama, dari pantauan kami di lokasi di Jalan Kuripan, maksud saya di Jalan Veteran RT 19 Kelurahan Kuripan, Banjarmasin Timur, sekitar pukul 14.45 WITA, yang mana sebuah pohon tumbang kemudian mengenai korban, yakni pasangan suami istri. Jadi dari kejadian tersebut, si istri menurut kesaksian warga yang ada di lokasi pada saat itu menyatakan bahwa mengalami luka yang cukup parah, dan warga setempat kemudian mengevakuasi korban ke salah satu rumah sakit di Kota Banjarmasin. Nah, ada pula kejadian lainnya di waktu yang hampir bersamaan, yakni di Jalan Sutoyo S, Kecamatan Banjarmasin Tengah, yang mana pada saat itu akibat angin kencang dan hujan deras ini, pohon tumbang dan mengenai trafo, sehingga trafo tersebut meledak begitu. Sehingga aliran listrik di lokasi tersebut juga sempat terganggu karena kejadian itu. Selain mengakibatkan trafo meledak, pohon yang tumbang ini juga mengakibatkan lalu lintas di kawasan Jalan Sutoyo S ini sempat terhambat. Dan untuk menjadikan alternatif lalu lintas yang terhalang akibat pohon tumbang, maka warga sekitar atau relawan sekitar mengarahkan pengendara untuk melalui jalan, yakni di halaman SMK N5 Kota Banjarmasin, untuk sementara petugas dari BPBD Kota Banjarmasin melakukan pemotongan dahan-dahan pohon yang menghalangi jalan utama begitu. Nah, di sisi lain, masih di waktu yang bersamaan pula, angin kencang disertai hujan deras ini juga mengakibatkan papan reklame yang patah di kawasan Jalan Sungai Andai, Kota Banjarmasin, ya tepatnya di Kecamatan Banjarmasin Utara, yang lokasi tepatnya adalah di Masjid Jami Ashifa. Jadi papan reklame tersebut merupakan papan pengumuman milik masjid tersebut yang patah akibat diterpa angin kencang pada kejadian di Minggu siang kemarin. Sehingga menurut keterangan salah satu warga, patahnya rangka papan reklame ini diduga akibat tidak kuat menahan derasnya angin pada saat itu. Warga pun kemudian
mencopot spanduk yang diletakkan di reklame itu untuk mengantisipasi resiko akan bahaya bagi pengendara yang melintas. Nah, untuk laporan pohon tumbang di Kota Banjarmasin ini pada minggu siang kemarin yang kami terima ya, itu cukup merata, yakni ada di kawasan Banjarmasin Timur, Banjarmasin Tengah, dan di Banjarmasin Utara serta di Banjarmasin Selatan. Untuk bahkan pada hari ini pada saat saya melaporkan ini, Banjarmasin kembali dilanda hujan yang cukup deras begitu. Demikian rekan Mei yang ada di studio yang bisa kami laporkan dari Kota Banjarmasin. Terima kasih rekan Rida atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Semburan lumpur muncul pada proyek sumur bor di area Sekolah Islam Terpadu Menara Fitrah di Indralaya, Ogan Ilir. Semburan lumpur pertama kali muncul pada Sabtu 24 September lalu. Saat ini, semburan material lumpur bersama gas metan masih berlangsung dengan tekanan yang lebih rendah. Akibat peristiwa ini, kegiatan belajar mengajar di Menara Fitrah sempat diliburkan beberapa hari. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Agung, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Agung. Ya, selamat siang rekan Mei dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan semburan material lumpur dari proyek sumur bor di Sekolah Islam Terpadu Menara Fitrah di Indralaya. Ini terjadi sejak Sabtu 24 September lalu, sekira pukul 18.30. Ketika itu, menurut keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kontraktor melakukan pengeboran di kedalaman 100 meter dari rencana 135 meter. Namun begitu memasuki kedalaman 100 meter dari dalam ranah keluar menyembur material awalnya berupa gas, bebatuan dan pasir setinggi 50 meter. Dan kemudian ketinggiannya semakin menurun dan lama-kelamaan mengeluarkan material berupa lumpur yang terjadi hingga Minggu pagi. Di hari yang sama, sekira pukul 11 siang, material lumpur kembali menyembur dari titik pengeboran sumur hingga hari ke-10, atau tepatnya hari ini, hari Sabtu, maksud kami hari Senin, tanggal 3 Oktober. Di saat saya melaporkan informasi perkembangan terkini, semburan lumpur masih terjadi di area SIN Menara Fitrah. Lokasi semburan itu berada persis di dekat asrama putri Sekolah Islam Terpadu tersebut. Ya, rekan Mei dan juga Tribuners, dapat kami laporkan, tim dari Pertamina dan SKK Migas sudah melakukan pengecekan di titik sumur bor tersebut, di mana diketahui bahwa ada kandungan gas metan dengan kadar 5% dan tidak berbahaya, dan gas ini bukan termasuk golongan gas beracun. Beredar pula di media sosial bahwa lumpur di Indralaya sama seperti lumpur Lapindo di Sidoarjo, sehingga sempat membuat resah masyarakat di Indralaya dan Ogan Ilir. Namun, spekulasi ini terbantahkan setelah Dinas PU Perkim Provinsi Sumatera Selatan selaku kontraktor atau yang menggarap proyek ini menjelaskan bahwa kasus di Indralaya itu berbeda dengan yang terjadi di Sidoarjo, di mana yang terjadi di Indralaya hanya semburan gas metan atau dorongan gas metan di kedalaman 100 meter. Sementara yang terjadi di Sidoarjo itu dorongan gas bumi di kedalaman 400 meter. Sehingga isu ini juga sudah bisa dikatakan melegakan bagi masyarakat. Saat ini aktivitas belajar mengajar di Sekolah Islam Terpadu Menara Fitrah sudah kembali normal. Sebelumnya Bupati Ogan Ilir melalui Dinas Pendidikan menginstruksikan agar kegiatan belajar mengajar tatap muka diliburkan selama 3 hari mulai
tanggal 26 hingga 28 September lalu. Begitu keesokannya tanggal 29 September belajar tatap muka tetap dilakukan seperti biasa hingga hari ini. Pihak sekolah juga mengungkapkan ada kemungkinan proyek sumur bor ditutup untuk diganti ke lokasi lain yang aman dari semburan gas metan. Namun ini harus menunggu terlebih dahulu rekomendasi dari hasil penelitian SKK Migas, Pertamina, dan BPBD serta Dinas PU Perkim Provinsi Sumatera Selatan. Sementara sejauh ini kondisi situasi di lokasi semburan lumpur aman dan warga yang berada di radius 50 meter dari titik semburan saat ini tidak atau belum merasakan dampak signifikan, namun tetap saja diimbau berhati-hati untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Demikian rekan Mei, laporan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Terima kasih rekan Agung atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dinas PU Perkim Sumsel. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita kan cuma bisa survei gitu ke listrik, kalau kita kan cuma berdasarkan air. Nah itu yang ngedetek gas sama minyak. Tapi kalau gas bumi itu memang sudah bisa dipastikan harus di atas 400 meter. Jadi kalaupun ada gas yang di sini, ini adalah gas metan, gas rawo tuh yang terjebak di dalam batuan itu. Nah kami waktu kami ngecor batu, ngebor batunya pecah, gasnya naik, berikut air. Di rapnya memang harus 135, malah 150 ini penambahan. Iya, karena casing kita kan ngitung volume. Casing ini kan dikecilkan dari casingnya 8 mili jadi 6 mili. Tapi kita harus ngejar volume. Jadi banyak itu penuh. Pada saat dia kalau penuh, enggak kurang. Karena dia bisa jadi berapa banyak ini mandi ini? Kakek tidak cukup, pas mandi 10 habis akhirnya. Kejuaraan daerah atletik 2021 antar pelajar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi ditutup pada Minggu 2 Oktober sore di Stadion Depati Amir Gabek, Pangkal Pinang. Ajang olahraga tingkat daerah yang diselenggarakan selama 2 hari ini dipersiapkan guna mencari bibit unggul guna di Bangka Belitung. Kejuaraan tersebut diikuti 459 atlet dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, 7 kabupaten kota, dan klub atletik se-Bangka Belitung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Ahmad Rifki Ramadhani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rifki. Baik, terima kasih rekan Mei. Dapat kami informasikan bahwa memang pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober, kemudian sampai Minggu, tanggal 2 Oktober 2022, terlaksana kegiatan Kejurda Atletik Bangka Belitung tahun 2022. Di mana kegiatan Kejurda Atletik Bubble ini sebelumnya sempat tertunda 2 tahun pelaksanaannya akibat pandemi COVID-19. Kegiatan Kejurda Atletik ini sebelumnya telah dibuka ya pada hari Sabtu terlebih dahulu dengan mempertandingkan kurang lebih ada 52 nomor perlombaan, di antaranya lari jarak jauh, lari pendek, sprint, kemudian lompat jauh juga, dan beberapa cabang lomba lainnya. Dan para atlet ini memperebutkan total kurang lebih 58 medali, maksud saya, yang diperebutkan ya dalam seluruh cabang lomba yang dipertandingkan tadi. Dan dari hasil event dari Kejurda Atletik kemarin, di mana yang keluar menjadi juara umum adalah Kabupaten Bangka Tengah dengan perolehan medali sebanyak 23 medali, rinciannya 10 medali emas, kemudian 8 medali perak, dan 5 medali perunggu. Disusul posisi kedua oleh Kabupaten Bangka Barat dengan perolehan total tipis saja, yakni 22 medali. Dan posisi ketiga diraih oleh Kabupaten Belitung Timur dengan perolehan kurang lebih 16 medali. Dan memang kegiatan ini berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Olahraga di Spora Bangka Belitung, yakni Harun, memang sangat antusias ya. Antusias. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya atlet yang bertanding, yakni kurang lebih ada 459 atlet. Karena memang momentum ini sudah lama dinantikan dan perdana pasca pandemi.
Harun mengatakan bahwa kompetisi ini atau ajang ini dipersiapkan sebagai ajang pemanasan sekaligus untuk menginventarisasi atlet yang nantinya dipersiapkan pada kejuaraan daerah 2023 mendatang. Kemudian para atlet ini akan dinilai terus track record prestasinya sehingga nanti bisa menjadi cikal bakal atlet Bangka Belitung yang nanti dipersiapkan untuk berkompetisi di ajang yang lebih tinggi atau skala nasional, diantaranya seperti Prapon, kemudian PON, Popnas, dan ajang olahraga nasional lainnya. Nah, nanti setelah mengikuti kegiatan ini, para juara-juara tadi, pejuara atletik bubble, mereka akan melakukan pemusatan latihan di PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia masing-masing kabupaten dan mengikuti kegiatan daerah seperti Porprov, kemudian Kejorda antar pelajar pada tahun 2023. Nah, PASI Bangka Belitung memang mereka berkomitmen untuk melihat potensi bibit-bibit atlet ini, di mana jika para atlet yang telah menjuari beberapa kejuaraan tersebut, mereka ini akan dipantau, kemudian apabila track record-nya memang menunjukkan prestasi yang cukup signifikan atau bertambah, maka mereka akan dipilih kemudian melakukan pemusatan latihan yang dilakukan oleh Poni Bubble. Kemudian apabila sudah dilakukan segala macam persiapan, nantinya mereka langsung disiapkan bukan lagi untuk daerah, tapi melainkan untuk Provinsi Bangka Belitung mewakili ke ajang nasional. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Rifki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Alun-alun Ratu Zaleka Martapura di Jalan Ahmad Yani kilometer 40 Kelurahan Murung Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dipenuhi tenda. Event MTQ nasional di Provinsi Kalimantan Selatan akan menggunakan alun-alun Ratu Zaleka Martapura sebagai lokasi ekspo atau pameran kafilah dari berbagai provinsi di Indonesia dan stand pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. Pemasangan tenda tersebut sebagian berdampak pada kawasan parkir kendaraan roda 2. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos, Muhtar Wahid yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Muhtar. Baik, Mai, saya Muhtar Wahid melaporkan dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Benar, Mai, bahwa Kalimantan Selatan, utamanya Kabupaten Banjar, menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat nasional yang ke-29 secara bersama dengan Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Namun venue yang banyak, 6 venue itu berada di Kabupaten Banjar. Hasil pemantauan reporter Banjarmasin Pos, Muhtar Wahid di lokasi venue yang telah ditetapkan oleh panitia MTQ tingkat nasional, seperti di alun-alun itu adalah alun-alun Ratu Zaleka itu adalah urutan expo ya, kafilah, kemudian pemerintah provinsi se-Indonesia dan pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Kemudian di wilayah Kiram sudah para pekerja sudah mulai membuat parking block untuk parkir peserta kafilah. Kemudian di panggung utama di Kiramfak juga diadakan panggung utama. Informasi yang saya dengar ya, ada peninjauan kemungkinan pembukaan bisa di lingkungan sekretariat daerah provinsi, karena di situ terbuka dan dibandingkan dengan di Kiramfak yang dipenuhi dengan hutan-hutan karet, itu rawan penyusup yang dikhawatirkan akan mencederai presiden, karena informasinya akan ada Presiden Indonesia Bapak Jokowi Widodo untuk membuka MTQ. Pertimbangan itulah yang membuat rencana pembukaan di Kiramfak akan beralih ke kawasan kantor pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di kawasan Kota Banjarbaru. Itu update terkini yang saya informasi. Demikian Mai, laporan Muhtar Wahid, reporter Banjarmasin Pos dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Terima kasih rekan Muhtar Wahid atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Striker Arema FC Abel Kamara menceritakan kesaksian dirinya yang secara langsung mengalami tragedi Arema versus Persebaya pada Sabtu 1 Oktober lalu. Kesaksian Abel Kamara melihat secara langsung tragedi Arema yang terjadi di Stadion Kanjuruhan tersebut membuat dirinya sangat terpukul melihat supporter Singoedan. Bahkan Abel Kamara secara langsung melihat darah, sepatu hingga pakaian berceceran saat tragedi Arema itu berlangsung. Abel Kamara menceritakan bagaimana kengerian yang dialaminya saat kericuhan di Stadion Kanjuruhan yang memakan 125 korban jiwa meninggal dunia. Penyerang asal Guinea Bissau itu mengatakan panasnya tensi pertandingan antara Arema versus Persebaya memang sudah terasa bahkan sepekan sebelum pertandingan. Bahkan pemain yang baru di musim ini bermain di Indonesia itu menjelaskan bagi supporter pertandingan tersebut layaknya urusan hidup dan mati. Dan benar saja, Arema FC yang bermain di kandang harus keok dari Persebaya dengan skor 2-3. Para pemain Singoedan yang tahu pendukung pasti kecewa dengan hasil ini, lalu menghampiri tribun penonton untuk meminta maaf. Namun keadaan justru mulai ricuh saat supporter mulai menyerbu ke lapangan dan pemain pun harus diamankan menuju ruang ganti. Saat di ruang ganti inilah Abel menceritakan mulai mendengar suara tembakan gas air mata dan terlihat banyak supporter berdesakan. Ia juga mengatakan ada 7 hingga 8 supporter yang meninggal di hadapannya. Akibat kericuhan itu, para pemain Arema harus tertahan di Stadion Kanjuruhan selama 4 jam sebelum bisa keluar area. Namun, kengerian tidak sampai di situ. Saat keluar dari stadion, pemain berusia 32 tahun itu melihat sisa-sisa kericuhan seperti darah dan pakaian yang berceceran hingga bus serta mobil polisi yang terbakar. Pemain PSIS Semarang, Carlos Fortes, juga ikut berduka untuk korban Arema versus Persebaya akibat kerusuhan pada Sabtu kemarin. Sebagai mantan pemain Arema FC, Carlos Fortes tentu punya kedekatan khusus pada para korban Arema versus Persebaya yang rata-rata adalah Aremania. Tidak saja sedih atas tragedi tersebut, namun Carlos Fortes juga berupaya menguatkan Abel Kamara dan Sergio Silva. Selain Abel Kamara dan Sergio Silva, Carlos Fortes juga memberi semangat untuk Adilson Maringa dan Felipe Americo. Nama-nama yang disebut Carlos Fortes tersebut adalah para pemain Arema FC dan asisten pelatih kiper Arema. Abel Kamara, Sergio Silva, dan Adilson Maringa merupakan pemain, sedangkan Felipe Americo adalah asisten pelatih kiper. Melalui Instagram story-nya, Carlos Fortes mengunggah foto lapangan sepak bola sambil menulis duka atas tragedi Arema versus Persebaya. Dalam bahasa Inggris, Carlos Fortes mengatakan jika ratusan korban yang meninggal tidak seharusnya terjadi dalam sepak bola. Menurutnya, sepak bola hanya permainan yang tidak sepadan dengan sebuah pengorbanan. Untuk itu, Carlos Fortes memberikan pesan khusus kepada Abel Kamara dan lainnya. Carlos Fortes menekankan agar rekan-rekannya di Arema FC itu tidak menyalahkan diri sendiri. Postingan Carlos Fortes itu kemudian direpost oleh Abel Kamara sambil menyematkan simbol pita hitam sebagai tanda duka. Tragedi Stadion Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober kemarin telah merenggut ratusan nyawa. Korban didominasi supporter Arema FC, Aremania, yang terkena gas air mata pihak kepolisian. Dari sekian banyak Aremania yang berhasil menyelamatkan diri saat kejadian, Surya Malang berkesempatan mewawancarai salah satu Aremania yang selamat dari tembakan gas air mata. Korwil Aremania Jalur Gaza Sukorejo Pasuruan, Amin Fals, menceritakan detik-detik kejadian nahas itu hingga akhirnya ia dan rombongan Aremania wilayahnya berhasil lolos dari maut. Beruntung dalam kejadian kemarin, Amin Fals dan Aremania rombongannya berhasil selamat. Hal itu terjadi karena sebelum pertandingan usai, ia menyuruh rombongannya untuk keluar terlebih dahulu. Amin mengaku menjadi saksi hidup tragedi tersebut. Ia melihat langsung bagaimana gas air mata pihak kepolisian merenggut nyawa satu persatu Aremania yang berada di tribun hingga ratusan nyawa melayang. Menurutnya, selama pertandingan berlangsung, kondisi dalam keadaan aman-aman saja.
Meski selamat dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Amin sempat merasakan bagaimana sesaknya menghirup gas air mata dan pedihnya ketika mengenai mata. Ia tak bisa membayangkan bagaimana para korban yang terkena langsung gas air mata di tribun dan tak bisa keluar karena pintu ditutup. Bahkan menurut Amin, gas tersebut bukanlah gas air mata, namun gas beracun. Ia juga menyebut melihat wajah para korban yang meninggal berwarna biru mengarah ke hitam. Pihaknya berharap tragedi ini benar-benar diusut hingga tuntas, karena ratusan nyawa Aremania melayang seusai menghirup gas air mata petugas kepolisian. Amin juga menjelaskan jika ia sempat bercengkrama dengan polisi saat berada di luar. Namun diketahui yang bertugas jaga saat itu adalah polisi dari wilayah luar Malang, seperti Ngawi, Madiun, Mojokerto, Sidoarjo, Probolinggo, dan Pasuruan. Menurut Amin, tragedi ini benar-benar harus diusut tuntas, lantaran menurutnya hal ini bukan pengamanan, namun justru pembantaian. Ayah di antara korban tragedi Kanjuruhan Malang menangis mengetahui putranya telah tiada. Masih teringat di benaknya pesan terakhir yang dikirim sang anak saat berada di Stadion Kanjuruhan Malang untuk menonton pertandingan Arema FC versus Persebaya pada Sabtu 1 Oktober. Tak disangka bahwa pesan itu menjadi salam perpisahan dari sang anak yang masih duduk di bangku SMP. Korban ialah M. Nizamuddin berusia 15 tahun, warga Pasuruan. Nizamuddin menjadi satu di antara 125 korban tewas dalam tragedi Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang. Tangis ayah M. Nizamuddin Sugianto pecah setelah melihat wajah anaknya pucat pasi dalam selembar foto di kertas HVS berukuran A4. Pria bertopi baseball hitam itu terus-menerus menyeka air matanya yang tak henti membasahi pipi. Apalagi saat dirinya yang duduk di kursi area tunggu depan lorong utama kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dihampiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Tangis Sugianto kembali pecah untuk kesekian kalinya. Ayah dua anak itu menyebut anaknya yang menjadi korban tersebut merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Sejak Sabtu 1 Oktober pagi, sang anak memang telah berencana pergi bersama sejumlah teman sekolahnya ke Malang, sekaligus melihat pertandingan Big Match Arema FC versus Persebaya. Entah firasat atau bukan, sejak Jumat 30 September malam, rencana sang anak untuk bepergian keesokan harinya itu dirasa berat bagi dirinya. Sugianto merasa berat memberikan izin pada sang anak untuk menonton pertandingan tersebut di stadion. Kendati demikian, ia juga tidak mau melihat sang anak malah menjadi murung karena dilarang menonton dan bermain bersama teman-temannya. Hingga kabar tak mengenakan akhirnya diterimanya. Sejumlah teman anaknya memberikan kabar bahwa M. Nizamuddin hilang dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Sebelum akhirnya diketahui jika sang anak menjadi korban dalam kerusuhan tersebut, Sugianto mengungkapkan dirinya terakhir kali berkomunikasi dengan sang anak pada sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat atau 2 jam sebelum pertandingan dimulai. Ia sempat menelpon nomor ponsel sang anak namun tak direspons. Meskipun tak lama kemudian sang anak sempat membalasnya melalui pesan WhatsApp. Sugianto tak menyangka pesan tersebut menjadi kalimat terakhir dari sang anak sebelum tewas. Kepala Desa Karangpandan, Ahmad Yunus mengatakan pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, mobil jenazah yang mengangkut M. Nizamuddin hampir tiba di rumah duka yang berlokasi di Karangpandan, Rejoso, Pasuruan. Sementara itu diketahui, Ketua PSSI Muhammad Iryawan menegaskan Arema FC dikenai sanksi dilarang berlaga di kandang Stadion Kanjuruhan selama semusim berlangsungnya Liga 1. Selama berlangsungnya proses investigasi yang dilakukan kepolisian, termasuk investigasi dari pihak PSSI Pusat yang turun langsung ke Malang. Kurun waktu sepekan, Iwan Bule mengatakan Liga 1 akan dihentikan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
diving di Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat Papua ini dikenal hingga berbagai pelosok dunia. Untuk bisa mencapai pulau ini, Anda harus menggunakan transportasi laut yang ditawarkan oleh sejumlah travel perjalanan wisata Raja Ampat di Kota Sorong. Jadi, bagi Anda yang ingin berwisata, cukup di Indonesia aja. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait tragedi terbesar sepak bola di Indonesia, kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Wida Subianto. Ya, selamat siang Wida. Wida, bagaimana kondisi terkini di Stadion Kanjuruhan tempat Anda melaporkan saat ini? Ya betul Benny, jadi satu hari pasca tragedi berdarah di stadion tempat saya berada saat ini, yakni Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, ini memang stadion masih ramai dikunjungi oleh warga masyarakat dan juga Aremania. Sebagian besar ingin melihat kondisi terkini dan penampakannya bisa Anda melihat di belakang saya, ini seperti bangkai-bangkai mobil yang rusak ataupun terbakar, ini masih ada di sekitar Stadion Kanjuruhan Malang. Total kalau dari laporan resmi dari Kepolisian Republik Indonesia, ini ada sekitar 13 kendaraan yang rusak, namun pantauan hingga saat ini terlihat masih terdapat 6 bangkai kendaraan yang masih berada di Stadion Kanjuruhan. Stadion ini sebenarnya kalau untuk minggu pagi sampai minggu sore biasa digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan olahraga, kemudian latihan dari atlet sepatu roda. Kemudian juga kalau Anda bisa melihat di samping kiri saya, ini juga salah satunya ini adalah piranti-piranti seperti gerobak UKM yang biasanya berjualan di kawasan ini. Lebih ramainya itu di minggu pagi dan juga minggu sore. Tadi baru saja ini juga tim Aremania datang di kawasan ini untuk melakukan kegiatan tabur bunga. Namun sebelumnya sekitar pukul 10:30 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat ini ada olah TKP yang dilaksanakan oleh Polda Jawa Timur. Kalau Benny, baik Bapak, kalau Benny bisa melihat di belakang saya itu ada logo dari Aremania. Baru saja tadi Aremania memang melakukan kegiatan tabur bunga yang dilaksanakan di sana. Terus kemudian juga saya sebenarnya ingin menunjukkan Anda bagaimana kondisi stadion kira-kira kalau tadi malam gambarannya pada saat kerucuhan. Stadion Kanjuruhan Malang ini sebenarnya kapasitasnya adalah 45.000. Namun sesuai ketentuan ini maksimal memang diisi 42.000. Dan memang konfirmasi dari penyelenggara ini tadi malam itu sekitar terisi 42.000. Data dari masyarakat sekitar ini kalau melihat sebenarnya pintu di sekitar stadion itu ada sekitar belasan. Namun kalau kita tahu bahwa dalam kondisi kepadatan sekitar 42.000, kemudian dalam kondisi bersamaan dengan kondisi ada gas air mata yang juga dilemparkan ke tribun, ini memang kalau saya mewawancarai Aremania yang tadi malam berada di kawasan ini memang sangat padat sekali untuk keluar menuju pintu-pintu keluar yang ada di sekeliling dari stadion ini sendiri. Jadi ada kesulitan untuk melihat, ada kesulitan untuk bernafas, ditambah juga dengan kapasitas atau luasan dari pintu stadion yang dinyatakan ini sangat sulit sekali. Tentunya kita bisa bayangkan ketika 42.000 orang keluar dalam bersamaan di stadion dengan pintu keluar sekitar belasan pintu keluar. Sementara itu untuk update data terakhir yang disampaikan oleh Polda Jawa Timur, ini korban meninggal hingga saat ini ada sekitar 129 jiwa. Namun untuk perawat yang masuk dalam perawatan di beberapa rumah sakit, ada 11 rumah sakit ya yang menjadi rujukan pasca kejadian tadi malam, ini ada sekitar 180-an orang. Kemudian juga rencananya sore ini sekitar pukul 16-an Kapolri ini akan meninjau di kawasan stadion ini, kemudian dilanjutkan juga melakukan kunjungan ke korban yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan. Kemudian juga Gubernur Jawa Timur rencananya ada di sini. Jadi kita juga ingin melihat statement apa yang akan disampaikan Kapolri pada saat sampai di Stadion Kanjuruhan ini. Kemudian juga informasinya seperti bangkai-bangkai kendaraan ini yang saat ini ada sekitar 6 yang masih berada di Stadion Kanjuruhan ini nantinya akan dievakuasi pasca Kapolri melakukan peninjauan di Stadion Kanjuruhan ini. Benny. Tidak, tadi Anda menyebut sempat bertemu dengan saksi mata dengan Arema, begitu tadi Anda sempat wawancari mereka. Bagaimana sebenarnya
kejadian pada Sabtu malam, benarkah memang ada sempat kericuan yang dilakukan oleh penonton? Lalu kenapa polisi sempat menembakkan gas air mata ke arah tribun? Bisa Anda jelaskan hasil wawancara Anda dengan saksi di lokasi tadi malam? Ya, betul sekali, Benny. Ini pernyataan dari saksi ini juga disampaikan oleh atau terlihat di video-video amatir yang beredar di berbagai media sosial. Jadi memang awalnya ini memang ada gerakan turun dari penonton dari masuk ke dalam kawasan lapangan, kemudian memang ada bentrok dengan petugas. Namun begitu sebenarnya juga ada kesaksian dari masyarakat yang ada di situ dilarang untuk melakukan dokumentasi. Dan ini menurut saya memang hal yang seperti saya sendiri mengalami ketika ada pertandingan derby Jawa Timur, seperti misalnya di Persebaya atau Arema Malang ketika ada kericuhan. Ini memang ada ada kelompok yang meminta tidak hanya masyarakat awam namun juga media untuk mendokumentasikan. Alasan sementara yang ingin saya korek biasanya adalah mereka tidak ingin terlihat ada hal yang buruk yang terekam kamera atau ada jejak digitalnya. Nah, sementara yang sudah beredar ini kita lihat sendiri bahwa ada penonton atau penonton dari derby tadi malam pasca pertandingan ini memang turun ke lapangan, kemudian memang ada ricuh dengan petugas dan kesaksiannya memang ada tembakan gas air mata. Nah, ini kebetulan saksi yang saya wawancara ini berada di kawasan VIP sehingga akses keluarnya ini berbeda seperti akses para penonton ekonomi. Jadi agak lebih mudah begitu keluarnya, hingga hari ini pun saya bisa menemuinya. Namun kalau untuk yang ekonomi ini memang aksesnya terbatas dengan jumlah penonton yang lebih banyak. Jadi sekali lagi ini juga menjadi ironi bagaimana sebenarnya pengendalian suatu kejadian, namun juga solusinya ini terbatas ketika yang harusnya bisa keluar dengan santai dan juga leluasa ini terbatas untuk pandangan, kemudian juga pernafasan dan juga akses keluar yang tentunya dengan jumlah sekitar 42.000 dengan waktu keluar yang bersamaan ini sangat terbatas. Kembali ke studio, Benny. Baik, Wida, kita harapkan tentunya ratusan korban yang kini dirawat di 11 rumah sakit seperti Anda sebutkan tadi bisa segera sembuh dan tidak ada tragedi seperti ini di kemudian hari. Terima kasih, Wida, melaporkan langsung dari Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Hai Tribuners, Live Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada pagi hari ini, Minggu 2 Oktober 2022. Dalam beberapa waktu ke depan ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang Live Update Sport selengkapnya. Berita terkini, kerusuhan supporter terjadi seusai pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Pemicu kerusuhan tersebut diduga karena ribuan orang dari tribun penonton masuk ke lapangan seusai Arema FC dikalahkan Persebaya dengan skor 2-3. Akibat dari kerusuhan tersebut, ratusan orang meninggal dunia. Sementara itu, Kapolres Malang AKBP Verly Hidayat menyebut hingga pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, ada 127 orang meninggal dunia akibat kerusuhan tersebut. Dari 127 orang yang tewas, ada 2 orang anggota kepolisian juga meninggal dunia. Kemudian korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Wafa, Rumah Sakit Teja Husada, dan RSUD Kanjuruhan.
Hasil pertandingan pada laga pekan ke-11 Liga 1 2022-2023, Persebaya Surabaya berhasil mengukir sejarah baru pada Sabtu 1 Oktober 2022. Di kandang sendiri, Arema FC harus menanggung malu setelah kalah dari Persebaya Surabaya dalam laga El Clasico versi Jawa Timur. Pencetak gol Persebaya Surabaya yaitu Silvio Junior menit ke-8, Leo Lelis menit ke-32, dan Sho Yamamoto menit ke-51. Sedangkan 2 gol Arema dilesakkan oleh Abel Kamara menit ke-42 dan 45+1. Hasil Arema versus Persebaya tersebut mengukir sejarah bagi Bajul Ijo, julukan Persebaya. Karena untuk pertama kali setelah 23 tahun berlalu, Persebaya Surabaya menang di kandang Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Persebaya Surabaya memanfaatkan performa buruk Adilson Maringa untuk memenangi laga dengan skor 3-2 pada pekan ke-11 ini. Persebaya menatap laga ini dengan 3 kekalahan beruntun. Bayang-bayang CEO Azrul Ananda mundur hingga amukan supporter di laga terakhir. Nyatanya hal tersebut tidak membuat Persebaya menjadi tim inferior di Stadion Kanjuruhan, terbantu oleh tampilnya seluruh pemain tim utama. Aji Santoso selaku pelatih membuktikan bahwa ia dan timnya bisa menjadi berbahaya apabila trio Igor Vidal, Sho Yamamoto, dan Silvio Junior bermain bersama. Jangan lupa wonderkid Marcelino Ferdinand yang kehadirannya sangat jarang karena komitmen bersama Timnas Indonesia U20 dan senior. Silvio Junior menjawab kritik termasuk sang pelatih dengan tendangan geledek yang dihadapi Adilson Maringa dengan memendekkan badan yang membuat bola meluncur deras ke jala Arema FC. Leo Lelis pun dapat cetak gol kedua Persebaya setelah Maringa berada di posisi tidak sempurna untuk menghentikan bola. Arema FC asuhan Javier Roca kemudian mencoba membalas dengan penguasaan bola serta pergantian Dini Dedik Setiawan terhadap Arkan Fikri. Melihat Maringa melakukan kesalahan, kiper Persebaya Satria Tama justru meniru blunder koleganya itu. Satria Tama ragu-ragu menjemput bola sepak pojok hanya untuk dibobol Abel Kamara lewat sundulan mematikan. Babak pertama diakhiri dengan skor seri 2-2 setelah Altabalah menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti. Dengan eksekusi Abel Kamara menembus sela-sela tangan Satria Tama. Kubu tuan rumah sejatinya meneruskan penguasaan bola pada babak kedua, tetapi dihukum oleh Persebaya dalam satu momen kecil. Sebuah umpan silang dari Marcelino Ferdinand dikontrol dengan buruk oleh Sho Yamamoto yang sayangnya tidak dibuang oleh para bek Arema FC. Sho Yamamoto pun dapat membalikan badan dan melepaskan tendangan jarak dekat yang membuat Maringa mematung. Arema FC harus diakui tidak beruntung dalam laga ini, mengingat 2 peluangnya membentur tiang dan 1 sepakan membentur tubuh Andika Ramadhani. Pertandingan sempat berjalan panas dengan kedua tim bersih tegang dalam banyak kesempatan dan skor tetap 2-3 hingga peluit berakhir. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan dipicu kekecewaan Aremania karena kalah dari Persebaya. Kerusuhan supporter terjadi seusai pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Akibat kerusuhan supporter tersebut dilaporkan sebanyak ratusan korban jiwa meninggal dunia. Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta menjelaskan
menjelaskan biang kericuhan diduga dipicu rasa kekecewaan sejumlah supporter terhadap hasil kekalahan melawan Persebaya dengan skor 2-3. Niko menambahkan motif para supporter Arema FC turun ke lapangan juga dengan maksud berusaha mencari pemain dan ofisial Arema FC. Tidak ingin kejadian kerusuhan menjadi meluas. Niko menerangkan jika petugas pengamanan kemudian melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan. Salah satunya dengan menembakkan gas air mata karena sudah tragis dan sudah mulai menyerang petugas dan merusak mobil. Penumpukan supporter kemudian memicu berdesakan hingga membuat tragedi maut tersebut terjadi. Supporter keluar di satu titik jika tidak ada yang salah masuk di pintu 10 atau pintu 12. Di saat proses penumpukan tersebut terjadilah berdesakan yang akibatkan sesak nafas dan kekurangan oksigen. Tim gabungan telah melakukan upaya penolongan dan evakuasi ke rumah sakit. Peristiwa berdesakannya para supporter ditambah dengan adanya gas air mata harus dibayar mahal. Insiden tersebut membuat ratusan nyawa melayang dan korban tewas diantaranya adalah anggota Polri. Niko menduga kuat salah satu penyebab jatuhnya korban lantaran kehabisan oksigen akibat berdesakan. Sementara itu, kerusakan juga menyasar kendaraan yang ada di Stadion Kanjuruhan. Paling banyak menyasar kendaraan dinas polisi. Kendaraan yang rusak diserang berjumlah 13 mobil rusak. 10 diantaranya mobil dinas Polri, sisanya mobil pribadi. Menurut Niko, dari 40.000 penonton yang hadir, tidak semuanya anarkis dan kecewa. Hanya sebagian 3.000-an yang turun ke lapangan, sedangkan yang lain tetap di tribun stadion. Niko juga meyakini tindakan yang dilakukan petugas termasuk penembakan gas air mata dilakukan karena adanya respon terhadap kelakuan supporter. Kericuhan terjadi selepas laga Liga 1 pekan ke-11 antara Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober 2022. Para supporter langsung masuk ke lapangan tidak lama setelah wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya laga Arema FC versus Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Dan para pemain langsung masuk locker room atau ruang ganti pemain setelah laga selesai. Tidak hanya masuk ke lapangan, oknum supporter juga melakukan aksi yang kurang terpuji, seperti merusak fasilitas stadion hingga pembakaran. Selain itu, para supporter juga menyalakan cerawat dan petasan. Situasi berubah menjadi tidak kondusif dan membuat pihak keamanan turun tangan. Pihak berwajib menembakkan gas air mata dan mengejar para oknum supporter yang masuk ke lapangan. Sementara itu, pemain dari klub Persebaya Surabaya bergegas masuk ke locker room atau ruang ganti pemain setelah laga selesai. Penggawa bajul ijo, julukan Persebaya, mendapatkan pengamanan ketat dari pihak keamanan kala mencoba memasuki locker room Stadion Kanjuruhan. Sedangkan para pemain Arema bertahan di dalam lapangan. Para pemain mencoba meminta maaf terkait hasil minor yang diraih kali ini. Seorang pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang enggan disebutkan namanya menyebutkan beberapa kerusakan yang terjadi akibat ricuh oknum supporter Arema FC ini. Di antara fasilitas yang rusak adalah videotron, pagar, dan kursi stadion. Ada juga kerusakan yang lain tapi belum tahu apa saja pastinya. Kericuhan di Stadion Kanjuruhan ini disebut turut menelan sampai ratusan korban jiwa.
Buntut kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai operator kompetisi Liga 1 2022-2023 akhirnya mengambil keputusan tegas untuk menghentikan gelaran Liga 1 selama sepekan. Keputusan itu diambil buntut dari peristiwa pilu yang terjadi pada pekan 11 lanjutan Liga 1 2022-2023. Peristiwa itu terjadi pada pertandingan Derby Jawa Timur yang mempertemukan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang pada Sabtu 1 Oktober 2022. Selesai pertandingan yang berhasil dimenangkan oleh tim tamu Persebaya Surabaya dengan skor 3-2 itu, terjadi keributan massal di dalam dan luar stadion. Dilaporkan beberapa fasilitas yang ada di dalam stadion mengalami kerusakan parah hingga beberapa kendaraan kepolisian ikut menjadi sasaran pengerusakan. Menurut informasi yang diterima, terdapat ratusan korban meninggal dunia yang jumlahnya sampai saat ini masih dalam konfirmasi. Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita Minggu dini hari 2 Oktober 2022 mengucapkan rasa prihatin dan sangat menyesalkan peristiwa ini. Terkait hal tersebut, PT LIB pun mengambil tindakan cepat untuk menunda laga pekan ke-11. Lebih lanjut, Ahmad Hadian Lukita juga menegaskan bahwa pihaknya memutuskan bahwa kompetisi Liga 1 2022-2023 dihentikan selama sepekan.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda seputar selebritis tanah air. Berikut berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, laporan KDRT rumah Lesti Kejora disambangi polisi. Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga beberapa waktu lalu. Hal tersebut dikarenakan Lesti Kejora mendapati Rizky Bilar berselingkuh dan saat ini Lesti Kejora masih dirawat di rumah sakit di kawasan Menteng akibat kejadian tersebut. Di samping itu, kediaman Rizky Bilar dan Lesti Kejora saat ini tengah didatangi oleh pihak kepolisian pada Senin 3 Oktober 2022. Satuan Polsek Cilandak tersebut datang sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Diketahui polisi yang datang sekitar 5 orang dalam satu mobil yang sama. 3 orang tampak masuk ke dalam kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar, sedangkan 2 orang lain yang memakai kemeja putih berjaga di luar rumah. Dipantau Grid.id di tempat kejadian KDRT di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Asisten Rizky Bilar, Oji, tampak keluar dari rumah. Ketika awak media mengajukan pertanyaan, Oji tampak bungkam sambil memasuki mobil. Kemudian Oji tampak meninggalkan kediaman Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Lesti Kejora. Jalan dulu kita dari sana. Jangan. Ini wawancara soal ini. Iya ini. Oh iya benar. Iya benar. Oke. Lukanya ya. Bang Sandi. Bang jangan masuk. Gue cek lagi. Gue takut gue kabur. Iya. Emang kabur. Kita kan Arema gimana? Sambung. Arema. Keluar nggak ini urusan ini? Keluar. Wawancara panjang lebar. Udah ada ditemui pada saat gitu nanti paling. Oke, ya Bang Sandi mungkin mendengar kabar kepergian ibunda dari Mas Gading. Ya, yang pertama mengucapkan turut berduka cita untuk Mas Gading, Mbak Monik, dan Mbak Alin. Kebetulan kakaknya Mas Gading sahabat saya dari SMA. Jadi aku udah kenal sama Mama itu dari zaman masih SMA, pada saat kita kalau suka main ke rumahnya Mas Gading ya di dekat sekolah. Nah, terus kemudian sama Mas Gading kan ya emang udah dari zaman kita masih pada sebelum nikah. Terus kita juga sempat jadi panitia waktu Mas Gading nikah kan. Jadi tadi pas dengar kabar lihat di Instagram langsung lari ke sini, langsung mengucapkan berduka, turut prihatin kepada Mas Gading dan keluarga dan juga Om Roy yang udah saya anggap juga seperti orang tua kita. Sosok almarhum sendiri yang mungkin Bang Sandi tahu? Baik lah, kita masih SMA juga kalau udah datang ke sana ya kita dianggap seperti anaknya lah. Terus waktu pas udah mulai sama Mas Gading juga setiap ada acara juga ya masih ingat lah gitu sama kita waktu kita masih pada kecil. Mengetahui riwayat sakitnya nggak sih Bang? Sempat nelponan sama Mbak Monik kakaknya Mas Gading, cuma pada saat diposting di Instagram kita nanya kenapa, sakitnya apa ya. Tadinya mau sempat nengok ke sana sama teman-teman SMA tapi belum sempat. Ya, tiba-tiba udah dapat kabar sudah meninggal kemarin. Makanya tadi sebagian teman-teman dari SMA juga udah datang dan saya baru pas kebetulan bisa sore. Mendapatkan kabar duka seperti ini Bang, dan Abang juga menghadapi klien yang sedang bisa dibilang duka mendalam juga ya gitu untuk Lesti. Mungkin seperti saat ini kondisinya seperti apa sih Bang? Udah. Kalau itu dikit aja Bang. Ya kondisinya gimana? Mohon doanya aja pokoknya. Kalau soal itu jangan ditanyain di sini karena posisinya lagi di rumah duka, lagi ada saudara dan sahabat kita yang masalahnya mohon doanya biar tidak terjadi kelancaran sepertinya, biar juga sehat kembali buat Tapi ada komunikasi sama Bilar nggak sih Bang?
Netizen kan mau nanggepin sedikit netizen kan terkait netizen yang banyak yang akhirnya ikut campur gitu-gitu bang. Mendoakan. Enak tempatnya lagi di tempat rumah duka. Ya. Thank you. Ya udah oke deh bang, makasih ya bang. Mau banyak mau. Iya, yuk. Perlu bang. Berita selanjutnya, pedangdut Rizky dan Ridho komentari kasus KDRT yang menimpa Lesti Kejora. Pedangdut Rizky dan Ridho 2R tak menduga Lesti Kejora jadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar. Rizky dan Ridho 2R mendapatkan informasi mengenai kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora dari sosial media. Awalnya, Rizky dan Ridho tidak menduga persoalan KDRT itu sekedar gimmick untuk meluncurkan sesuatu. Alhasil, Rizky dan Ridho terhenyak ketika mendengar pernyataan dan fakta yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Rasa kaget makin bertambah saat mengetahui bahwa kondisi Lesti terbilang cukup parah usai mendapatkan KDRT. Rizky dan Ridho mendoakan pelantun Kulepas dengan ikhlas itu agar lekas pulih seperti sedia kala. Berikut wawancara dengan Rizky dan Ridho. Rizky, Ridho, gimana lihat keadaan Lesti ini sekarang? Kita bisa lihat di sosmed ya, kabarnya seperti itu. Yang apapun itu tetap mendoakan yang terbaik aja. Seserius apapun, kita nggak tahu juga ini sampai seserius itu. Sampai ada beberapa dokter yang menangani. Mudah-mudahan cepat pulih gitu, kesehatannya, fisiknya, mentalnya bangkit lagi lah. Tapi sempat mencari sempat komunikasi nggak sih atau mencari tahu nggak sih sama keluarga atau teman-teman dekatnya? Tidak. Enggak. Cuman lihat Instagram, TikTok sama berita-berita aja sih. Tapi juga melihatnya harus melihat komentar kayaknya ya. Kalau lihat sesuatu konten itu takutnya video lama yang disebut teruskan itu sih yang agak susah membedakannya. Makanya ketika scroll komentarnya kan video lama, video lama ternyata. Kalau untuk mencari kabar update-nya ke teman-teman DA itu sih enggak ya. Cuman kita ada komunikasi aja di grup Dangdut Academy yang 2, jadi kan 1, 2 aja, cuman ngomongin bener nggak sih gitu. Cuman Tapi kalian sendiri pernah kaget nggak dengar kabar ini? Kaget ya, pasti gitu. Awalnya nggak nyangka, mungkin mau ngeluarin produk kali gitu, atau mau gimmick single atau apa gitu. Ternyata dibenarkan sama Humas Polri. Wah, benar ternyata gitu. Nggak nyangka juga gitu, karena kita lihat di Instagram, di sosial media yang lain juga mereka romantis aja gitu. Kok ada episode seperti ini ya kita kaget. Tapi menghindari berita hoax nih ya, kalian cross-checknya apa aja sih yang kalian cross-check? Maksudnya apakah bertanya ke kawan-kawan DA juga atau seperti apa? Kita sih kalau ada berita seperti itu paling telaah sendiri dulu, terus nanya lagi ke bang ini bener nggak ya? Kayak ke teman-teman gini aja sih, nggak langsung share gitu, enggak sih. Terus ngeliat TikTok komentarnya gitu, kadang yang dia lihat beda, versi yang beda gitu, atau yang dilihat versi yang beda, makanya sinkronin itu aja sih. Tapi nggak langsung ada berita langsung kita share gitu, bisa nggak sih. Itu jadinya nyebarin hoax nanti, kayak halnya yang kemarin itu kan wartawan yang berantem di depan rumah lagi, tahu wartawan bukan berantem Rizky sama Bilar, apa Rizky sama Lesti. Tapi kan kalian sendiri pernah dekat dengan keluarga Dede ya, tapi nggak coba menanyakan gitu, berkomunikasi gitu? Enggak sih. Kalau itu mungkin menguatkan doang. Enggak jauh lagi lah. Enggak ada hal-hal yang bagaimana harus menanyakan gimana keadaan, enggak. Karena sana juga lagi ini juga kan. Tapi ada rencana menjenguk nggak? Mungkin teman-teman aja kali. Kita dengerin kabar aja. Terakhir ketemu Bilar di mana? Di main bola kemarin, minggu lalu lah semuanya. Gimana? Lihat dia? Biasa aja, seperti biasa main bola. Kita intensitas untuk ngobrol juga hanya di lapangan, nggak ada yang bahas-bahas yang lain. Tapi kalian mengira nggak sih jika Bilar itu temperamen dengan kalian sering bermain bola bareng ya?
sempat mengira? Sering merhatiin sih, karena memang kalau memang orang tahu menilai seseorang itu pasti biasanya diperhatiin dari datang, dari kita logat bicara, dan kita juga jarang banget untuk ngobrol gitu. Kalau untuk ketemu ya ketemu aja gitu, main ya main aja gitu. Kalau untuk ngobrol banget tuh enggak. Rizky sendiri gimana sih? Ya dulu kan pernah nggak ini sama Bilar kan, setelah mereka menikah. Terus pernah gimana lihat dia gitu keakrabannya sama kembali sama Rizky gitu. Enggak, Rizky ketika ketemu awal sama Bilar nih gimana gitu loh. Dulu kan sempat ya, canggung nggak sih dia pertama kali ya? Sempat kesel atau apa dulunya waktu dia setelah menikah sama Lesti gitu. Justru ini ketemu sama Bilar kan waktu pertama kali itu kan Bilar kan nggak ada masalah gitu, dan kita juga baik-baik aja. Jadi kenapa harus kita kesel dengan orang yang tidak bermasalah gitu. Jadi ya berteman baik aja sebenarnya. Justru ini hal yang baik ketika kita memang mau menyambung silaturahmi gitu. Apalagi ada wadahnya kajian musyawarah itu kan, Marwah FC. Ketika memang selesai dari main bola, olahraga, kita dengerin ceramah. Ya mudah jadi hal yang baik kan, silaturahmi tetap jalan. Dan supportnya mungkin terakhir buat Lesti. Pokoknya buat jadi semangat untuk sehat. Berita selanjutnya, kabar duka datang dari Gading Martin, ikhlaskan kepergian sang ibunda. Ibunda Gading Martin, Farida Suktiajustuti, disemayamkan di rumah duka Sentosa di RSPAD Gatot Subroto pada Senin 3 Oktober 2022 pagi. Ibu dari Gading dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada Senin 3 Oktober 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kata Gading, saat prosesi pemakaman sang ibunda, seluruh anak bisa berkumpul bersama. Apalagi sang mama disebut meninggal dunia menunggu dirinya pulang dari Amerika Serikat dan sang kakak yang bertolak ke Jerman. Diketahui Gading sendiri baru saja menghabiskan perjalanan ke Amerika Serikat bersama dengan klub motornya Prediksi. Seperti diketahui, Gading Martin merupakan anak dari pernikahan Farida Sabdiajustuti dan Roy Martin. Berikut wawancara dengan Gading Martin. Harapannya itu tadi doa kalau mau udah ada di Martin baik. Tapi Kak Gisel juga menyempatkan datang kemari, apalagi baru dari sama Gempi juga sempat melihat jadi kemarin. sebenarnya memang rencananya tadinya malah liburannya Gempi gitu, maksudnya datang juga harusnya hari ini. Cuma kan namanya kita manusia kan bisa berencana. Pas kemarin dapat kabar mama pergi ya, jadi adjust lagi semuanya. Jadi mungkin tapi makanya sedihnya sih Gempi nggak bisa kesini, maksudnya agak kesian juga kayak gitu. Nah ngerti juga dia, cuman yang penting kemarin udah sempet jenguk Eyang yang terakhir, sempat ketemu, sempat lihat, sempat pegangnya, sempat Menyampaikan berita dukanya sendiri kepada Gempi seperti apa? Kasih tahu sih, cuman memang masih belum terlalu paham konsepnya kayaknya. Pasti kita berdoa. Mama hebat banget, mama kuat banget waktu sakit kemarin, ya. Iya. Bener-bener Sampai kuat, double oksigen segala kan tuh nggak nyaman sekali ya. Kita memang keluarga memang sempat tidak Ada. ventilator segala macam, dan kita bisa lihat mama kalau kehadiran keluarga cucu pasti langsung saturasinya bagus, semuanya naik, tensi juga stabil segala macam. Jadi memang pengen minta ditemenin terus kayaknya gitu, dan ya kayaknya sih emang nunggu keluarga dikumpulin juga sih. Kebetulan saya juga pulang dari Amerika, kakak juga sebelum berangkat ke Jerman, jadi memang pas keluarga lagi kumpul di Jakarta, saatnya kayaknya mama emang pengen pamit. Tapi yang bisa dibilang memicu penyakit mama kamu apa sih? Jadi pemicu yang memicu mama sampai macam-macam. Oh ya, enggak, karena kan mama pernah kena stroke juga, terus mama habis kolong covid juga, habis gitu terus ya begitu di 2 minggu seminggu terakhir itu dia berdarah memang ada suspek ke arah cancer gitu. Jadi
ya mungkin faktor umur juga dan faktor komunikasi penyakit yang lebih dari satu itu ya mungkin akhirnya mama ya harus pamit gitu. Jadi mungkin teringat obrolan terakhir dengan mama. Mama terakhir masih nagih stick. Makan steak ya. Jadi karena dia mau ngajak suster-suster juga tuh kemarin, terus ya kita selalu semangatin mama, ayo mah katanya mau makan steak, jadi ayo kita cepat keluar, kita semangat. Dia jalannya Tuhan kan sudah kita lakukan juga. Mungkin sekarang juga mama lagi jauh menikmati steak yang lebih enak. Makan steak bareng suster-suster mungkin akan direalisasikan sama pihak keluarga. Ya, juga ya, juga ya. Terima kasih karena memang baik-baik sekali suster-suster, sekali lagi. Thank you banget, semuanya udah dibantu. Dipermudah semuanya, jalan aman. Rumah sakit dipermudah, tau-taunya juga ini tanahnya juga langsung dapat. Sampai rumah duka juga langsung nggak pakai ngantri gitu. Jadi banyak banget doa-doa dari kerabat-kerabat. Kenangan Hanya saya malah masih kecil saya sama aja sama bapak. Kakak saya sama mama. Dulu lagi bandel-bandelnya kabur ke rumah mama sama kakak. Naik bus, nyampe rumah papa dimarahin sama mama, ayo pulang nanti cari papa. SD kali ya. Sering. Enggak, kalau dimarahin kita kan takut. Ngumpetnya di belakang pintu. So thank you teman-teman, thank you banget waktunya, doanya. Sorry kalau posting pesan Semuanya paling manis nih, mama manis banget, baik. Vena Melinda dan Ferry Irawan gelar syukuran rumah baru sekaligus rayakan ulang tahun putrinya. Vena Melinda dan Ferry Irawan menggelar pesta ulang tahun putri bungsunya Fania Atabina yang ke-6 tahun. Pada acara ulang tahun tersebut, Vena Melinda dan Ferry Irawan sekaligus meresmikan atau syukuran rumah barunya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rasa syukur dihaturkan Vena Melinda karena akhirnya bisa selesai membangun ulang rumahnya. Vena Melinda mengungkapkan bahwa sudah lama dirinya tidak menempati rumah yang dulu pernah didiaminya tersebut. Kini Vena Melinda menyadari bahwa tinggal di rumah lebih nyaman dibandingkan tinggal di apartemen. Lebih lanjut, Vena Melinda meminta doanya untuk kebaikan keluarganya ke depannya. Berikut wawancara dengan Vena Melinda dan Ferry Irawan. Capek dia. Kita aja belum ada yang makan. Udah mbak, yang belum udah. Makan lagi. Masih banyak makanan ya. Kalau kita belum makan. Kita belum makan, tapi kalau kalian belum makan nanti makan. Terima kasih. Sorry gantian tadi ya, soalnya tempatnya kecil. Oke. Masuk ya? Oke. Gimana Mbak Vena ada? Ya. Alhamdulillah. Pakai mic kali ya? Oke. Pakai mic dulu, boleh sebentar. Silakan. Sarung baru? Pakai mic ya? Udah? Ada mic. Oh, udah mic. Oke, thank you. Kedengeran ya? Kedengeran nggak di sini? Ya, alhamdulillah hari ini ulang tahun Fania yang ke-6, tapi bertepatan juga dengan housewarming peresmian rumah dari Rumah Paso. Kebetulan hari ini Vero sama Atala berhalangan hadir karena ada acara di Bali. Ada itu kerjaan ya. Ya, lihat pertambahan usia Fania nih yang ke-6 tahun seperti apa? Mungkin setiap tahun rutin dirayakan? Alhamdulillah dirayakan, dan ini kali pertama dirayakan di rumah baru. Karena kemarin sempat dirayakan tapi keluarga aja sama teman-teman dekat, dan sekarang karena resminya rumah baru, tasyakuran, ya udah aku bilang udah deh undang sekalian tetangga ya. Tetangga, Pak RT, saudara, dan
dan juga teman-temannya lagi. Karena dia udah SD ya, jadi kemarin tuh teman-teman yang SD tuh pengen diundang lagi karena kemarin TK yang diundang. Teman SD-nya belum kebagian kemarin. Oke. Ini hari ini temanya BTS kayaknya, emang kesukaannya atau gimana? Ya, jadi Fania ini emang lagi suka BT21. Jadi ini dia suka banget Korean Wave ya, karena dia juga udah hafal beberapa lagu Korea. Makanya ini diwujudkan dengan tema hari ini BT21. Sebenarnya mintanya tadi yang hari ini sebenarnya BTS. Yang kemarin BT21, cuma kita udah bikin BT21, tapi sama aja sih. Kalau Fania sendiri ulang tahunnya persis hari ini tanggal enggak? Ulang tahunnya 16 September. Tapi kenapa? Karena ini baru jadi. Jadi sekalian. Sekalian. Mungkin kado spesial dari Bunda sama Kado-kadonya udah banyak kemarin sebenarnya. Jadi sebenarnya ini perayaan yang tertunda aja sih gitu. Jadi kemarin momennya itu kita lebih intimate dia sama teman-teman TK-nya. Kalau sekarang ini benar-benar sama full sama teman TK sama teman SD. Dan kebetulan juga ya sekalian tasyakuran ya. Jadi ya udah kita barengin dan aja. juga silaturahmi sama tetangga karena 10 tahun yang lalu aku meninggalkan rumah ini tuh udah 10 tahun nggak ketemu lagi sama tetangga-tetangga Pak RT. Jadi ini sekarang kayak silaturahmi kembali. Ada yang baru juga, jadi kita yang kali silaturahmi. Lihat Fania di usia 6 tahun nih, udah bisa ngapain aja, udah pinter ngapain. Wah, yang jelas dia alhamdulillah udah masuk SD, udah bisa baca, bisa berhitung sampai lebih dari 2 digit ya, cepet banget. Anaknya tuh alhamdulillah pinter, dan sekarang passionnya dia udah minta les piano, makanya dia alhamdulillah udah ada slot untuk piano dan dia emang udah suka banget gimnastik ya. Jadi banyak banget kebisaan dia, makanya nih tiap hari kita udah kayak bodyguard sejati ya, ke sekolah diantarin, les dan lain sebagainya. Jadi bakatnya ada di piano sama di gimnastik. Banyak ya. Suka berenang, makanya di kolam renang nanti kita sama-sama lihat ya. Jadi rumah ini benar-benar nanti ada studio podcast karena permintaan Atala juga ya. Jadi ini rumah anak-anak, mudah-mudahan nanti Atala sama Feral, ya meskipun Feral punya rumah ya, tapi tetap aku siapin kamar buat Feral, buat Atala, dan ada musola juga. Itu yang dari dulu ya kita pengen ya, rumah ada musola. Mungkin ntar setelah ini akan diajak sama Kan tadi kan suka piano, musik akan disalurkan ke situ entertainment. Memang banyak sih Fania bakatnya, jadi musik terus olah tubuh ya, olahraga tuh, jadi banyak banget kebisaan. Jadi ya kita apapun yang menjadi kemauan dia, kebisaannya dia, kita lihat ya kita salurkan gitu. Nah, membangun rumah ini lagi gimana sih Kak Vena? Kan kemarin ada suka dukanya terus menempati rumah ini lagi. Sebetulnya rumah ini Atala yang minta aku untuk renovasi ya. Karena Atala selalu bilang kalau di apartemen aku nggak punya privacy sama teman-teman. Makanya kalau kita lihat nanti kamar di bawah itu kamar Atala. Karena dia pengen hangout mungkin sama teman-temannya nanti, sementara aku di kamar atas. Terus ada podcast, studio podcast ini lagi dibuat belum. Berita selanjutnya, mantan istri meninggal dunia, Roy Marten peluk Gading Marten. Aktor senior Roy Marten menyambangi rumah duka tempat mantan istrinya, sekaligus ibunda Gading Marten, Farida Sabtiastuti, disemayamkan. Roy Marten tiba di rumah duka Sentosa, Jakarta Pusat pada Minggu 2 Oktober 2022. Roy Marten datang bersama sang putra Gibran Marten ke rumah duka tempat ibunda Gading Marten disemayamkan. Roy Marten tampak memeluk sang putra Gading Marten yang baru saja ditinggal oleh ibundanya. Dalam kesempatan itu, Roy Marten tampak memeluk dan mengejuk kepala Monik, anaknya dari Farida. Roy Marten pun memberikan penghormatan terakhirnya ke peti jenazah Farida dan berdoa di depannya. Kata Farida, ibunda Gading Marten menghembuskan napas terakhir dalam usia 68 tahun. Berikut wawancara dengan Roy Marten. Ada kanker
tiba-tiba stadium 4 di paru-parunya. Jadi memang secara klinis, memang secara kedokteran memang nggak bisa dibenarkan. Doa saya yang terbaik adalah biarlah Tuti pergi dalam damai sejahtera, tertidur di dalam rumah Bapak, di mana tempat di mana tidak ada kesakitan, tempat di mana tidak ada penderitaan. Semoga Tuhan mengingat namanya di kerajaan negara dan selalu masyarakat kekalah kenangan. Oh ya, mesti tanya anak. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Udah. Nanti ya. Terima kasih Om Roy. Sehat terus Om Roy. Ya, mungkin mengetahui dikabarkan oleh Mas Gading dan keluarga. Ya, memang sudah sakit kurang lebih 1 bulan, ada di rumah sakit. Anak-anak juga sudah. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.
Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Senin 3 Oktober 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, Minggu pagi 2 Oktober 2022 kemarin, masyarakat Tenggarong, Kalimantan Timur berduyun-duyun mendatangi Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura yang kini menjadi Museum Mula Warman. Di halaman museum tersebut, mereka menanti upacara adat Belimbur, Tribuners. Belimbur ini sendiri merupakan ritual penyucian diri setelah pelaksanaan Erau. Dan bagaimana pelaksanaannya akan disampaikan oleh rekan Miftah Aulia Anggraini dari Tribun Kaltim. Silakan rekan Miftah. Ya, terima kasih Ariska. Memang kemarin pada Minggu 2 Oktober 2022, masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur berdatangan ke Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura atau yang kini menjadi Museum Mula Warman, dan ribuan masyarakat berada di halaman keraton. Mereka menunggu upacara adat Belimbur, yang mana Belimbur merupakan ritual penyucian diri setelah pelaksanaan Erau Adat Pelas Benua 2022. Dan upacara adat ini sudah dimulai setelah air tuli tiba dari wilayah Kutai Lama, yang merupakan air suci ini diambil kemudian diserahkan ke Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura ke-21 Haji Muhammad Arifin. Dan setelah itu prosesi berlimbur kemudian diikuti oleh masyarakat, sehingga Sultan setelah itu memercikan air tuli ke dirinya sendiri dan dengan mayang pinang, dan kemudian ia memercikan juga air tuli ke orang-orang di sekitarnya, dan itu merupakan tanda Belimbur sudah mulai dibuahkan. Dan makanya dengan membersihkan air bersih ini, kemudian ini memang lupa yang sudah mulai dilaksanakan sejak tanggal 20 September hingga 3 Oktober hari ini. Baik rekan Miftah Aulia Anggraini dari Tribun Kaltim, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, Pesta Erau Adat Pelas Benua 2022 telah berakhir pada Minggu 2 Oktober 2022 kemarin. Selama pelaksanaannya, banyak rangkaian adat istiadat Kerajaan Kutai yang menyedot perhatian publik. Selain itu, ada hal lain yang turut menjadi perhatian masyarakat Tribuners, yakni aksi perebutan kain kuning yang telah dilewati Raja ataupun Putra Mahkota Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Dan bagaimana suasana saat acara berlangsung akan disampaikan oleh rekan Rita Lavenia dari Tribun Kaltim. Silakan rekan Rita. Ya, selamat sore Ariska dan Tribuners. Nah, ya sebelum kita membahas aksi berebut kain ini, saya jelaskan dulu ya mengenai mengapa dan apa sih rangkaian pesta Erau yang selalu diselenggarakan saat adat Pelas itu ya. Nah, setelah prosesi berlindur yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya dari Tenggarong Miftah, ada prosesi bernama mengulur naga. Dan setelah itu prosesi selanjutnya adalah dinamakan naga bekenyawa. Tapi untuk naga bekenyawa ini dilaksanakannya bukan di Tenggarong lagi, bukan di Tenggarong Kutai Kartanegara lagi ya Rizka dan Tribuners, melainkan di Samarinda Seberang, tepatnya Mangkupalas. Nah, dijelaskan oleh ketua adat setempat bahwa naga bekenyawa artinya persinggahan atau beristirahat sebelum rombongan kesultanan ini menuju Kutai Lama atau kerajaan tertua Kutai untuk penutupan Erau itu. Nah, di mana sejarahnya dahulu kala antar kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura dengan kerajaan Goa atau suku Bugis terjalin kekerabatan yang baik. Nah, hingga akhirnya
Raja Kutai pada masa itu menghadiahkan satu wilayah kekuasaan yakni Samarinda, nama lain sebelum kota Samarinda pada masa itu ya Rizka dan Tribuners. Nah, oleh sebab itu muncullah istilah naga bekenyawa untuk mengenang dan menjaga tali silaturahmi antar Kesultanan Kutai dengan keturunan suku Bugis yang masih ada bermukim di Samarinda seberang hingga saat ini ya Rizka dan Tribuners. Nah, di kegiatan ini biasanya ada upacara tepung tawar untuk mendoakan Kesultanan Kutai agar perjalanannya lancar. Terus sehingga itu ada juga kegiatan di sini para prajurit akan menggelar kain tenun kuning untuk dilalui raja atau putra mahkota beserta rombongan kesultanannya nih. Sebab ya konon kala nih leluhur kerajaan Kutai tidak boleh menginjakan kaki secara langsung di tanah atau lantai. Sampai sekarang sih dipercaya. Bahkan nih kain kuning itu dulunya kononnya bisa mengapung di air sebagai jalur perjalanan para raja Kutai. Nah, itulah sejarah dan tradisi yang coba dipertahankan melalui prosesi naga bekenyawa ini ya, Hariska dan Tribuners. Dan kita kembali ke pembahasan awal, kain kuning yang telah dilalui para raja ataupun putra mahkota pasti direbutkan oleh masyarakat yang hadir ya. Kita coba menggali mengenai adanya adat istiadat ini, mengapa ada perebutan seperti itu. Cuma dari penjelasan ketua adat sebenarnya tidak ada alasan pastinya mengapa, hanya saja itu adalah kepercayaan dari masyarakat sendiri bahwa dengan membawa pulang potongan kain yang telah dilalui Kesultanan Kutai pasti akan mendatangkan rezeki. Ada juga yang percaya enteng jodoh, ada juga yang bermacam-macam katanya mendatangkan rezeki lah ke dalam rumah yang memiliki kain itu. Tapi itu bagaimana lagi Ariska dan Tribuners, kita kembali ke kepercayaan masing-masing ya, karena bagaimanapun adat istiadat pasti wajib untuk kita pertahankan. Oke, Tribuners, sampai jumpa. Baik rekan Rita Lavenia dari Tribun Kaltim, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, berlibur di wilayah dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan untuk berkemah atau camping. Satu di antaranya yang bisa menjadi referensi adalah fasilitas berkemah di Kecamatan Bandungan yang bernama Kayana Camping Ground Tribuners. Kayana Camping Ground ini menyediakan tempat wisata berkemah, arena bermain, dan sejumlah kamar berbentuk rumah joglo. Selain itu, tempat ini juga menyuguhkan pemandangan yang sangat indah Tribuners. Dan untuk melihat detail keindahan di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Reza Gustaf dari Tribun Jateng. Silakan rekan Reza. Baik, rekan Ariska dan Tribuners, saat ini yang bisa dilaporkan buat referensi teman-teman yang mau berlibur ke Kabupaten Semarang ya, di Provinsi Jawa Tengah. Ada salah satu tempat di daerah Kecamatan Bandungan, itu letaknya di dataran tinggi, tepatnya di Desa Banyu Kuning. Ada sebuah tempat perkemahan baru yang didirikan mulai 2020 kemarin ya, akhir tahun. Kemudian di sana ditawarkan atau disajikan pemandangan alam yang cukup indah ya. Ada Gunung Ungaran dan perkebunan sayur-sayur yang ada di sekitarnya. Yang tak kalah menarik lagi di sana karena dataran tinggi, jadi sehingga suhu udaranya cukup sejuk ya, bisa dibilang, karena berkisar antara 20 derajat ke bawah. Kemudian di tempat itu sendiri para wisatawan atau pengunjung yang ingin berkemah itu disediakan tenda, disewa ya, seharga Rp50.000. Jadi mereka bisa mendirikan tenda di perkebunan tersebut. Kemudian yang ingin menginap di room atau di kamar, pihak pengelola juga menyediakan rumah-rumah joglo. Jadi yang digunakan untuk menginap itu luasnya sekitar 3x3 meter ya. Untuk harganya sendiri, menurut informasi yang kami himpun, mulai dari Rp300.000 per malam. Kemudian terdapat juga playground juga untuk anak-anak, tempat bermain, dan ada restoran juga ya di sekitar tempat itu. Jadi ini bisa menjadi salah satu referensi teman-teman yang ingin menikmati suasana alam, karena memang yang diberikan dari tempat wisata Kayana Camping Ground ini adalah suasana alamnya. Begitu yang bisa disampaikan dari Kabupaten Semarang, Ariska. Baik, terima kasih rekan Reza Gustaf dari Tribun Jateng. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan salah satu pengunjung yang bernama Raffi Chandra. Berikut liputannya untuk Anda.
Ya Mas. Gimana Mas pemandangannya di sini? Pemandangan gunung Mas. Sore bagus Mas. Saya udah pernah ke sini Mas. Udah pernah. Oh ini keberapa kalinya nih Mas? Dua Mas ini. 2 kalinya. Kenapa kesini lagi Mas? Karena pengen cari udara segar, refreshing. Tinggalnya di mana Mas? Di Semarang Mas. Oh. Semarang Barat. Oh. Tribuners Jawa Tengah memiliki banyak batik dengan motif yang menarik. Tak hanya ada di Pekalongan, Solo ataupun Jogja saja Tribuners, namun ternyata Kabupaten Demak juga memiliki batik pesisir dengan motif beragam, seperti motif biota laut, buah belimbing atau jambu air, serta motif ornamen pintu bledek Masjid Agung. Dan untuk melihat lebih detail batik-batik ini, kita sudah tersambung dengan rekan Tito Isma dari Tribun Jateng. Silakan rekan Tito. Baik, terima kasih rekan Ariska. Ya, bisa dilaporkan juga di Kabupaten Demak itu memiliki batik seperti batik pesisir yang itu bermotif seperti biota laut, buah-buahan, khususnya untuk buah belimbing ataupun jambu air. Ya, kalau saat ini lagi bisa dilaporkan bahwa di Kabupaten Demak sendiri kerajinan batik itu ada di Desa Melati Harjo, ya tepatnya itu di pengrajin batik Melati Harjan yang berada di Desa Melati Harjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Nah, saat pemilik sendiri yang bernama Kusmi Darmini dan Arif Purwanto, warga Melati Harjo yang memiliki UMKM batik Melati Harjan ini sudah berdiri dari tahun 2013 sampai sekarang. Jadi Anik bercerita awal mula bisa membuka usaha ataupun mengrajin batik Melati Harjan ini berasal dari pelatihan yang diberikan dari desa sendiri untuk bisa dikembangkan memiliki pengrajin batik. Dan diketahui juga Sobat Tribuners, di Kabupaten Demak itu kan memiliki batik-batik yang cukup banyak, khususnya untuk buah-buahan. Dan untuk di Melati Harjan ini dia juga memiliki batik biota laut dan motif-motif di Masjid Agung Demak. Dan dari motif seperti di Desa Melati Harjan sendiri ada buah kelengkeng dan sudah divariasi juga. Dan di Melati Harjan ini juga ada motif yang mungkin unik, itu adalah tembang ilir-ilir Sobat Tribuners. Jadi yang dari tembang itu divariasikan kepada kain batik. Jadi ada tembang ilir-ilir dari Sunan Kalijogo yang dituangkan ke kain batik. Jadi dia si Sudarmini mengatakan bahwa untuk produksi yang dari kain batik itu bisa diinovasikan dari berbagai hal, ataupun itu untuk harganya sendiri Sobat Tribuners, Anik ini mematok harga dari kain cap batik cap itu dimulai dari harga 50 sampai 150 per 2 meternya. Kalau untuk batik cap sendiri dia menghargai dari 200.000 sampai 400.000 Sobat Tribuners. Untuk pemasarannya sendiri Anik mengaku bahwa pihaknya masih memanfaatkan sosial media Sobat Tribuners. Jadi untuk ingin memesan di batik Melati Harjan ini yang khususnya ingin punya batik yang berkhas Kabupaten Demak, tidak hanya di motif Masjid Agung Demak, tapi melakukan batik pesisir itu yang biota laut, bisa langsung Sobat Tribuners. Sekian yang saya bisa laporkan Sobat Ariska. Baik, terima kasih rekan Tito Isma dari Tribun Jateng. Dan Tribuners, rekan Tito juga sempat melakukan wawancara dengan pemilik batik Melati Harjan Kabupaten Demak yang bernama Arif Purwanto dan Sudarminik. Berikut liputannya untuk Anda. Awalnya 2013. 8 tahun ya? 8 tahun. Dan awal bisa belajar membatik dari pelatihan desa. Kan mengadakan pelatihan. Jadi kami ikut Pelatihan desa. Untuk pertama yang dibuat itu apa aja, Pak? biasanya motif-motif yang dari desa dulu. Desa dulu. Desa kita Melati Harjo. Melati Harjo. Ada ikonnya kelengkeng gitu. Ikon kelengkeng sama padi waktu itu. Padi ya. Awalnya gitu. Suka dukanya itu bagaimana, Pak? Membatik itu. Suka dukanya itu kalau
kan awal-awal ini ya, suka dukanya awal-awal. Jadi kita tuh masih belum bagus gitu Mas. Jadi masih kok gini gitu, belum bagus jadi ini terus. Dan cuaca Mas, pas musim penghujan kita kan agak susah. Ya. Tempatnya kan Tempatnya masih terbuka. Soalnya badai itu kalau belum difiksasi, itu kena banyu itu reject jadinya nanti. Tempatnya belum ada ya. Belum ada ya. Iya. Untuk itu Mbak, motifnya sendiri apa berapa Mbak di sini? Udah membuat berapa motif kalau di Melati Harjan? Sih, tapi nggak pernah ngitung Mas. Ada puluhan ya? Iya. Puluhan atau ratusan? Ratusan ya. Iya. Kalau minat sendiri yang paling banyak dibeli apa? Yang ada demaknya Pak. Ada demaknya. Yang lima dasar. Yang itu. Replik Masjid Demak itu yang apa? Tribuner sebanyak 312 jeep atau 624 orang turut meramaikan kenduri jeep di Wana Rahayu. Tepatnya acara yang digelar pada 1 hingga 2 Oktober tersebut berlangsung di Kelurahan Sumberrahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasalnya para peserta ini tak hanya berasal dari Yogyakarta saja Tribuners, melainkan banyak pula yang berasal dari luar Yogyakarta, seperti Kalimantan Timur, Bali, hingga Papua. Dan untuk melihat kemeriahan acara ini, kita sudah tersambung dengan rekan Neti Rukmana dari Tribun Jogja. Silakan rekan Neti. Ya, Ariska dan Tribuner, kenduri jeep menjadi ruang berkumpulnya para pecinta jeep pariwisata dari berbagai wilayah. Acara yang digelar di Wana Rahayu, tepat di Kelurahan Sumberrahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 1 hingga 2 Oktober 2022 itu, diikuti oleh 312 jeep atau lebih dari 624 orang dari berbagai daerah, baik itu dari daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Bali, hingga Papua. Hal itu juga diungkapkan oleh anggota Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Sleman, sekaligus PIC Kenduri Jeep, Muhammad Iqbal Yusron. Dan dalam kesempatan tersebut, pihaknya mengatakan alasan event tersebut digelar di Wana Rahayu ialah untuk menindaklanjuti arahan dari Bupati Sleman. Pasalnya, pariwisata di Kabupaten Sleman bagian barat masih belum tertata dengan baik dibandingkan dengan pariwisata yang ada di Kabupaten Sleman bagian timur maupun utara. Oleh karena itu, untuk memperkenalkan objek wisata alami di bagian barat Kabupaten Sleman, pihaknya berharap kenduri jeep akan selalu hadir sebagai event tahunan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Ishadi Syed turut mengapresiasi pelaksanaan kenduri jeep tersebut. Dan tentunya pihaknya juga berharap akan mengadakan event serupa dengan menyesuaikan karakteristik wilayahnya guna meningkatkan kunjungan wisatawan. Pasalnya, Kabupaten Sleman bagian barat kini ditetapkan sementara sebagai daerah penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Maka dari itu, adanya LP2B tersebut membuat pihaknya ingin melakukan kolaborasi bersama dunia pariwisata. Tujuannya tentu untuk mendorong nilai perekonomian yang merata di Kabupaten Sleman. Sekian laporan dari saya, kembali ke studio Ariska. Baik rekan Neti Rukmana dari Tribun Jogja, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuner, selama bulan Oktober, Dufan Ancol menghadirkan wahana seru yang patut untuk dicoba, yakni wahana menyeramkan bertajuk Dufan Werewolf Halloween Night Tribuners. Dilansir dari tribuntravel.com, kehadiran wahana ini sudah diumumkan melalui akun Instagram resmi @infodufan. Dan bagi Anda yang sudah penasaran dengan keseruan di wahana ini, Anda bisa datang di akhir pekan Tribuners. Sebab wahana ini digelar setiap hari Sabtu dan Minggu saja selama bulan Oktober 2022. Adapun jadwal Dufan Werewolf Halloween Night ini mulai pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Dalam wahana ini nantinya akan menghadirkan sejumlah penampilan baru Tribuners. Mulai dari The Secret Rihanna, karakter hantu, Mark Singwen, penampilan DJ, serta Simon and Friends. Menariknya untuk menjajal wahana ini, Anda tak perlu membeli tiket tambahan lagi Tribuners. Anda hanya perlu membeli tiket masuk Dufan reguler saja. Selain Dufan Werewolf Halloween Night, Dufan juga menghadirkan The Conjuring House di bulan Oktober 2022 ini. Tentunya tak kalah seru dengan Dufan Werewolf Halloween Night, hanya saja untuk menikmati keseruan di The Conjuring House, Anda harus membeli tiket on the spot di Dufan, yakni senilai 35.000 per orang.
Tribuners, pada Minggu 2 Oktober kemarin, Anies Baswedan menghadiri acara Festival Kolaborasi Jakarta. Tepatnya Festival Kolaborasi Jakarta itu digelar di Kota Tua, Mangga Besar, Jakarta Barat, Tribuners. Saat menghadiri gelaran tersebut, Gubernur DKI Jakarta itu sempat menyanyikan lagu Andai Dia Tahu bersama grup band musik Kahitna. Selain bersama Kahitna, Anies Baswedan juga didampingi oleh istrinya Ferry Ferhati serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria. Dalam kesempatan itu, Anies dan Ferry terlihat memegang mic. Mereka bernyanyi sembari melihat lirik dari HP Tribuners. Setelah bernyanyi, Anies turun dari panggung dan meladeni pengunjung yang hendak bersuah foto bersama dirinya. Anies Baswedan juga sempat mengungkapkan apresiasinya terhadap kolaborator yang telah bekerja sama selama 5 tahun terakhir. Anies Baswedan pun percaya kolaborasi dengan banyak pihak ini bisa terus berlanjut di masa depan. Diketahui sebelumnya, selain dimeriahkan dengan penampilan dari sejumlah musisi, Festival Kolaborasi Jakarta juga menghadirkan bazar kuliner, tepatnya di depan Cafe Batavia, Gedung Jasindo, dan kantor Pos Indonesia. Para pedagang ini merupakan binaan Jakpreneur, platform pengembangan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah milik Pemprov DKI Jakarta. Mereka memperjualkan berbagai jenis makanan dan minuman. Ada yang menjual dimsum, kopi, bir peletok, dan lain sebagainya, Tribuners. Tribuners, dalam rangka Hari Batik Nasional 2022, Ganjar berkunjung ke Kampung Wisata Batik Kauman Solo. Di Kampung Wisata Batik tersebut, Gubernur Jawa Tengah tersebut terlihat pameran 1000 batik motif kuno dan juga kekinian. Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa Kampung Wisata Batik Kauman Solo memiliki banyak potensi. Selain itu, menurutnya Kampung Wisata Batik Kauman juga menjadi inspirasi untuk menjadi tujuan tempat bertemu dan belajar khususnya terkait kerajinan batik. Pasalnya di Kampung Wisata Batik tersebut, ia seakan melihat kembali kejayaan kerajinan dan industri batik yang pernah terjadi di Solo, Tribuners. Oleh karena itu, ia mendorong Kampung Wisata Batik Kauman lebih berkembang, serta lebih inovatif untuk melakukan dapat memberikan pengalaman bagi pengunjung. Misalnya saja, selain motif batik pada kain, di lokasi itu Ganjar juga menemukan motif batik pada kue. Di Kampung Wisata Batik Kauman, Ganjar Pranowo juga bertemu dengan para mahasiswa dari luar Jawa yang belajar membatik. Ganjar juga menuturkan sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga memberikan arahan untuk mencintai dan membeli produksi dalam negeri. Arahan itu sangat tepat dengan kondisi saat ini, Tribuners. Terlebih, kondisi penjualan batik berjuang meningkatkan penjualan setelah dihantam pandemi. Di Kampung Wisata Batik Kauman, orang tidak hanya membeli batik saja, namun bisa juga belajar membatik. Sementara pengunjung yang ingin membeli juga dapat mempunyai banyak pilihan, karena seluruh motif batik khas Solo ditampilkan semua dalam pameran di Kampung Wisata Batik Kauman Solo. Tribuners, dalam beberapa waktu terakhir, Stadion Kanjuruhan menjadi sorotan publik. Bahkan tak hanya dari Indonesia saja, melainkan menjadi perbincangan di sejumlah negara lainnya. Dilansir dari tribuntravel.com, hal ini terjadi karena Stadion Kanjuruhan menjadi lokasi dari tragedi sepak bola yang menelan korban. Tragedi memilukan di Stadion Kanjuruhan terjadi pasca pertandingan antara tim Arema FC versus Persebaya pada Sabtu 1 September 2022 malam. Di malam saat itu di Stadion Kanjuruhan terjadi kerusuhan supporter tim Arema FC setelah kalah dari tim Persebaya. Kerusuhan supporter ini terjadi di Stadion Kanjuruhan tersebut berlangsung cukup ricuh dan tidak terkendali, hingga membuat aparat kepolisian menembakkan gas air mata, Tribuners. Naasnya dari kejadian tersebut, banyak supporter serta polisi mengalami luka-luka dan sesak nafas. Bahkan hingga menelan korban meninggal dunia lebih dari 100 orang. Diketahui sebelumnya, Stadion Kanjuruhan ini merupakan markas besar tim sepak bola yang berasal dari Malang Arema FC. Tepatnya stadion ini berada di Jalan Trunojoyo, Krajan Kedung Paridaringan, Kecamatan Kepajen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Sebagai pusat kegiatan olahraga, Stadion Kanjuruhan merupakan salah satu bangunan legendaris yang ada di Malang. Stadion Kanjuruhan sendiri didirikan pada tahun 1997 silam, Tribuners. Kemudian stadion yang menjadi markas Arema FC itu diresmikan oleh Megawati Soekarno Putri yang kala itu menjabat sebagai Presiden RI pada 9 Juni 2004. Pasalnya sebelum ke Stadion Kanjuruhan, markas besar Arema FC dulu berada di Stadion Gajayana Malang. Namun bersamaan dengan peresmiannya, diadakan sebuah laga uji coba antara Arema FC dan PSS Sleman di tengah musim Liga Indonesia Divisi 1. Pertandingan perdana itu rupanya berbuah manis dan membawa kemenangan untuk Arema FC dengan skor akhir 1-0. Setelah itu, Stadion Kanjuruhan menjadi banyak saksi sejarah bagi perjalanan tim Arema FC dan Aremania bagi fans klub Arema. Tribuners, 27 September lalu, Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo menghadiri jamuan makan malam Opening Destination Wedding Planner atau DWP Kongres 2022 di Bali Beach Glamping. Dalam kesempatan itu, Angela menyebut bahwa Bali merupakan salah satu wedding destination terbaik di dunia, Tribuners. Sebab menurutnya, Bali kerap menjadi pilihan bagi calon pasangan pengantin dari berbagai negara di dunia untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu, menurutnya Bali juga telah memiliki infrastruktur pernikahan yang lengkap, mulai dari aksesibilitas, akomodasi, hingga amenitas. Beragam venue pernikahan di Bali pun siap menyambut para calon pengantin, baik dari pernikahan di dalam ruangan hingga pernikahan di luar ruangan dengan pemandangan birunya laut, serta deburan ombak yang menjadi favorit banyak orang. Ditambah lagi, Bali juga memiliki banyak vendor pernikahan yang sangat profesional, Tribuners. Terkait hal itu, Kemenparekraf pun mendukung penuh kegiatan Destination Wedding Planner atau DWP Kongres ke-8, tepatnya pada 27 hingga 29 September 2022 di Bali, di mana dalam kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 300 orang yang datang dari 70 negara. DWP Kongres sendiri dikenal sebagai platform B2B atau business to business tersebar di dunia untuk mempertemukan mitra strategis. Di antaranya ada Destination Wedding Planner, pelaku bisnis perhotelan, pelaku pariwisata dan mitra kreatif, serta wedding industry suppliers di dunia. Oleh karena itu diharapkan industri pernikahan mampu meningkat seiring dengan banyak upaya pemulihan yang telah dilakukan pemerintah. Tribunal 1, Sabtu 1 Oktober 2022 lalu, Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi Arkamaya Sambung Resto dan Glamping, tepatnya berada di Balai Catur Glamping, Kabupaten Sleman, Tribuners. Dalam kunjungannya tersebut, Sandiaga Uno sempat berkeliling dan melihat fasilitas yang ada di Arkamaya Glamping. Seusai melihat secara langsung, Sandiaga pun mengaku terkesan dengan inovasi yang ditawarkan dari Arkamaya Glamping. Terlebih, akomodasi kekinian ini tumbuh di pinggiran Yogyakarta jelang ASEAN Tourism Forum atau ATF yang rencananya bakal digelar Februari mendatang. Menurut Sandiaga Uno, kehadiran Arkamaya Glamping ini akan menjadi ekosistem pendukung gelaran ATF di samping desa-desa wisata dan UMKM. Sebab Arkamaya ini didesain dengan pendekatan berbasis berkelanjutan lingkungan. Selain itu, Sandiaga mengatakan bahwa forum internasional yang akan dipusatkan di Borobudur Prambanan dan Jakarta Expo Center tersebut jika dilihat dari perhelatannya skala besarnya sama seperti G20 maupun The World Conference on Creative, di mana nantinya forum tersebut akan mengundang menteri-menteri pariwisata. Bahkan kemungkinan akan mengundang pula perwakilan dari kementerian lainnya di tingkat ASEAN dan negara sahabat. Oleh karena itu, ia ingin memastikan gelaran ATF dipersiapkan secara matang, agar bisa menghasilkan pengalaman dan kenangan luar biasa bagi para traveling experience. Diketahui sebelumnya, Arkamaya Sambung Resto dan Glamping ini dibangun di atas lahan seluas 5 hektar dengan fasilitas yang memadai. Mulai dari glamping atau glamour camping dengan view sunrise, resto dengan nuansa alam, spot foto dengan desain kapal, serta area satwa. Selain itu, kedepannya Arkamaya Glamping juga akan terus dikembangkan dengan menambah spot jogging track dan fasilitas meeting.
Menghabiskan waktu liburan dengan mengunjungi pantai kerap menjadi pilihan bagi banyak orang. Pantai biasanya dianggap sebagai tempat yang pas buat melepas penat dari hiruk-pikuk perkotaan Tribuners. Terlebih dengan mendengar deburan ombak dan syahdunya hembusan angin pantai pasti membuat pengunjung semakin betah. Begitu pula saat mengunjungi Pantai Sari Ringgung Tribuners. Tepatnya pantai yang satu ini berada di daerah Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung. Dari pusat kota Bandar Lampung, Tribuners bisa menempuh perjalanan sekitar 1 jam. Setiba di Pantai Sari Ringgung, Anda langsung disuguhkan dengan pemandangan indah Tribuners, yakni berupa hamparan pasir putih lembut yang cocok untuk bersantai sambil menikmati udara segar tepi pantai. Ada pula spot foto Instagramable yang jadi favorit para wisatawan. Namanya Puncak Indah Sari Ringgung yang biasa dimanfaatkan untuk melihat panorama pantai dan sunset Tribuners. Selain itu, di Pantai Sari Ringgung, Anda juga bisa melakukan berbagai aktivitas seru. Pantai Sari Ringgung bahkan menyediakan playground yang bisa digunakan untuk bermain dengan anak-anak. Si kecil juga bisa bermain di tepi pantai, baik itu berenang maupun membuat istana pasir. Menariknya lagi, Pantai Sari Ringgung juga menawarkan wisata ayunan dan seluncuran mini yang cocok untuk anak-anak. Beberapa wahana juga turut melengkapi tempat wisata ini Tribuners, mulai dari kano, speedboat, dan lain sebagainya. Pantai Sari Ringgung ini buka setiap hari mulai pukul 6 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Jika ingin bermain wahana serunya, Anda bisa datang siang hari Tribuners. Namun jika ingin bersantai, cobalah datang di pagi hari karena cuacanya masih sangat sejuk. Benar, selain tempat wisata, Sukoharjo juga dikenal sebagai kawasan yang memiliki sederet tempat nongkrong menarik. Termasuk diantaranya ada Kopi Kupasan Tribuners. Dilansir dari tribuntravel.com, Kopi Kupasan ini merupakan tempat nongkrong kekinian di Sukoharjo yang cocok dikunjungi bareng keluarga maupun kerabat. Sebab tempat ini menawarkan suasana pesawahan yang menyejukkan dengan semilir angin yang memberikan sensasi betah berlama-lama di Kopi Kupasan. Tempat nongkrong yang satu ini memiliki konsep unik untuk pengunjung yang ingin menikmati waktu bersantai dan healing. Halaman di Kopi Kupasan ini juga tampak bersih, asri, dan hijau Tribuners. Tempatnya pun cukup luas, jadi sangat cocok untuk tempat nongkrong bareng teman dekat ataupun sahabat. Di bagian outdoornya, Kopi Kupasan menawarkan tempat duduk yang terbuat dari kayu yang dilengkapi dengan meja yang asyik buat menikmati pemandangan persawahan di sore hari. Kopi Kupasan ini juga tampil dengan bangunan serba putih sehingga memberikan kesan bersih. Sementara di sekitar Kopi Kupasan terdapat pemandangan hijau yang menambah suasana semakin menenangkan. Selain itu, di Kopi Kupasan juga menghadirkan beragam spot foto yang bisa memanjakan para pengunjungnya. Fasilitas yang disediakan pun cukup lengkap Tribuners, mulai dari toilet bersih, akses layanan wifi gratis, musola, tempat parkir luas hingga live musik. Di Kopi Kupasan, pengunjung juga bisa menikmati beragam sajian minuman dan makanan. Namun yang menjadi favorit di tempat ini adalah nasi ayam boku dan teriyaki Kupasan, serta minuman sunset Kupasan dan coklat orange. Beragam menu ini bisa Anda nikmati dengan harga mulai dari 5.000 saja Tribuners. Dan jika penasaran dan ingin berkunjung ke Kopi Kupasan, tempat nongkrong ini buka setiap hari mulai pukul 16 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Lokasi Kopi Kupasan berada di Jalan Elang Mas, Gonilan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Benar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan jam gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati jam gadang. Bangunan jam gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan jam gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin jam gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di jam gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan Iwe Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen, nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat Kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran jam gadang serta padatnya rumah penduduk di Kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit Kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah jam gadang. Oke, jam gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan jam gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1900.
Halo, selamat sore Tribuners, live update Tribun News kembali hadir menyapa Anda bersama dengan saya Nila Irda. Sejumlah peristiwa yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama dengan saya, kita jelang inilah live update selengkapnya. Para supporter di kota Samarinda, Kalimantan Timur menggelar aksi bela sungkawa di kawasan Taman Samarinda pada Minggu 2 Oktober malam. Aksi bela sungkawa tersebut atas adanya insiden yang memakan ratusan korban jiwa. Di laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober malam, mereka melakukan aksi dengan membentangi dua spanduk yang bertuliskan "Duka kami, duka kamu, duka kita", serta spanduk "Malang disater" dan menyalakan 1000 lilin. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, sudah ada wartawan Tribun Kaltim. Ada Muhammad Ridwan tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Ridwan, silahkan dengan laporannya. Baik, selamat sore Nila dan Tribuners. Kali ini Tribun Kaltim ingin menyampaikan terkait apa yang telah dilakukan oleh para supporter di kota Samarinda, Kalimantan Timur, di mana mereka tadi malam melangsungkan aksi bela sungkawa di kawasan Taman Samarinda, kota Samarinda, Kalimantan Timur. Aksi bela sungkawa tersebut menyusul dengan adanya tragedi di laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada Sabtu lalu. Nah, mereka menggelar aksi dengan membentangkan dua spanduk dan juga menyalakan 1000 lilin. Namun sebelum mereka mulai melaksanakan aksi di kawasan Taman Samarinda itu, mereka terlebih dahulu melaksanakan sholat gaib bersama, sholat gaib berjamaah di salah satu masjid yang ada di Jalan Kusuma Bangsa, Samarinda. Lalu setelah melaksanakan sholat berjamaah itu dilanjutkan dengan mereka berjalan kaki menuju Taman Samarinda, tempat mereka menggelar aksi bela sungkawa. Nah, di lokasi bela sungkawa mereka tidak hanya sekedar menggelar aksi, tetapi juga mereka juga turut mendoakan kepada para korban yang telah jatuh di laga derby Jawa Timur tersebut. Nah, salah satu supporter yakni dari Kurpasut Samarinda, Pranata, mengatakan bahwa ini aksi malam itu merupakan bentuk dari solidaritas para supporter yang ada di kota Samarinda dari berbagai elemen yang ada di kota Samarinda. Nah, dirinya pun mewakili teman-teman supporter juga mengharapkan agar hal serupa itu tidak terjadi lagi di Indonesia ataupun di mancanegara. Demikian rekan Nila. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Muhammad Ridwan, wartawan Tribun Kaltim melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, sejumlah elemen supporter di Solo, Jawa Tengah juga mengadakan aksi solidaritas dengan menyalakan lilin di depan patung Soekarno Stadion Manahan pada Minggu 2 Oktober. Aksi ini menyusul jatuhnya korban jiwa hingga 100-an lebih saat laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang. Mereka terdiri dari fans Persis Solo dan juga sejumlah klub lain. Salah satu yang diserukan sebagai bentuk solidaritas untuk mengosongkan stadion sampai ada pembenahan regulasi di Liga Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, sudah ada wartawan Tribun Solo, ada Ahmad Syarifuddin. Tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo Syarifuddin, silakan dengan laporannya. Ya, benar rekan Nila bahwa semalam sudah dilangsungkan aksi solidaritas menyalakan lilin yang dilakukan oleh beberapa elemen supporter di Solo, termasuk diantaranya beberapa fans Persis Solo, dan mereka menggarisbawahi beberapa hal dan terutama yang mereka menyoroti mengenai penggunaan gas air mata yang kemudian diduga menyebabkan banyaknya korban jiwa di tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang gitu. Kemudian mereka menyerukan sebagai bentuk solidaritas kepada sesama supporter di seluruh Indonesia untuk memboikot stadion dan mengosongkan stadion agar pihak penyelenggara termasuk
PSSI dan federasi itu melakukan pembenahan dari atas sampai bawah, termasuk mengenai pengamanan tiap pertandingan begitu, agar korban jiwa tidak jatuh seperti tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Baik, terima kasih banyak Ahmad Syarifuddin atas informasinya. Wartawan Tribun Solo melaporkan. Saudara, kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI juga menyelenggarakan doa bersama lintas agama untuk korban tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang di kantor BP2MI Pusat Jakarta. Doa bersama dipimpin oleh perwakilan lintas agama yang ada di lingkungan BP2MI yang terdiri dari perwakilan agama Islam, Katolik, Kristen hingga Hindu. Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengatakan tragedi ini bukan hanya tragedi sepak bola tanah air, namun juga merupakan tragedi kemanusiaan. Informasi lebih lengkapnya Larasati Diah Utami, wartawan Tribun News tersambung bersama dengan kami dan sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Larasati, silahkan dengan laporannya. Ya, selamat sore Tribuners. Reporter Larasati Diah Utami melaporkan langsung dari Jakarta. Pagi tadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI baru saja menyelenggarakan doa bersama lintas agama untuk korban tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Doa bersama dilakukan di Aula Abdurrahman Wahid di kantor BP2MI Pusat Jakarta. Doa bersama dipimpin oleh perwakilan lintas agama yang ada di lingkungan BP2MI yang terdiri dari perwakilan agama Islam, Katolik, Kristen, dan Hindu. Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengatakan hilangnya nyawa 125 anak bangsa merupakan suatu tragedi. Menurutnya ini bukan hanya tragedi sepak bola tanah air, tapi juga tragedi kemanusiaan. Bahkan tragedi ini juga menjadi sorotan dunia internasional. Beni mengatakan doa bersama ini merupakan bentuk keprihatinan, solidaritas, dan bagian doa kepada Tuhan agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari. Sebab peristiwa kekerasan dalam dunia sepak bola seperti yang terjadi di Kanjuruhan bukan hanya pertama kali terjadi di Indonesia, namun peristiwa kali ini memakan banyak korban jiwa maupun luka. Banyak dari para keluarga yang tiba-tiba kehilangan sahabat, orang tua, kehilangan anak, kehilangan adik, dan lain sebagainya. Kepala BP2MI juga berharap tragedi yang terjadi di Kanjuruhan menjadi tragedi yang terakhir di Indonesia. Ini juga berharap adanya langkah-langkah konkret oleh pemerintah untuk melaksanakan perbaikan dalam pelaksanaan kompetisi sepak bola Indonesia. Terima kasih banyak Larasati Diah Utami, wartawan Tribun News melaporkan. Saudara, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala BP2MI yakni Beni Ramdhani. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Hanya tragedi persepak bolaan tanah air. Kalau tidak ada upaya kita memutus mata rantai kekerasan di dunia persepak bolaan, dunia supporter, maka apa yang terjadi dan dialami oleh anak-anak bangsa 125 kehilangan nyawa di Stadion Kanjuruhan ya, Malang, itu bisa terjadi kepada kita semua kapanpun. Sehingga layak hari ini BP2MI seluruh jajaran kemarin saya keluarkan instruksi untuk membawakan doa lintas agama yang sudah prosesnya kita laksanakan. Ini bentuk keprihatinan, ini bentuk solidaritas, dan ini juga adalah bagian doa-doa kita kepada Tuhan. Mudah-mudahan peristiwa yang terjadi di Malang itu adalah peristiwa yang terakhir dan tidak terjadi lagi. Pak, selain latar belakang tersebut, apa Bapak punya kedekatan khusus dengan warga Malang atau? Enggak ya, saya katakan tadi ini tragedi kemanusiaan, ini bukan tragedi dunia persepak bolaan. Ini tragedi kemanusiaan, ini tragedi bagi masyarakat Indonesia. Bisa dibayangkan ya, mereka yang punya sahabat tiba-tiba kehilangan sahabatnya, orang tua tiba-tiba kehilangan anaknya, kakak kehilangan adiknya, dan ini peristiwa yang bukan pertama kali ya, kecuali dengan jumlah yang sangat besar dalam peristiwa hari ini. Nah, pertanyaannya sampai kapan ini harus terjadi dan dialami terus oleh mereka yang kehilangan saudara, kehilangan keluarga, kehilangan anak, kehilangan ibu, kehilangan bapak. Harapan kita tentu ini yang terakhir, dan saya yakin dan percaya pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan perbaikan ya, terkait dengan pelaksanaan sepak bola di tanah air. Langkah-langkah
setelah tersebut menurut Bapak yang baik itu bagaimana? Usulan Bapak untuk Nanti ada ahlinya lah ya. Tugas saya hari ini adalah bagaimana saya mengajak seluruh jajaran memberikan solidaritas, menunjukkan solidaritas, menunjukkan keprihatinan dan doa bersama yang terbaik bagi bangsa ini, bagi persepak bolaan di tanah air. Hening dan dinginnya suasana selepas hujan yang mengguyur di Stadion GBLA Kota Bandung mewarnai kegiatan doa bersama yang dilakukan 3.300 personil gabungan yang akan mengamankan pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta melalui pengeras suara Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo meminta ratusan personil pengamanan yang terdiri dari unsur TNI dan Polri berbaris di atas hijaunya rumput dari stadion berkapasitas 38.000 penonton untuk membentuk barisan konfigurasi 5 huruf kapital yang bila dilihat dari ketinggian akan dibaca menjadi rangkaian tulisan Arema, sementara ratusan personil keamanan lainnya diminta untuk berjajar rapi mengelilingi luar lapangan. Tampak belasan para pesepak bola muda juga berkostum hitam berdiri di depan barisan tersebut sambil memegangi sebuah spanduk Liga 1 tahun 2022-2023. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah ada Cipta Permana wartawan Tribun Jabar yang tersambung bersama dengan kami dan sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Cipta, silakan. Ya, terima kasih Nila dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Bahwa kemarin di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang akan menjadi venue pertandingan laga big match antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 2022-2023, ribuan personil pengamanan pertandingan yang semula dijadwalkan akan mengamankan pertandingan tersebut berubah menjadi situasi menggelar doa bersama dan lakukan konfigurasi pembentukan huruf Arema. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk duka cita mendalam dari para personil pengamanan atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam kemarin. Berdasarkan informasi dari PLT Wakapolresta BES Bandung, Bapak Asep, bahwa kegiatan pembacaan doa dan pembentukan konfigurasi huruf Arema tersebut sebagai bentuk penghormatan dan rasa duka mendalam dari unsur pengamanan. Karena dari unsur karena duka yang terjadi di Stadion Kanjuruhan bukan hanya menjadi duka para pesepak bola dan insan sepak bola nasional atau di tanah air, tapi juga bagi para personil pengamanan yang ikut terlibat dalam mensukseskan gelaran sepak bola di tanah air. Maka dari itu sebagai bentuk rasa duka cita atas para korban, baik itu supporter, satuan pengamanan dan unsur terlibat lainnya, maka Polrestabes Bandung bersama jajaran TNI juga unsur pendukung lainnya seperti Diskar, Dinas Pemadam Kebakaran, PMI dan panitia pelaksana pertandingan Persib Bandung menggelar doa bersama di venue yang seharusnya digunakan sebagai arena pertandingan Persib Bandung dan Persija Jakarta tersebut. Hal tersebut menyusul di kepastian dari PT LIB untuk menghentikan atau menunda gelaran kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 selama sepekan setelah terjadinya insiden atau tragedi naas di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang tersebut. Sekian mungkin Nila. Terima kasih Cipta Permana, wartawan Tribun Jabar melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Satu orang warga berdomisili di Tarakan menjadi korban tembakan yang diduga dari kelompok bersenjata tak dikenal di luar negeri, yakni Papua Nugini pada Rabu 28 September kemarin. Korban serangan tembakan dari kelompok bersenjata bernama Sugianto Paku ini berusia 31 tahun. Sugianto Paku diketahui baru setahun lebih bekerja menjalankan alat berat ekskavator di salah satu wilayah di Papua Nugini.
Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, Andi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara, tersambung bersama dengan kami. Sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Andi, silahkan dengan laporannya. Ya, baik rekan Nila, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, satu orang warga Tarakan menjadi korban tembakan sampai menyebabkan korban meninggal dunia di negara Papua Nugini, diperkirakan sekitar hari Rabu tanggal 28 September 2022 kemarin. Adapun diduga pelaku berasal dari kelompok bersenjata orang yang tak dikenal yang tiba-tiba menyerang pada hari Rabu 28 September 2022 kemarin. Untuk memastikan dan mengonfirmasi kebenaran tersebut, awak media berkunjung ke rumah istri korban yang ada di Kelurahan Pamusian, tepatnya di Kampung Baru, dan benar dari istri korban bernama Ibu Delta membenarkan bahwa suaminya telah menjadi korban serangan tembakan dari orang tak dikenal yang ada di lokasi tempat ia bekerja di Papua Nugini. Dikatakan Delta, suaminya bernama Sugianto Paku, berusia 31 tahun, saat ini baru bekerja terhitung sekitar 1,5 tahun di Papua Nugini, dan seharusnya di bulan November nanti ia akan pulang ke Tarakan untuk melihat anaknya. Sehari sebelum aksi insiden tersebut, dikatakan Delta sendiri memang sudah sempat melakukan komunikasi terakhir dan dihubungi oleh suaminya dan menanyakan kondisi kesehatan anak-anaknya yang ada di Tarakan saat ini bersama dia. Dan setelah itu memang ia merasakan, Delta merasakan sempat memiliki feeling yang tidak enak dan tidak bisa tidur lantaran dan setelah kejadian itu ia baru tahu bahwa suaminya harus berpulang. Dan dikatakan Delta sendiri, insiden penembakan ini yang terjadi di Papua Nugini berbeda dengan insiden penembakan yang terjadi di Papua, masih dalam bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dan dikatakan Delta sendiri suaminya itu menjadi korban penembakan dan bukan korban pembantaian yang seperti dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang ada di Papua di wilayah Sorong, dan termasuk juga yang melukai pekerja trans yang ada di wilayah Papua di sana. Dikatakan Delta lagi, saat ini jasad suaminya masih bisa tiba di Tarakan dikarenakan pesawat yang ada di negara Papua Nugini sendiri belum ada jadwal untuk terbang, karena setiap bulannya hanya ada 1 sampai 2 kali penerbangan pesawat yang ada dari Papua Nugini menuju wilayah Papua ataupun sebaliknya dari Papua menuju negara Papua Nugini. Kemudian dikatakan Delta juga informasi terakhir dikatakan yang ia peroleh dari rekan yang membawa suaminya ke sana, saat ini masih di wilayah kota kecilnya di salah satu wilayah yang ada di Papua Nugini. Rencananya juga korban atau almarhum suami Delta sendiri akan diterbangkan ke tanah kelahirannya di Makale, Sulawesi. Namun sebelumnya akan dikirim ke Tarakan dan akan dibawa ke rumah duka di Kelurahan Pamusian, Kota Tarakan. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Andi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara melaporkan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Tribun wawancara dengan istri korban yakni Delta. Berikut liputannya untuk Anda. Hari Selasa apa? 27 ini ya, sore sekitar apa pukul. Yang dikatakan sama beliau waktu komunikasi terakhir? Cuman nanya-nanya kabar, ngapain, anak-anaknya ngapain, ada anak-anak di dalam. Itu aja tanya gitu aja, sudah makan kah? Dan ada pesan apa gitu dari bapak, ada pesan apa gitu? Pesan terakhir? Iya, tidak ada sama sekali. Cuma nanya ngapain, terus tanya anaknya sehat-sehat kah, kakak sehat-sehat semua. Itu aja, cerita seperti biasa aja.
Nggak ada feeling sebelumnya akan perasaan nggak enak gitu? Beberapa hari sih memang nggak bisa tidur ya. Itu setelah ditelepon terakhir atau sebelum? Terus waktu itu nggak tahu ya potong sayap apa potong apa setengah saya. Terus ini anak saya yang kecil ini demam duluan, dia demam kan, demam malamnya demam, besoknya dapat musibah. Yang ngabarin waktu itu siapa? Yang ngabarin itu yang orang yang ngurus waktu mereka pergi ke sana. Dia malamnya datang ke sini kasih kabar sekitar jam kalau tidak setengah 7 setengah 8-an lah datang ke sini. Berarti bukan ditelepon dari sana atau melalui yang ngurus dia ini, yang memasukkan dia ke sana. Dia yang datang ke rumah sini ngabarin. Yang ngurus itu siapa namanya? Aku enggak tahu juga siapa, cuma dipanggil Mama Ningsi aja. Oh, Mama Ningsi. Memang yang ngurus itu tinggal di sana atau standby di sini? Dia di Jembatan Kuning juga. Suaminya ada di sana, kerja di sana. Suaminya yang ngabarin dia dari sana, nanti ini yang ngabarin saya ke sini. Suaminya selamat juga? Suaminya tuh beda tempat dengan beda saya. tempat. Jadi kalau sepengetahuan Mbaknya sendiri, memang posisinya dia di sana tuh Seorang anggota TNI yang bertugas di Kodim 1510 Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara dilaporkan hilang sekira pukul 00.15 waktu setempat pada Senin 3 Oktober. Anggota TNI tersebut atas nama Serda Ahmad Ismi Lahajilun, salah satu warga di Desa Paratina, Kecamatan Sulawesi Barat, Kepulauan Sula. Ahmad dilaporkan hilang oleh Bambang, salah satu anggota Kodim Kepulauan Sula. Ia menyebut dari laporan itu anggota TNI tersebut diduga diterkam buaya saat mencari ikan bersama dua rekannya. Untuk mengetahui bagaimana kronologis insiden ini, sudah ada Randy Basri, wartawan Tribun Ternate, tersambung bersama dengan kami dan sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Randy, silahkan dengan laporan Anda. Halo, Randy, silahkan dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan Nila di studio dan selamat sore sahabat Tribuners dimanapun Anda berada. Memang dapat saya laporkan dari Ternate, Maluku Utara, di mana ada salah satu anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 1510 Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, yang juga diterkam buaya, di mana anggota tersebut dilaporkan hilang pada pukul 00.15 waktu Indonesia Timur pada Senin 3 Oktober 2022. Anggota TNI tersebut atas nama Serda Ahmad Ismi Lahajilun, ia dilaporkan oleh salah satu anggota TNI, yakni Bapak Bambang, yang dimana anggota tersebut pada tim SAR gabungan yang ada di Sulawesi. Tersebut di mana salah satu anggota TNI diterkam buaya di salah satu desa perairan Pastina, di mana anggota tersebut juga merupakan salah satu warga desa Pastina, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sulawesi. Kronologisnya di mana seorang anggota TNI ini bersama dua rekannya atas nama Praka Budiarjo dan Ongen keluar dari rumah melakukan memanah ikan di perairan dekat desa Paratina, Kecamatan Sulawesi Timur. Itulah seorang anggota ini di mana posisi langsung diterkam buaya, dan hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Basarnas Ternate, Fatur Rahmat, di mana dirinya menyebut setelah menerima laporan dari tim SAR yang ada di Sanana, pihaknya langsung melakukan koordinasi ke Kodim 1510 Kabupaten Kepulauan Sula dan Korem 152 Babula untuk bersama-sama melakukan upaya pencarian terhadap salah satu anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 1510 Kabupaten Kepulauan Sula. Hingga saat ini tim SAR gabungan juga dibantu bersama masyarakat setempat bersama-sama untuk melakukan upaya pencarian terhadap salah satu anggota TNI yang
yang bertugas di Kodim 1510 yang dimana ia diduga diterkam buaya. Hingga saat ini upaya pencarian terus masih dilakukan tim SAR gabungan. Dan Kepala Basarnas juga menyebut timnya dikerahkan ke lokasi bersamaan dengan beberapa peralatan untuk melakukan pencarian seputaran tempat kejadian berdasarkan laporan awal yang disampaikan Bapak Bambang yang juga salah satu anggota TNI di Kodim 1510. Dan hingga saat ini upaya pencarian terhadap salah satu anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 1510 masih terus dilakukan pencarian tim SAR gabungan bersama masyarakat setempat. Mungkin seperti itu, inilah saya kembali ke studio. Terima kasih banyak Randy Basri, wartawan Tribun Ternate melaporkan saudara terkait hilangnya seorang anggota TNI yang diduga karena diterkam oleh buaya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, seorang bocah pelajar kelas 3 SD di Pasangkayu, Sulawesi Barat dilaporkan meninggal dunia saat terbawa arus sungai. Kejadian ini berlangsung di Dusun Gunung Sari, Desa Tamarunang, Kecamatan Duripoko pada Sabtu 1 Oktober. Pelajar bernama Muhahya Reza yang berusia 9 tahun ini dinyatakan meninggal dunia saat ditemukan sekira pukul 21 waktu setempat. Kejadian ini juga dibenarkan oleh anggota BPD Tamarunang Agus Widodo saat dikonfirmasi. Sebelumnya informasi soal hanyutnya korban telah viral di media sosial. Informasi lebih lengkapnya Egy Sugianto, wartawan Tribun Sulbar, akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda saudara. Egy, silakan dengan laporannya. Ya, Nila di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Memang benar informasi bahwa adanya seorang anak bernama Muhammad Ahya Reza berumur 9 tahun di Dusun Gunung Sari, Desa Tamarunan, Kecamatan Duripoku, Kabupaten Pasangkayu. Kronologis terbawanya arus yang dilaporkan warga Tamarunang ini, mulanya anak ini bermain di sekitar bantaran sungai bersama ketujuh rekannya. Tiba-tiba si Muhammad Reza Ahya ini, maksud kami Muhammad Ahya Reza ini terpleset dan terbawa arus sungai. Informasi ini Muhammad Ahya Reza ini dilaporkan terbawa arus sungai mulai pukul 13 dan baru diketahui masyarakat sekitar pukul 17.00. Dan karena berhubung air sungai sangat deras, proses pencarian anak ini sempat terkendala, dan itu juga disampaikan oleh anggota BPD Desa Tamarunan Agus Widodo bahwa saat pencarian korban sempat terkendala dan korban ini terbawa arus sekitar 2 km. Dan pada saat ditemukan pukul 21 malam pada 1 Oktober lalu, Muhammad Ahya Reza sudah dinyatakan meninggal dunia. Untuk memperbarui informasinya, sehari setelah kejadian ini, keluarga dan masyarakat sudah memakamkan korban di Dusun Gunung Sari, Desa Tamarunang. Sejauh ini perkembangan informasi sosok dari adik Muhammad Ahya Reza ini semasa hidupnya, dia dikenal anak yang rajin, terutama rajin mengaji. Dan itulah yang dapat saya sampaikan terkait meninggalnya adik kita Muhammad Ahya Reza akibat terbawa arus sungai di Desa Tamarunang, Kecamatan Duripoku, Kabupaten Pasangkayu. Kembali ke Anda, Nila, di studio. Baik, terima kasih banyak Egy Sugianto, wartawan Tribun Sulbar melaporkan. Selamat bertugas kembali, Egy. Kita lanjutkan dengan informasi lainnya. Saudara Vanslev Rompis, anak dari Yafejergan Rompis, yang tewas dibunuh oleh KKB di Papua, mendadak pingsan saat menanti kedatangan jenazah ayahnya di Bandar Udara Samratulangi, Manado.
Fanscliffe yang duduk di kursi depan ruang kargo awalnya memeluk foto sang ayah. Kemudian ia menangis hingga akhirnya pingsan. Sejumlah keluarga juga coba menenangkan Fanscliffe. Percakapan video call di ponsel bulan lalu menjadi percakapan terakhir Fanscliffe Rompis dengan sang ayah Javed Jorgen Rompis. Informasi lebih lengkapnya sudah ada Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado yang akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Arthur, selamat sore. Silahkan dengan laporannya. Ya, selamat sore Nila dan Tribuners. Jadi kemarin jenazah dari Javed Rompis, salah satu warga Sulawesi Utara yang merupakan korban pembunuhan yang diduga oleh KKB di Papua, tiba di Bandar Udara Samratulangi, dan tibanya jenazah almarhum Javed disambut dengan isak tangis oleh para anggota keluarga yang telah menunggu di ruang kargo bandara. Dan salah satu yang paling histeris adalah anak dari korban yang bernama Fanscliffe. Jadi Fanscliffe ini sempat beberapa kali pingsan sebelum dia ditangani oleh keluarga yang ada di situ. Jadi tibanya jenazah dari Javed ini turut juga diantar oleh pemerintah dari Papua Barat dan juga oleh ormas perwakilan Waranei dari Papua Barat. Jadi menurut dari perwakilan dari Provinsi Papua Barat, mereka mengatakan sangat turut berbelasungkawa dengan kejadian tersebut, dan mereka menyatakan akan memberikan santunan kepada keluarga. Dan juga dari anggota Ormas Waranei menghimbau agar supaya warga Sulawesi Utara tidak mendendam, agar supaya kerukunan antara warga Sulawesi Utara dan warga Papua terus dipererat. Jadi ini adalah seruan yang cukup menyejukkan di tengah-tengah suasana yang cukup menyedihkan, yakni terbunuhnya seorang warga Sulawesi Utara, pekerja Sulawesi Utara yang dibunuh oleh KKB. Jadi ini bukan hanya kali ini saja, tapi sudah pernah terjadi kasus serupa warga Sulawesi Utara dibunuh oleh KKB. Dan untuk informasinya, Bapak Javed ini sudah 30 tahun bekerja di Papua, dan dia bekerja sebagai seorang kontraktor. Dan pekerjaan Bapak Javed ini memang berada di daerah yang cukup sulit. Namun daerah tersebut sebenarnya jauh dari jangkauan KKB. Namun petaka itu terjadi, dan itu sangat disesali oleh pihak keluarga. Jadi pihak keluarga juga pada kesempatan tersebut meminta kepada pemerintah agar dapat bertindak lebih tegas lagi terhadap KKB yang sudah merusak kebahagiaan dari keluarga dengan membunuh Bapak Javed ini. Demikian Nila. Terima kasih banyak Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado melaporkan. Saudara, kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM berinisial N dengan penuh kesadaran dan sukarelanya menyerahkan 2 pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 dan AK-56 pada Dandim 0105 Aceh Barat yang berlangsung di wilayah Kecamatan Sungai Mas pada Kamis 30 September lalu. Alasan menyerahkan senjata api miliknya karena Dandim beserta jajaran sangat tulus dan bekerja keras tak kenal waktu untuk warga yang ada di Kecamatan Sungai Mas. Terlebih Dandim telah menginisiasi kegiatan pembangunan akses jalan menuju destinasi wisata air terjun yang ada di Gampong Pungki, Kecamatan Sungai Mas dengan melibatkan masyarakat dan para tokoh eks-kombatan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, Sakdul Bahri, wartawan Serambi News, akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Sakdul, silahkan dengan laporannya. Halo Nila, terima kasih Nila dan rekan Tribun News. Dapat kami laporkan bahwa di Aceh, khususnya di kawasan Aceh Barat, bahwa mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka beberapa hari lalu menyerahkan 2 pucuk senjata api laras panjang, di mana mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka ini berinisial N dengan penuh kesadaran dan sukarela menyerahkan 2 pucuk
senjata api laras panjang jenis AK-47 dan AK-56 kepada Dandim Aceh Barat Letkol Infantri Dimar Batera yang berlangsung di kawasan Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat pada Kamis lalu. Sementara alasan daripada dari mantan kombatan yang menyerahkan senjata api menilai bahwa Dandim beserta jajarannya yang dinilai tulus dan bekerja keras di daerah itu, sehingga mantan kombatan dengan sukarela menyerahkan 2 pucuk senjata tersebut. Bahkan menurutnya Dandim telah menginisiasi kegiatan pembangunan akses jalan menuju destinasi wisata air terjun yang ada di Kampung Pungki, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat. Berikut Dandim Aceh Barat Dimar Bahtera mengapresiasi dan menyambut positif atas kesadaran dari N yang dengan niat tulusnya menyerahkan 2 pucuk senjata tersebut. Dan terkait dengan hal tersebut, Dandim menyampaikan kepada para mantan kombatan di Aceh dan khususnya di kawasan Aceh Barat yang masih menyimpan senjata api sisa konflik masa lalu agar dengan kesadaran untuk menyerahkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang dan juga bisa diserahkan langsung kepada Dandim Aceh Barat ataupun pihak terkait lainnya. Dan Dandim Aceh Barat juga berjanji bahwa akan melindungi baik dalam konteks privasi maupun dalam konteks hukum, karena menyerahkan senjata dengan kesadaran adalah bagian dari program tutorial dan relevan dengan konsep restoratif dari aparat penegak hukum. Berikut dalam hal ini Dandim juga menyebutkan bahwa selain itu dalam wilayah hukum, bagi yang melakukan masih yang menyimpan senjata api agar dengan kesadaran dapat menyerahkan kepada pihak berwajib di daerah tersebut. Demikian nilai yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih banyak atas informasinya. Wartawan Serambi News Abdul Bahri melaporkan, saudara. Kita lanjutkan ke Bengkulu. Jembatan di Desa Paku Haji, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah ambruk seusai dilewati 2 mobil truk bermuatan pada Jumat 30 September sore. Diduga ambruknya jembatan penghubung antara Desa Talang Tengah dengan Desa Paku Haji tersebut akibat overload muatan. Pasalnya, 2 mobil jenis dump truck tersebut membawa material batu koral seberat 18 ton, padahal kapasitas jembatan jenis beli ini hanya bisa dilewati 15 ton saja. Jembatan yang merupakan satu-satunya akses untuk mobil pembawa material dan hasil perkebunan Desa Paku Haji ini sudah dibangun sejak 23 tahun lalu. Informasi lebih lengkapnya Surya Dijaya, wartawan Tribun Bengkulu, sudah tersambung bersama dengan kami, saudara, akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat sore, Surya, silahkan dengan laporannya. Baik, rekan Nila, di studio dapat kami sampaikan bahwa saat ini kondisi jembatan di Desa Paku Haji, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini belum bisa dilewati. Dan 2 kendaraan mobil jenis dump truck tersebut saat ini sudah dievakuasi oleh pemilik mobil itu sendiri. Kemarin sempat dicoba menggunakan mobil jenis off-road untuk melakukan evakuasi, namun hanya 1 mobil saja yang berhasil dievakuasi. Hingga saat ini seluruh mobil tersebut sudah berhasil dievakuasi setelah pihak kepolisian turun tangan dengan menggunakan mobil crane yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Sehingga saat ini seluruh mobil tersebut sudah berhasil dievakuasi. Saat ini Kepala Desa Paku Haji, Bapak Aris Junianto, mengatakan mereka meminta kepada Pemkab Kabupaten Bengkulu Tengah untuk segera melakukan perbaikan
kepada jembatan yang merupakan satu-satunya akses para warga untuk mengeluarkan bahan-bahan material dan hasil bumi seperti sawit dan karet. Karena semakin lama tidak diperbaiki, maka perekonomian masyarakat Desa Paku Haji akan semakin lama pula terhenti. Padahal di samping jembatan yang ambruk tersebut, sudah dibangun satu jembatan lainnya, yaitu jembatan jenis beli juga, yang dibangun pada tahun 2021 oleh BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah. Namun dari keterangan warga Desa Paku Haji tidak berani untuk melewati jembatan tersebut dengan muatan lebih dari 1 ton. Karena diketahui jembatan ini berbeda dengan jembatan yang ambruk, goyangan saat melintasi jembatan ini sangat terasa sekali. Bahkan mobil tersebut hanya mengangkut 1 ton saja, apalagi lebih dari itu. Maka saat ini warga tidak bisa membawa hasil bumi, baik karet maupun sawit, ke luar desa untuk segera dijualkan. Sekian inilah yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak atas laporannya wartawan Tribun Bengkulu Suryadi Jaya. Wartawan kami saudara juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala BPBD Provinsi Bengkulu, Judaliwan, dan juga Kades Paku Haji Aris Junianto. Berikut liputannya untuk Anda. Bagaimana Pak tanggapannya terkait jembatan Desa Paku Haji yang ambruk ini Pak? Ya, tentu kita pada posisi awalnya tentu syukur alhamdulillah korban tidak ada, itu yang jelas. Yang kemudian yang kedua, kita berharap melalui seluruh elemen masyarakat, Pak Kades beserta masyarakat dan didukung oleh Bapak TNI Polri bisa mengevakuasi kedua mobil ini dengan segera sehingga tidak menjadi tontonan lah bagi kita, tidak baik pada akhirnya. Kemudian juga ini kalaupun ada rembukan-rembukan untuk dalam rangka evakuasi ini bisa maksimal, tentu kami berharap kepada Pak Kades untuk bisa dilaksanakan sesegera mungkin, dan harapan kita ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ini adalah jembatan yang menjadi urat nadi, menjadi penghubung Desa Paku Haji. Jangan sampai ini terjadi lagi. Syukur alhamdulillah sebelah ini memang sudah dibangun oleh BPBD Kabupaten Benteng. 2 unit mobil ini lewat jembatan ini nih bawa material pembuatan jalan Temyang Temyang. Itu lebih kurang udah 2-3 bulan. Jadi lewat sini terus. Tiba-tiba mungkin kelebihan muatan ataupun overload kan jembatan ini jatuh. Ini jembatan udah dari tahun berapa nih Pak dibangun Pak? Dibangun 1995. Lebih kurang udah 27 tahun umur jembatan ini. Emang belum pernah ada perbaikan Pak ya? Di waktu banjir kemarin jembatan ini bengkok, sempat bengkok. Di bagian tengahnya itu? Di bagian tengah bengkok. Kena banjir bandang itu Pak ya? Tapi masih maksa dilewati Pak ya? Masih. Kalau untuk material masih bisa, karena jembatan ini pendek. Kalau di atas kan tinggi, panjang. Makanya kalau warga bawa material, bawa hasil bumi sawit ya lewat jembatan ini Pak ya. Ini Pak, memang biasa 2 mobil. Oknum anggota polisi berpangkat Bribda inisial R bertugas di Polres Morotai diduga menganiaya mantan pacarnya berinisial DFP. Pasalnya tindakan tersebut ia lakukan sudah berulang kali. Terakhir kejadian serupa terjadi sekira pukul 2 waktu setempat pada Minggu 2 Oktober. R diduga menganiaya mantan pacarnya di MTQ Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan. Korban saat ditemui di rumah orang tuanya mengutarakan tindakan mantan pacarnya itu selama ini sudah berulang kali terjadi. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, ada Fizri Nurdin, wartawan Tribun Ternate yang akan melaporkan lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Fizri, silahkan dengan laporannya. Oke, terima kasih Nila, dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai bahwasannya belum lama ini oknum anggota polisi yang bertugas di Polres Pulau Morotai telah melakukan penganiayaan terhadap mantan pacarnya
tepatnya di Desa Kota Lamo atau Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan. Awalnya korban R melakukan penganiayaan ini sesuai dengan kronologis yang disampaikan oleh korban, bahwa saat itu ia telah menghadiri salah satu acara di desa setempat, di mana saat itu ia hendak pulang ke rumah namun dicegat oleh mantan pacarnya atau oknum polisi R, berinisial R, yang tepatnya di Desa Darame, dan bahkan saat itu telah terjadi cekcok sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh korban. Saat itu R juga telah melakukan tindakan kekerasan di mana mencekik leher dan juga menendang dada mantan pacarnya, dan juga membanting di jalan, sehingga korban pun tidak merasa tidak puas dan melakukan lapor terhadap orang tuanya, dan malam itu juga telah dilarikan di Rumah Sakit Insinyur Soekarno dan dilakukan visum. Setelah di visum, korban langsung bersama keluarganya melaporkan R di Mapolres Pulau Morotai, dan saat ini telah dilakukan pemeriksaan oleh R. Nah, saat ini juga Kapolres Kabupaten Pulau Morotai AKBP Agung Reza Pradetina juga menegaskan bahwa bersangkutan atau pelaku sudah diamankan di Polres Pulau Morotai, dan saat ini juga telah ditindaklanjuti. Ada 2 sanksi yang telah didapat, bahwa yang pertama yaitu oknum ini terkait dengan kasus pidana dan juga kode etik, di mana dua permasalahan ini jika ditemukan benar-benar bersalah maka akan ditindak tegas sesuai dengan aturan berlaku. Bahkan pihak propam pun sudah tadi pagi telah melakukan push up terhadap oknum polisi yang telah diduga kuat melakukan penganiayaan terhadap sang mantan pacar. Mungkin itu dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai. Kami kembalikan Mila. Ya, terima kasih banyak Fizri Nurdin, wartawan Tribun Ternate melaporkan saudara. Fizri juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Pulau Morotai AKBP Agung Reza Pratidina. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Yang bersangkutan sudah langsung kita proses ya, Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa pelanggaran sekecil apapun akan kita proses sesuai aturan yang berlaku. Nah, untuk anggota yang melakukan pelanggaran pidana ya, melakukan pelanggaran pidana juga diproses secara pidananya. Jadi ada 2 yang diterima, baik itu pidana maupun kode etiknya. Kode etik. Pak, untuk misalkan yang bersangkutan benar-benar terbukti melakukan ini, sanksinya apa, Pak? Sanksinya tentunya nanti berdasarkan hasil dari sidang. Ada sidang, kemudian nanti juga tentunya hasil dari pidana juga kita koordinasikan dengan kejaksaan. Pak, ketegasan untuk personilnya seperti apa ketika melakukan itu, ketegasan atau himbauan seperti itu? Untuk seluruh personil? Ya tentunya saya sampaikan tadi pada seluruh personil, karena kita sebagai contoh masyarakat, ya sebagai abdi negara, sebagai contoh di masyarakat, tentunya harus memberikan hal yang positif. Jangan sampai melakukan pelanggaran. Ya, terutama jangan sampai melakukan pelanggaran pidana berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang berkaitan dengan Partai Nasdem secara resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada gelaran Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi ini langsung diumumkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta pada Senin hari ini. Surya Paloh mengatakan pihaknya memilih mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini karena dianggap sebagai sosok terbaik dari yang terbaik. Kepada Anies, Surya Paloh berpesan agar Anies Baswedan nantinya bisa membawa bangsa Indonesia menjadi negara yang bermartabat jika terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait deklarasi Capres yang dilakukan Partai Nasdem ini, saudara, Versiarus Waku, wartawan Tribunnews, sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo, selamat sore Waku, silakan dengan laporannya. Baik rekan Nila dan Tribunnews sekalian, siang tadi Partai Nasdem secara resmi mengumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Adapun deklarasi itu langsung diumumkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta Pusat Senin hari ini. Paloh mengatakan pihaknya memilih mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu karena dianggap menjadi sosok yang terbaik dari yang terbaik. Kepada Anies,
Paloh berpesan agar membawa bangsa ini menjadi negara yang bermartabat jika menjadi Presiden Republik Indonesia. Paloh mengungkapkan pembangunan bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan melalui aspek fisik semata, melainkan pembangunan karakter juga. Sementara terkait Cawapres, Paloh mengungkapkan Partai Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada Anies untuk terkait dengan pendampingnya sebagai Cawapres. Namun ia mengklaim keputusan Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies sebagai Capres juga telah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Paloh, Jokowi merespons positif terkait keputusan Nasdem yang mengusung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu. Sementara Anies mengatakan pihaknya menerima amanah yang diberikan Partai Nasdem untuk maju dalam Pilpres mendatang. Anies menuturkan pihaknya bersedia meneruskan pembangunan yang ada di Indonesia apabila terpilih menjadi presiden. Tadi juga Ketua Musrep Paloh juga sempat menyinggung soal koalisi antara PKS, Demokrat, Nasdem yang hingga kini belum terbentuk. Adapun tadi beberapa para petinggi Partai Nasdem yang hadir di lokasi, yang itu ada Surya Paloh sendiri, kemudian ada Ahmad Saroni, kemudian ada Taufik Basari, ada San Mustafa, Syahrul Yassin Limpo, Rahmat Gobel, Lestari Mudrizat, Ahmad Ali, dan beberapa petinggi Partai Nasdem lainnya. Mungkin sekian dulu laporan dari saya, rekan Lila. Terima kasih, Versianus Waku, wartawan Tribun News, melaporkan saudara terkait deklarasi yang dilakukan oleh Partai Nasdem dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 mendatang. Kita ke informasi lainnya. Rumah warga di Desa Pemulukan, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, pada Minggu 2 Oktober malam diketahui roboh. Sebelum roboh, rumah tersebut sudah tampak memprihatinkan akibat dampak gempa bumi 6,2 magnitudo pada 15 Januari 2021 lalu. Akibatnya pemilik rumah terpaksa tidur di luar rumah lantaran tembok hancur setengahnya dan sudah hampir rata dengan tanah. Rusli mengaku ia dan keluarga tak bisa tidur di dalam rumah karena dinding rumahnya roboh dan diketahui sudah sangat miring. Ia mengatakan waktu gempa bumi lalu rumahnya terdampak dan bagian dinding sudah miring, namun belum mendapatkan bantuan untuk melakukan perbaikan rumah. Informasi lebih lengkapnya ada wartawan Tribun Sulbar Abdul Rahman tersambung bersama dengan kami dan akan melaporkan lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Abdul Rahman, silahkan dengan laporannya. Ya, selamat sore Dila dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali bahwa salah satu rumah warga yang bernama Rusli Ahmad Ali ini merupakan warga desa Dusun Pamulukan Barat, Desa Pamulukan, Kecamatan Kaluku, di mana rumah miliknya ini roboh pada minggu kemarin dan akibatnya pemilik rumah sendiri harus tidur di luar lantaran dinding ataupun rumah ini sudah roboh dan nyaris rata dengan tanah. Dan dari informasi yang kami dapatkan di lapangan bahwa rumah ini merupakan dampak gempa bumi pada 15 Januari 2021 lalu. Namun tak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait dengan adanya bantuan rumah rusak. Dan rumah ini juga sempat didata oleh pemerintah desa, namun sampai hari ini bantuan tersebut belum juga disalurkan. Dan menurut pengakuan kepala desa sendiri, Jasmine mengatakan bahwa data tersebut entah kemana karena sudah diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju dan Dinas Sosial sendiri. Dan sampai hari ini bantuan tersebut juga belum disalurkan hingga rumah milik warga di Desa Pemulukan ini roboh dan pemilik rumahnya terpaksa harus tidur di luar. Dan informasi dari kepala desa sendiri, tahun depan atau tahun 2023 mendatang anggaran dana desa akan dipakai untuk membantu rumah milik
Rusli Ahmad Ali ini untuk diperbaiki, karena hingga saat ini pihak BPBD Kabupaten Mamuju juga belum memberikan bantuan kepada pemilik rumah tersebut. Namun pada siang tadi kami melakukan konfirmasi dengan Kepala BPBD Mamuju, Muhammad Taslim, mengatakan bahwa rumah tersebut merupakan terdata dalam bantuan tahap 2 yang akan disalurkan nantinya, atau bantuan tahap 2 gempa yang akan didata pada bulan ini, dan dia mengaku akan menurunkan tim asesmen untuk melakukan pendataan terhadap rumah warga yang bernama Rusli Muhammad Ali ini. Seperti itu, Nila. Ya, terima kasih Abdul Rahman, wartawan Tribun Sulbar melaporkan. Selamat bertugas kembali, Rahman. Kita ke informasi lain, saudara. Warga Teluk Setimbul Laut keluhkan dampak operasional pasir tambang darat yang berada di wilayah Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Warga RT 2 RW 8 Sri Kasih mengatakan pihaknya kesulitan untuk mendapatkan air bersih ketika pasir tambang darat tersebut beroperasi. Di lapangan terlihat tambang pasir darat yang berada di bagian Teluk Setimbul Darat itu menimbulkan sisa pembuangan ke bagian Teluk Setimbul Laut. Pasalnya, lokasi tambang pasir darat sedikitnya ada 6 titik yang lokasinya tidak berjauhan dan berada di dataran tinggi di wilayah Teluk Setimbul Darat. Informasi lebih lengkapnya, saudara, Yeni Hartati, wartawan Tribun Batam, akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Selamat sore, Yeni, silakan dengan laporannya. Baik, selamat sore rekan Nila dan Tribuners. Baik, kami dapat laporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, di mana warga Teluk Setimbul Laut mengeluhkan aktivitas penambangan pasir darat yang terjadi di Teluk Setimbul Darat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, dari warga yakni Sri Kasih RT 02 RW 08 mengeluhkan dampak aktivitas penambangan pasir darat tersebut mengakibatkan air di sejumlah titik desa Teluk Setimbul Laut menjadi keruh sehingga terdampak dari aktivitas mereka untuk menyuci baju serta mencuci piring. Tidak hanya itu, warga Teluk Setimbul Laut juga mengeluhkan di mana warga Teluk Setimbul Laut ini yang kesehariannya sebagai nelayan sehingga mereka kesulitan untuk menebar jaring di sekitar lokasi. Selain itu, dari keterangan warga R02 RW 08 tersebut, pihak RT maupun pihak pengelola tidak ada koordinasi sebelumnya untuk mengizinkan terjadinya atau aktivitas dampak pasir laut tersebut. Nah, kemudian dari keterangan RT 02, Junaidi mengaku bahwa sebelumnya mereka dari warga sekitar serta pihak pengelola sudah melakukan koordinasi terlebih dahulu. Dan dari keterangan dari pengelola yakni Rio, mereka juga mengatakan bahwa sebelum operasi atau sebelum beraktivitas yang selama 3 minggu terakhir, mereka itu telah memanggil dari pemuda dari desa Teluk Setimbul Laut, kemudian pihak RT dan perwakilan desa di Teluk Setimbul Laut itu, bahwa mereka telah melakukan atau rapat sebelumnya. Dan tidak hanya itu, Rio juga mengaku bahwa dari aktivitas penambangan pasir darat tersebut akan diberikan atau operasional atau kepada pihak pemuda, yakni sebesar Rp5.000 per 1 lori atau truk. Nah, tidak hanya itu, dari pantauan Tribun Batam di lapangan, di mana keresahan ini terjadi dan menimbulkan pihak berwajib dari Polsek Meral itu turun langsung dan menghasilkan bahwa operasional atau aktivitas dampak laut itu tersebut tetap beroperasi, namun disekat. Artinya
dampak dari aliran yang menjadi keruh dari sisa pembuangan dari desa Teluk Timbul Laut itu tidak ada. Nah, hingga saat ini belum ada atau pantauan saat ini sudah kembali normal. Begitu rekan Nila di studio. Ya, terima kasih banyak Yeni Hartati, wartawan Tribun Batam melaporkan. Saudara, Yeni juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua RT setempat, yakni Junaidi, dan juga pengelola. Berikut liputannya untuk Anda. Memberitahu dulu kepada RT dan RW, gimana kalau memang ini dibendung? Apakah ini selesai di masyarakat, terus bermasalah di pemerintah? Ini harus kita pertanyakan dulu, Bang. Harus diperjelas. Keduanya, Bang, di area yang kita mau bendung ini, Bang, ini ada masyarakat yang bekerja manual, Bang, yang kerjanya menyekop. Jadi kalau kita bendung seolah-olah kita arogan, Bang, itu. Jadi kami pun panggil, Bang, sama mereka. Bahkan mereka bilang, ya udahlah, Bang, kalau memang harus dibendung karena ini dampaknya ke masyarakat, bendunglah. Nah, udah selesai, Bang. Dengan waktu dekat ini kami mau nimbun. Dari hari Minggu kemarin kan hujan, Bang, nggak bisa. Jadi kita hold lah dulu, Bang. Kita udah sewa alat berat loh, Bang, untuk nimbun. Udah sewa alat berat. Cuman memang keadaan jalan yang nggak bisa, makin dilewatin punya beban, Bang, makin teruk, Bang, makin parah. Jadi kita tahan lah dulu. Bang, artinya sebenarnya ini sudah berapa lama beroperasi? Kalau jalan belum lama, Bu. Kalau saya sendiri baru 3 minggu. Ya, 3 minggu. Sama-sama 3 minggu. 3 minggu. Ini start jalan sama warga. Kita kan udah tahu. Memang dari awal perencanaan kita memang mau bendung. Cuma dalam keadaan cuaca ini 2 hari ini hujan. Jadi kan kita laksanakan. Memang dari awal udah kita ngomong sama penyedut di sini. Kita akan bendung daripada nanti masyarakat komplain sama kita. Saya bilang saya nanti yang kena. Pekerja atau apa? Cuma kalau kami bekerja di sini bukan untuk cari kaya, semata-mata untuk cari makan aja. Itu pun sekarang kalau mau diceritakan yang kami kerja ini semua punya beban nih, punya utang semua nih. Rata-rata di atas 10 lah. Nah, cuma kebijakan kami itu tadi supaya istilahnya kawan-kawan bisa cari makan di sini. Masyarakat pun kita kasih limbahnya nih, pasirnya ini. Makanya tidak kita bendung. Dari sinilah masyarakat pun bisa ngambil dan juga masyarakat pun bisa bekerja, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau saya untuk kepentingan pribadi nggak perlu saya buka sebuah pasir ini. Cuma itu aja. Tetap kita bendung. Gimana pun caranya tetap kita bendung. Tapi karena, ini Bang, untuk pemuda sendiri apakah ada ini kan nggak Bang? Bantuan atau apa? Gitu? Kalau untuk bantuan sudah kita perjelaskan sama penyedot-penyedot. Kita kasih per rolling 5.000 untuk ke pemuda. Hampir di sepanjang jalan Kelurahan Tabiang Banda Gadang, RT 5 RW 1 Nanggalo, Kota Padang. Di pengarangan rumah warga terlihat banyak pakaian tergayut di jemuran. Selain di jemuran, warga juga memanfaatkan tumbuhan bahkan bebatuan di sekitar pekarangan rumah. Hal ini dilakukan warga setelah banjir setinggi 1,5 meter melanda kawasan tersebut. Segera pukul 1:30 waktu setempat pada Minggu 2 Oktober dini hari, warga setempat mengatakan sejak kemarin keluarganya sibuk membersihkan rumah akibat banjir serta mengeluarkan pakaian dan barang yang basah hingga malam hari. Informasi lebih lengkapnya Rahmat Panji, wartawan Tribun Padang, akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Halo Rahmat, silakan dengan laporannya. Baik, Mila, terkait kondisi pasca banjir di Kelurahan Tabiang Banda Tinggi, Nanggalo, Kota Padang ini banjir sebenarnya terjadi pada hari Minggu dini hari sekitar pukul 01.30 WIB. Banjir itu datang secara tiba-tiba. Sebelumnya pada hari Sabtu sekitar pukul 17.00 WIB itu sempat memang terjadi hujan di Kota Padang hingga malam hari. Namun banjir baru terjadi sekitar pukul 01.30 WIB dini hari Minggunya dengan tiba-tiba karena air langsung naik setinggi pinggang orang dewasa. Dan dalam setengah jam air sudah sampai atau hampir menyentuh setinggi dada atau 1,7 atau 2 meter sentimeter 2 meter ketinggian air pada pukul 2 WIB. Dan air langsung surut sekitar pukul 03.30 WIB hari Minggu tersebut. Akibat banjir pada dini hari itu ada sekitar 20 warga yang dievakuasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang
pada dini hari itu. Namun pada pagi hari warga sudah kembali ke rumah masing-masing dan beraktivitas seperti biasa. Namun hanya saja karena banjir banyak lumpur tanah yang tersisa di rumah warga sehingga membuat warga harus membersihkan lumpur tanah tersebut sebelum akhirnya mengeluarkan barang-barang dan membersihkan lantai serta dinding rumah agar bisa lagi ditempati. Pasca kejadian tersebut atau tadi hari Senin pagi, warga sudah mulai menyuci atau membersihkan pakaian-pakaian yang terkena banjir pada hari Minggu itu. Jadi pakaian tersebut sudah dijemur oleh warga. Selain pakaian, barang-barang elektronik juga diantarkan oleh warga ke tempat servis barang elektronik, dan juga kendaraan bermotor juga diantarkan ke bengkel karena memang kondisi banjir tersebut membuat warga tidak bisa menyelamatkan banyak barangnya, hanya barang-barang berharga seperti menyurat yang bisa diselamatkan warga karena memang banjir kejadiannya tiba-tiba. Banjir di kawasan ini juga hampir sering terjadi, namun untuk ketinggian 1,5 meter lebih ini hanya baru 2 kali terjadi, yaitu pada tahun 2012 silam dan pada tahun ini. Baik, begitu laporan dari saya, Nila. Terima kasih banyak Rahmat Panji, wartawan Tribun Padang melaporkan, saudara. Kita ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD memimpin rapat koordinasi khusus lintas kementerian dan juga lembaga terkait penanganan tragedi Stadion Kanjuruhan Malang di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober. Selain mengumumkan pembentukan tim gabungan independen pencari fakta tragedi Stadion Kanjuruhan, seusai rapat, Mahfud MD juga mengungkapkan sejumlah langkah jangka pendek yang perlu dilakukan kementerian dan lembaga terkait. Turut hadir dalam rapat tersebut diantaranya adalah Sesmenko PMK, Mendagri, Menkes, Panglima TNI, Wakapolri, Ketum KONI, Sekjen PSSI, hingga sejumlah deputi kementerian lembaga terkait. Informasi lebih lengkapnya Gita Irawan, wartawan Tribun News, sudah tersambung bersama dengan kami dan sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Selamat sore. Gita, silahkan dengan laporannya. Apa imbauan atau arahan yang dikeluarkan oleh Menko Polhukam seusai adanya tragedi ini? Silahkan dengan laporannya. Selamat sore Nila, terima kasih juga. Selamat sore juga Tribuners. Tadi saya bersama rekan media yang lain baru saja melakukan konferensi pers dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengumumkan nama-nama anggota tim gabungan independen pencari fakta terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Jadi bisa saya jelaskan bahwa ada sekitar 10 anggota dari tim tersebut. Tim tersebut diketuai oleh Menko Polhukam Mahfud MD, kemudian Wakil Ketua Menpora Zainuddin Amali, kemudian sekretaris adalah mantan Jampidum atau mantan Deputi 3 Kemenko Polhukam Nur Rahmat. Kemudian anggota-anggota yang tim tersebut diantaranya adalah akademisi dari UI Renald Kasali, Rektor UNY Sumaryanto, pengamat olahraga Akmal Marhali, jurnalis olahraga harian Kompas Anton Sanjoyo, kemudian mantan pengurus PSSI dengan lisensi FIFA Nugroho Setiawan, mantan kepala BNPB Letjen TNI Purnawirawan Doni Monardo, kemudian wakil ketua umum 1 KONI Majen TNI Purnawirawan Suwarno, kemudian mantan Wakapolda Kalimantan Sri Handayani, Irjen Polisi, kemudian juga ada mantan wakil KPK, yakni mantan wakil ketua KPK ini Laude M. Syarif, dan terakhir adalah mantan anggota Timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto. Ya, tadi Menko Polhukam menyampaikan bahwa tim tersebut akan bekerja paling lama selama 1 bulan. Jadi dalam aspek-aspek yang akan dilihat atau diinvestigasi oleh tim tersebut, diantaranya tidak hanya terkait dengan aspek hukum, melainkan keseluruhan, baik itu latar belakang maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Selain itu, tadi pada saat pagi, Menko Polhukam juga menyampaikan arahan dari Presiden terhadap kepala lembaga atau lembaga-lembaga terkait. Di antaranya adalah kepada Polri untuk segera mengumumkan atau menetapkan tersangka
pelaku pidana dalam tragedi Kanjuruhan di Malang. Selain itu juga Polri diminta untuk segera melakukan tindakan disiplin terhadap anggota-anggotanya yang terlibat. Kemudian kepada Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, tadi disampaikan bahwa Jenderal Andika diminta untuk melakukan penelitian terhadap anggota-anggotanya dan melakukan proses hukum kepada anggota-anggotanya yang berbuat melebihi kewenangannya di dalam tragedi tersebut. Kemudian kepada Menpora tadi disampaikan agar segera mengumpulkan pihak pimpinan dari PSSI, kemudian KONI, juga dari panitia pelaksana di daerah untuk menegakkan aturan terkait dengan tragedi tersebut. Selain itu juga PSSI dan Menpora diminta untuk melakukan evaluasi total terkait dengan tragedi tersebut. Kemudian kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tadi diminta untuk melakukan penanganan kesehatan kepada para korban yang saat ini masih luka-luka. Untuk biayanya sendiri akan ditanggung oleh negara. Tadi Menko Polhukam Mahfud MD juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi memberikan santunan kepada setidaknya 125 korban meninggal dalam tragedi tersebut sebesar 50 juta masing-masing kepada para keluarga korban meninggal tersebut. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan, Nila. Kembali ke studio. Oke, terima kasih banyak Gita Irawan, selamat bertugas kembali. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kita juga telah menghimpun wawancara dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Nanti akan diumumkan secepatnya. Itu yang tugasnya kira-kira akan bisa diselesaikan, diupayakan selesai dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Adapun tugas atau langkah Polda Riau dan jajaran secara serentak menggelar operasi Zebra Lancang Kuning 2022 mulai hari ini. Operasi dilaksanakan selama sekitar 2 pekan, yakni hingga 16 Oktober mendatang. Adapun tema pelaksanaan operasi tahun ini, yakni tertib berlalu lintas guna mewujudkan Kamsel Tipkar Lantas yang presisi. Informasi lebih lengkapnya, Rizky Armanda, wartawan Tribun Pekanbaru akan melaporkan lebih lengkapnya untuk Anda, saudara. Halo, selamat sore Rizky, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Nila. Tadi baru saja apel gelar pasukan terkait dengan pelaksanaan operasi Zebra Lancang Kuning 2022 digelar di halaman apel Mapolda Riau di Jalan Patimura, Kota Pekanbaru. Dan apel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal, dan ada sekitar 430 personil gabungan yang ikut dalam apel gelar pasukan ini. Selain Polri, ada juga dari instansi TNI, kemudian dari Dinas Perhubungan, dari Satpol PP, dan juga dari Jasara Harja. Sementara untuk keseluruhan Riau, personil yang dikerahkan berjumlah 840 personil, yakni terdiri dari personil jajaran Polda Riau sebanyak 120 orang personil, dan juga satuan lalu lintas di jajaran
Polresta maupun Polres berjumlah 720 personil. Dalam kegiatan apel ini, Kapolda Riau menyematkan tanda digelarnya apel gelar pasukan Operasi Zebra Lintang Kuning kepada 3 orang perwakilan, yakni dari POM TNI, kemudian dari Dinas Perhubungan, dan juga anggota kepolisian. Dan setidaknya ada 3 penekanan yang disampaikan oleh Irjen Iqbal kepada jajaran yang bertugas dalam operasi Zebra Lancang Kuning 2022 ini. Yang pertama yaitu anggota diminta agar tetap menjaga spirit ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, anggota diminta untuk menghindari wewenang, penyalahgunaan wewenang, maksud kami seperti tindakan tercela seperti memaki, meminta pungutan dan sebagainya. Dan yang terakhir, Kapolda Riau berpesan untuk menjaga selalu kesehatan kepada para anggota yang bertugas. Begitu Nila. Oke, terima kasih banyak Rizky Armando, wartawan Tribun Pekanbaru melaporkan. Saudara Rizky, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain. Menjelang Maulid Nabi Muhammad, harga telur ayam mulai mengalami penurunan. Telur ayam coklat ukuran sedang sebelumnya menginjak level 58.000 per rak, turun menjadi 48.000 per rak. Sementara telur ayam coklat kecil dari harga 55.000 turun menjadi 45.000 per raknya. Telur ayam kampung sebelumnya Rp65.000 dan turun menjadi Rp60.000. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait turunnya harga telur di pasaran di wilayah Makassar ini, saudara, ada Nur Rofifah, wartawan Tribun Timur, yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo, silahkan dengan laporannya Nur Rofifah. Selamat sore, saat ini saya melaporkan harga telur ayam di Sulawesi Selatan, tepatnya di Pasar Terong, mulai mengalami penurunan. Nah, alasan mengalami penurunannya ini karena ketersediaan bahan pokok telur di sidrap itu cukup normal, sehingga di tingkat konsumen harga telur juga normal. Nah, adapun telur ras ukuran sedang itu sekitar 48.000 dari harga 58.000. Sementara untuk telur ras ukuran kecil dari harga 45.000 yang dulunya 55.000. Selanjutnya ada telur ayam kampung. Untuk saat ini harganya 60.000 dari harga 65.000. Dan ada telur bebek harga 70.000 sebelumnya mencapai harga 85.000. Dan terakhir ada telur puyuh, ini tidak mengalami kenaikan dan tetap di harga 38.000 per rak, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pedagang telur sendiri, ini Apang umur 19 tahun yang menuturkan kalau keuntungan yang diambil selama berjualan telur ini peraknya untuk telur ras sekitar 2.000, sementara itu ada telur ayam kampung sekitar 3.000 perak, 3.000. Nah, selanjutnya ada telur bebek 3.000 dan untuk telur puyuh 2.000, keuntungan yang diambil oleh pedagang Ipang. Itulah informasi yang dapat sampaikan, kembali ke Nila. Ya, terima kasih banyak Nur Rofifah, wartawan Tribun Timur melaporkan, saudara. Nur Rofifah juga telah menghimpun wawancara dengan pedagang telur di wilayah setempat. Berikut liputannya untuk Anda. Ayam kampung itu kisaran berapa satu rak? Ayam kampung 60 satu rak. 60 satu rak, Di. Oke, kalau telur puyuh? Puyuh 38. 38. Untuk penjualan omset bulan ini bagaimana, Kak? Mengalami keuntungan kah atau bagaimana? Lumayan. Lumayan, Di. Itu kisaran berapa biasa, Kak, kalau keuntungan? Sekarang 2 juta. 2 juta? Oh, alhamdulillah. Baik, baik. Ini biasanya, Kak, telur jadi ambil dari mana? Dari sidrap. Dari sidrap saja? Oh iya, makasih banyak, Kak.
Sejumlah tokoh menerima penganugerahan Darjan Gelar Adat Kesultanan Delhi di Hari Keputraan Seri Paduka Sultan Delhi. Gelar para tokoh ini dikukuhkan langsung oleh Tuanku Sultan Mahmud Lamanjie Perkasa Alam di Istana Maimun pada Minggu 2 Oktober. Menurut Datuk Adil Freddy Abraham yang merupakan ketua majelis kegiatan ini, memang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Ia mengatakan ini merupakan hari keputraan yang ke-24 tahun dan memberikan gelar kehormatan pada sejumlah tokoh di Kota Medan. Ada Fian wartawan Tribun Medan yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait tokoh masyarakat yang mendapatkan gelar kesultanan. Fian, selamat sore, silahkan dengan laporannya. Ya, selamat sore Nila dan juga para Tribuners. Ya, memang kemarin Kesultanan Delhi menggelar acara keputraan yang diselenggarakan sudah ke-24 kalinya, di mana bertepatan juga dengan hari lahirnya Sultan dari Delhi sendiri, di mana saat kemarin itu ada sejumlah tokoh yang totalnya itu ada 16 tokoh masyarakat yang diberi gelar begitu dari pihak Sultan sendiri, di mana tokoh-tokoh tersebut sebagian memang merupakan tokoh pendidikan ataupun dari rektor, dosen ataupun dari staf-staf dari universitas di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Ya, kemarin juga ada mantan wali kota Medan juga menerima gelar kehormatan di sana. Menurut dari pihak Istana Maimun mengatakan bahwasanya kegiatan ini memang rutin digelar di setiap tanggal 2 Oktober, di mana saat itu juga bertepatan dengan hari lahirnya dari Kesultanan Delhi. Ya, mungkin sekian dari saya, Nila, kembali ke studio. Terima kasih banyak, Fian, wartawan Tribun Medan, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Fian juga telah menghimpun wawancara dengan Datuk Adil Freddy Abraham. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Penduli arwah itulah yang dilaksanakan 4 hari yang lalu. Setelah 4 hari yang lalu, penduli arwah berdoa, dan sekaligus itu rangkaian daripada menyampaikan pesan kepada hayalah atau kepada kaum kerabat bahwasanya tanggal 2 Oktober akan ada acara penganugerahan gelar. Tapi dikarenakan terbatasnya ruangan, maka tidak semua kaum kerabat kan gitu itu bisa naik ke atas, sangat terbatas. Nah, itulah kenduri arwah itu, jadi selain kenduri juga mengabarkan kepada kaum kerabat, dan hari ini seperti kita lihat bersama kapasitas yang tidak begitu besar, dan semua ini adalah puncak daripada acara Hari Keputraan Seri Paduka Tuanku Sultan Delhi. Ada berapa orang tadi yang diberi 16. Hari ini 16 orang. Ini Bapak sendiri saya namanya Datuk Pak Suku, ya, Datuk Adil Freddy Abraham, Sarjana Ekonomi, Kepala Masyarakat Adat Wazir. Mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Kesehatan. Yang kedua, terima kasih banyak kepada Sultan Delhi yang telah memberikan berkah ini tanggung jawab besar. Satu Harga beberapa bahan pokok di Pasar Andounohu Kendari, Sulawesi Tenggara mulai naik. Harga beberapa bahan pokok tersebut naik sekiranya sepekan terakhir. Salah satu pedagang yakni Adit mengatakan kenaikan harga ini juga ada kaitannya dengan naiknya harga bahan bakar minyak. Untuk
bahan pokok yang mengalami kenaikan harga diantaranya adalah cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Sekarang dijual seharga Rp80.000 per kilogram. Kemudian jeruk nipis yang tadinya Rp10.000 per kilo sekarang juga naik menjadi Rp15.000 per kilonya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait update harga sembako di Kendari, Saudara, Amelda Devi, wartawan Tribunnews Ultra akan menginformasikan lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Amelda, silahkan dengan laporannya. Iya, baik. Terima kasih rekan Nila. Perlu kami informasikan tepatnya di salah satu pasar tradisional di Kota Kendari, tepatnya di Pasar Andanohu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan pantauan kami di pekan kemarin, di hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022, harga beberapa bahan pokok terpantau naik sejak sepekan terakhir. Ya, hal itu disampaikan oleh salah satu pedagang di Pasar Andanohu yang mengatakan jika harga tersebut sudah naik sepekan terakhir. Ya, kata dia kenaikan harga ini juga merupakan imbas dari naiknya harga BBM beberapa minggu lalu, di mana harga BBM tersebut juga mempengaruhi transportasi yang digunakan untuk pengantaran sayur-sayuran yang mereka dagangkan di Pasar Andanohu. Ya, untuk diketahui sayur-sayuran atau stok bahan pokok lainnya yang mereka jajakan di Pasar Andanohu itu berasal dari beberapa wilayah, diantaranya dari Konawe Selatan, tepatnya di Kabupaten Konda, kemudian di Konawe Selatan, di Kabupaten Konawe juga. Dan ada pula beberapa sayuran yang di stok dari Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, untuk sayuran yang dari Sulawesi Selatan sendiri, para pedagang ini mengaku merasakan kenaikan harga yang cukup, walaupun tidak signifikan kenaikan harganya, namun tetap terasa hampir di semua jenis sayuran yang mereka stok dari Sulawesi Selatan, diantaranya seperti kol, wortel, dan juga kentang. Ya, di mana sebelumnya dijual harga modal yang mereka peroleh yakni Rp11.000, kemudian saat ini bisa mencapai Rp14 hingga Rp15.000 per kilonya. Kemudian selain itu, untuk stok yang diperoleh dari beberapa wilayah di sekitar Kota Kendari, khususnya di beberapa kabupaten yang saya sebutkan tadi, kenaikan harganya justru terbilang cukup tinggi, seperti cabai yang sempat disampaikan tadi, yang awalnya dijual hanya Rp65 hingga Rp70.000 per kilogramnya, kini sudah mencapai Rp80.000 per kilogram. Ada pula bawang merah dan bawang putih yang kini dijual seharga Rp40.000 per kilogramnya. Ya, para pedagang mengaku sempat khawatir harga bahan pokok ini akan melonjak tinggi harganya karena sulitnya BBM yang didapat oleh untuk mengantarkan sayur-sayuran tersebut. Namun hingga saat ini mereka mengaku harga sembako masih terkontrol harganya dan tidak mengalami kenaikan yang cukup drastis. Demikian, Nila. Terima kasih banyak Amelda Devi, wartawan Tribunnews Ultra melaporkan. Selamat bertugas kembali Amelda. Kita update informasi selanjutnya, Saudara. Salah satu supporter yang berhasil selamat dari tragedi kerusuhan Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober malam mengungkapkan alasannya turun ke tribun saat tragedi tersebut berlangsung. Rian Dwi Cahyono, warga asal Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, saat ini tengah terbaring dalam perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan karena mengalami patah tulang kanan. Saat ditemui, ia mengatakan pihaknya memang turut turun ke dalam lapangan seusai pertandingan berakhir dengan kekalahan Arema FC dari Persebaya Surabaya. Ia mengaku turun ke lapangan untuk melayangkan protes pada pemain dan juga manajemen Arema FC karena Arema kalah padahal 23 tahun dalam sejarah tak pernah dikalahkan Persebaya Surabaya di kandang Singoedan.
Belum sampai melompati pagar, tembakan gas air mata datang ke arahnya di tribun sebelah timur, hingga membuatnya jatuh dan terinjak supporter lain yang berebut turun dari tribun. Akibat gas air mata, Rian sempat sesak napas. Beruntung nyawanya masih selamat setelah segera dievakuasi oleh supporter lain. Laga antara Arema FC dan Persebaya Surabaya berakhir pilu setelah setidaknya 125 orang tewas dalam tragedi tersebut. Mereka meninggal dunia seusai berdesakan akan keluar dari Stadion Kanjuruhan selepas kepolisian melesatkan gas air mata ke arah tribun penonton. Itu karena ketimpa orang banyak sama kena gas air mata itu. Bapak dari mana Pak? Alamat kemana? Alamat saya daerah Soekarno-Hatta. Umur berapa sekarang? Umur 20 tahun. 20 tahun. Mas Burhan, bawa anak kecil, anak bayi. Sampai ngelihat sendiri ada anak-anak kecil yang jadi korban itu? Iya, ada. Sebelah saya pas. Sebelah sampean pas? Pas saya masih setengah sadar itu, saya pas. Kondisinya gimana anak kecil itu? Sama orang tuanya atau tertinggal? Alhamdulillah sama orang tuanya. Selamat ya? Ya. Di tribun apa tuh Mas waktu itu sampean? Tribun 14 ya. Ikut masuk ke lapangan juga nggak sampean Mas? Saya nggak sampai ke lapangan. Insiden meninggalnya setidaknya 125 orang supporter Aremania seusai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya diduga terjadi karena banyaknya supporter yang berdesakan di pintu keluar. Dalam beberapa video tampak bagaimana pintu keluar di Stadion Kanjuruhan justru ditutup saat sejumlah petugas kepolisian sudah melesatkan gas air mata. Kericuhan terjadi seusai laga lanjutan kompetisi Liga 1 antara Arema FC versus Persebaya Surabaya yang berkesudahan dengan skor 2-3. Untuk kemenangan tim tamu pada Sabtu 1 Oktober malam, Stadion Kanjuruhan memiliki cukup banyak pintu masuk dan keluar yang lebarnya sekitar 4 meter setiap pintunya. Seorang pedagang yang berjualan di sekitar Stadion Kanjuruhan mengatakan, sampai pertandingan selesai, pintu stadion belum juga dibuka, padahal biasanya sekitar menit 80, pintu stadion akan dibuka jelang berakhirnya laga. Hal itulah yang menurut para pedagang menyebabkan supporter marah karena mereka kesulitan untuk keluar dan berdesakan saat kerusuhan terjadi. Tampak dalam rekaman video, pintu tersebut tampak masih ditutup saat sejumlah petugas sudah melesatkan gas air mata. Banyak supporter yang berjubel di pintu keluar dan berusaha membuka paksa pintu tersebut. Mereka terus berusaha mendorong satu sama lain untuk menghindari lesatan gas air mata. Dilaporkan penutupan pintu itu dilakukan karena sejumlah supporter Aremania berusaha mengejar pemain setelah pertandingan berakhir. Beberapa dari mereka juga melempari benda-benda tumpul. Perlengkapan pertandingan dan fasilitas di dalam lapangan seperti bangku pemain, papan iklan, jaring gawang juga ikut menjadi pelampiasan kekecewaan. Melalui akun resmi Persebaya di Twitter, mereka juga mengatakan bahwa seluruhnya dalam kondisi aman. Para pemain Persebaya Surabaya sempat tertahan di Stadion Kanjuruhan, namun mereka aman saat pulang menggunakan kendaraan taktis. Sementara pemain Arema FC tampak tertahan di ruang ganti pemain. Mereka yang masih tertahan juga turut membantu menolong korban yang berjatuhan. Pertandingan hari Sabtu ini berlangsung dari pukul 20.00 sampai 22.00. Dalam prosesnya kemenangan ada di Persebaya 3-2 dengan posisi. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan. Semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, tidak pernah kalah, namun pada malam ini mengalami kekalahan. Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari
para pemain dan official untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan ataupun mengejar para pemain. Dalam prosesnya itu, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata karena sudah anarkis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan akan memproses pidana oknum prajuritnya yang melakukan tindakan berlebih terhadap supporter saat tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam. Jenderal Andika menyebut telah memulai investigasi terhadap aksi prajurit yang diduga melakukan tindakan berlebihan kepada supporter Arema FC. Investigasi awal dilakukan Markas Besar TNI melalui video-video viral yang memperlihatkan aksi anarkis prajurit terhadap penonton yang memasuki lapangan pertandingan. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, ada 2 prajurit yang terbang sembari menendang ke arah tubuh 2 penonton. 2 supporter tersebut menerima tendangan dari 2 oknum prajurit ini ketika berusaha kembali ke area tribun penonton seusai memasuki lapangan pertandingan. Tendangan keras 2 prajurit tersebut membuat 2 supporter ini terpental dan terkapar di lapangan. Tak jauh dari lokasi kekerasan ini, terlihat puluhan prajurit juga turut mengejar dan memukuli supporter menggunakan pentungan. Jenderal Andika mengatakan prajurit TNI tersebut bukan saja sudah memenuhi unsur pelanggaran disiplin, namun juga tindak pidana. Jenderal Andika lantas mengimbau masyarakat yang merekam tindakan prajurit dalam tragedi Kanjuruhan agar dikirim pada dirinya maupun Pusat Penerangan Puspen TNI untuk ditindaklanjuti. Satu, untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Pelatih Arema FC Jaffer Roka melihat ada supporter yang meninggal dunia di pelukan pemain saat tragedi Kanjuruhan seusai laga Arema versus Persebaya Surabaya. Jaffer Roka yang resmi ditunjuk sebagai pelatih Arema sejak 6 September ini merasa hancur dan bertanggung jawab atas tragedi ini. Ia mengatakan bahwa seandainya Arema FC bisa meraih hasil imbang, kejadian tersebut tak akan terjadi. Jaffer Roka baru mengetahui kejadian di dalam stadion setelah konferensi pers. Ia melihat para pemainnya membantu para korban. Pelatih asal Chili tersebut mengatakan ada penonton yang meninggal dunia dalam pelukan pemain Arema. Pelatih asal Chile tersebut mengatakan bahwa ada penonton yang meninggal di dalam pelukan pemain tersebut. Sementara itu, menurut Sergio Silva, pemain Arema FC memilih masuk ke ruang ganti seusai para supporter mulai banyak yang masuk ke lapangan. Padahal para pemain Arema FC sebenarnya berencana untuk berjalan di sekitar stadion untuk memberikan penghormatan pada para supporter mereka. Setelah masuk ke ruang ganti, para pemain Arema FC tak tahu bahwa Setelah masuk ke ruang ganti, para pemain Arema FC ini mengaku tak tahu bagaimana kejadian yang berlangsung di luar. Sergio Silva mengungkapkan kerabat dari salah satu official Arema FC turut meninggal dunia dalam tragedi tersebut. Ia membeberkan sejumlah momen mengerikan yang ia saksikan. Diakuinya ia melihat beberapa orang meninggal dunia di dekat pemandian. Ia pun mengetahui banyak mobil polisi dibakar, kemudian sejumlah koridor yang sudah penuh dengan darah.
Jagat media sosial dibuat geram dengan video detik-detik adanya oknum supporter Arema FC yang pertama kali turun ke lapangan di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam. Oknum tersebut yang diduga merupakan orang pertama yang memicu supporter lain untuk turun dan melakukan aksi protes ke pemain Arema FC serta ofisial atas kekalahan melawan Persebaya Surabaya. Saat ini sosok oknum tersebut juga sedang diburu oleh sejumlah pihak. Turunnya oknum ini diduga yang menjadi pemicu terjadinya kerusuhan hingga menewaskan 100 orang lebih. Dalam video yang berhasil kami himpun, tampak pemain Arema FC dan Persebaya Surabaya awalnya berada di tengah lapangan. Tak berselang lama, seorang supporter tiba-tiba menyelonong masuk ke lapangan untuk melakukan aksi protes. Namun kemudian ia diadang oleh beberapa petugas keamanan. Ia tampak mengenakan kaos berwarna hitam dan celana gelap hendak memprotes kekalahan Arema FC melawan Persebaya. Turunnya supporter ini memicu puluhan supporter lainnya juga mengikuti aksi yang sama. Kemudian kericuhan mulai terjadi karena banyak supporter yang merangsek masuk ke lapangan. Para pemain dan ofisial kemudian masuk ke ruang ganti untuk pengamanan. 1 menit berselang, kondisi mulai tak kondusif dan para supporter semakin banyak yang memasuki lapangan. Kini video tersebut terus beredar dan banyak pihak yang mempertanyakan siapa oknum supporter tersebut yang diduga menjadi pemicu adanya kericuhan usai laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini, saudara. Tetap bersama kami karena beragam informasi lain masih akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022 kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki Tribuners lakukan setelah dari laser CO2 ini? Oh, kalau setelahnya sih enggak, yang jelas dia tetap harus pakai sunscreen aja, dan untuk krim malam biasanya penggunaannya di stop dulu. Gitu. Nah dok, untuk melakukan treatment laser CO2 ini dok, misalkan ada salah satu pasien dengan kondisi kulitnya masih berjerawat sekali dok, apakah itu langsung bisa ditangani atau menunggu kulit berjerawatnya ini sembuh dulu atau kering dulu atau bagaimana tuh dok?
Jadi mungkin maksudnya kalau posisi jerawatnya lagi meradang ya Mbak? Iya, benar. Oke, jadi kalau si jerawat itu lagi meradang, ya biasanya kita harus terapi dulu, biar supaya radangnya lebih baik dulu. Terus nanti dari si bekas dari hasil yang meradang itu kan pasti berbekas nih Mbak, bentuk bopeng-bopeng. Nah, baru nanti bisa kita lakukan laser tersebut. Oke, jadi memang ada solusi ya dok ya untuk Tribuners yang mungkin jerawatnya masih meradang gitu dan ingin melakukan laser CO2 ini, jadi memang ada tindakannya lagi gitu dok ya, jadi harus dikeringkan Iya dulu. betul, jadi terus kita obatin terlebih dahulu sih Mbak, kalau itu harus konsultasi juga yang jelas ya teman-teman Tribun ya. Iya, oke. Jadi konsultasinya bisa langsung saja ke klinik Limonia ya mungkin dok ya. Oke. Nah dok, selain itu dok, treatment ini itu bisa mendapatkan hasilnya itu setelah berapa kali treatment sih dok, laser CO2 ini? Kalau ditanya seperti itu ya Mbak, gimana ya? Untuk hasil berapa kalinya kita nggak bisa janjikan gitu. Artinya kan kita lihat juga nih si bopeng itu sendiri gimana, kedalamannya dalam atau enggak gitu, kerusakannya sebatas mana. Jadi yang jelas kita treatment sekali itu pasti ada hasilnya gitu. Dan itu tetap harus pengulangan, untuk berapa kalinya nggak bisa kita tentukan. Nanti kita lihat perkembangannya setelah 1-2 kali treatment gitu. Tapi untuk biasanya kalau pasien itu berapa kali repeat sih dok untuk laser CO2 ini kebanyakannya? 2-3 kali atau berapa sering gitu? Nah itu tadi tergantung dari si bopengnya sendiri Mbak. Kalau berdasarkan beda-beda ya dok ya? Iya betul, berdasar pengalaman saya ya Mbak ya, sejauh ini kalau misalkan dia bopengnya nggak terlalu dalam, itu bisa 3 kalian lebih gitu. Lebih ya, oke. Nah mungkin ada nggak sih dok treatment lain setelah after CO2 ini gitu kan ya, laser CO2 ini. Nah itu hasilnya yang didapatkan itu apa dok? Hasil dari laser treatment. Jadi kalau hasilnya si bopeng itu kan tadinya agak lebih cekung ya Mbak. Nah itu nanti dia dengan perlahan dia akan lebih naik gitu. Nah sebenarnya selain laser CO2 kita juga bisa treatment dengan treatment lain gitu. Jadi saling membantu gitu. Apa aja tuh dok treatment selain laser CO2 ini untuk bopeng? Contohnya tadi yang seperti saya sebutkan, bisa dengan subsisi atau skin needling atau juga radiofrekuensi gitu. Kalau subsisi itu apa sih dok? Oh iya, jadi subsisi itu caranya itu kita sekar yang akne sekar si bopeng tadi itu jaringan mati di bawahnya itu. Jadi kan si sekar bopeng nih, jaringan mati di bawahnya itu kita tusuk dengan jarum supaya dia lepas, jaringan ikannya lepas sehingga si permukaan yang tadinya agak cekung bisa lebih naik, bisa ini juga merangsang kolagenisasi lagi gitu. Oke, jadi bedanya mungkin laser dengan subsisi tadi itu medianya dok ya, media pengaplikasiannya. Nah selain itu chemical peeling juga bisa ya dok? Chemical peeling bisa. Nah itu kalau bedanya di chemical peeling ini dia medianya menggunakan apa tuh dok? Kalau di chemical peeling kan kita menggunakan bahan kimia ya Mbak. Itu. Kalau sedangkan si laser kan kita pakai metode laser. Kalau subsisi kita menggunakan jarum gitu. Bedanya di situ sih. Dari sekian banyak pilihan treatment untuk bopeng ini dok, mana sih yang dokter paling rekomendasikan untuk Tribuners di rumah jika ada masalah bopeng juga di wajah dan ingin treatment ini dok gitu? Jadi untuk masalah bopeng ini sebenarnya treatmentnya kalau ditanya mana yang lebih bagus, semua bagus gitu ya Mbak ya. Tergantung dari kita lihat dulu nih bopengnya kayak apa gitu, sejauh mana dia, udah berapa lama bopengnya terjadi gitu. Jadi kita tetap harus lihat dulu nih jenis bopengnya gitu. Nanti baru kita
bisa arahkan kemana nih yang terlebih dahulu harus kita lakukan gitu. Jadi bopeng ini sendiri memang ada tingkatannya nggak sih dok untuk baik itu dari tingkatan teksturnya atau tingkatan kedalaman bopengnya itu ada nggak sih dok? Nah kalau bopeng ini kan kita punya beberapa jenis bopeng ya Mbak ya. Salah satunya itu kan ada yang bopeng atrofi. Nah ada juga yang hipertrofi. Nah jadi untuk yang atrofi ini kita ada 3. Ada ice pick scar, dia itu bentuknya huruf V. Jadi lubang atasnya itu lebih lebar daripada yang bawahnya gitu. Kalau untuk box scar itu dia seperti kotak, seperti mobil box gitu. Jadi bentuknya mirip huruf U, cuman di sudut-sudutnya itu dia lebih runcing gitu. Nah, sedangkan yang terakhir itu kan ada rolling scar. Rolling scar ini dia cenderung bentuknya agak oval, hampir mirip huruf U, cuman dia lebih oval dengan tepi pinggirnya itu menyatu sama kulit sekitarnya. Nah, yang terakhir itu yang jenis kedua itu ada hypertrophy scar atau biasanya sih lebih kita taunya seperti keloid ya, yang dia karena hipertrofi itu kan terjadi karena produksi kolagen yang berlebihan, jadi dia lebih menonjol. Kalau si atrofi scar itu bopeng yang biasa kita kenalkan dia lebih cekung ya Mbak, lebih dalam gitu. Oh, jadi ternyata untuk bopeng ini sendiri banyak jenisnya ya dok ya? Iya betul. Oke, jadi memang mungkin orang satu dengan orang yang lainnya itu nggak sama bopengnya, berbeda-beda ya? Iya tentu Mbak, beda dan treatmentnya juga pasti beda-beda gitu. Jadi itulah Tribuners, mungkin Tribuners bisa menjadi rekomendasi ini untuk Tribuners di rumah yang mempunyai kulit wajah, masalah di kulit wajahnya itu yaitu bopeng, itu bisa konsultasi terlebih dahulu. Oke dok, untuk masalah kulit wajah bopeng ini, ada nggak sih dok untuk masalah di kulit wajah bopeng ini yang serupa gitu, seperti bopeng ini tapi di kulit wajah gitu? Oh, kalau sejauh ini ya Mbak, berdasarkan pengalaman saya yang mirip seperti bopeng sejauh ini ya acne scar itu atau kita biasa sebut bopeng. Memang hanya bopeng ini ya dok ya, itu masalah kulit yang banyak orang alami gitu dok ya? Oh, betul. Nah kalau untuk masa penyembuhannya sendiri dok, ada nggak sih dok bopeng ini apa harus treatment, apa bisa disembuhkan secara tradisional, herbal, atau pakai skincare aja bisa sembuh nih gitu di rumah gitu, atau memang penanganannya yang memang benar-benar maksimal tuh harus treatment gitu? Nah ini kalau menurut saya sebaiknya sih tetap harus treatment ya Mbak, karena kalau untuk sekedar kayak pengolesan krim itu kurang maksimal. Tetap kembali harus kombinasi dengan treatment gitu, dan treatmentnya juga nggak cuman satu jenis treatment, bisa kita kombinasi dengan treatment yang lain. Oke, nah kalau untuk dikombinasikan dengan treatment yang lain itu treatment apa dok? Seperti yang saya sebutin tadi, bisa pakai skin needling yang pakai jarum, atau subsisi tadi, atau chemical peeling tadi gitu. Oke, jadi dari beberapa itu bisa dikombinasiin ya dok ya? Oh bisa. Dan itu aman ya dok? Aman. Oke. Dengan pengawasan dokter, dengan tindakannya yang melakukan dokter itu aman. Oke. Nah dok, mungkin ada pesan dan juga kata-kata dari dokter untuk Tribuners di rumah masalah dengan bopeng dan ini cara untuk mengatasinya dok? Iya, jadi untuk yang belum ya mudah-mudahan udah cukup pada tahu gitu kan, maksudnya jangan sampai terjadi bopeng gitu, lebih tepatnya untuk pencegahannya ya Mbak, kalau bisa
jika memang jerawatnya lagi meradang, usahakan menggunakan sunscreen. Terus juga jangan suka dikupilin atau dipegang-pegang jerawatnya, karena kan kita nggak tahu nih tangan kita bersih atau enggak gitu kan, infeksi soalnya. Terus juga dengan kita ngupilin si jerawatnya ini sendiri itu bisa bikin hitam gitu. Jadi untuk pencegahannya sih gitu. Terus yang penting sunblock jangan lupa ya, dan disesuaikan dengan si jenis kulitnya juga gitu. Yang isinya sunblocknya juga harus yang ada untuk si jerawat gitu. Jadi tetap harus konsultasi ya kalau untuk masalah sunscreen atau produk-produk itu tetap harus konsultasi terlebih dahulu gitu. Nah yang jelas itu tadi pesannya selalu gunakan sunscreen, jangan suka pegang-pegang jerawatnya atau pencet-pencet jerawatnya, usahakan jaga pola makannya juga, pola tidurnya gitu. Nah kalau untuk yang udah terlanjur ada bopeng nih, segera kalian hubungi dokter-dokter kesayangan kalian untuk penanganan lanjut gitu. Oke. Dan di Limonia juga treatment ini memang sudah ada ya dok ya? Gimana Mbak? Di Limonia sendiri memang treatment ini sudah ada? Iya, di Limonia treatmentnya udah ada. Boleh datang untuk teman-teman Tribuners kalau memang sekiranya, jangan lupa untuk konsultasi terlebih dahulu ya. Nah Tribuners, itulah tadi pesan dari Dr. Debbie ya terkait tentang bopeng dan juga cara mencegah, cara menanganinya sampai dengan cara mengobatinya. Jadi sudah ada beberapa treatment yang Dr. Debbie jelaskan, Dr. Debbie berikan itu sebagai rekomendasi Tribuners di rumah gitu kan ya. Untuk Tribuners yang mungkin tidak memiliki, mohon dijaga kulitnya ya dok ya. Seperti Dr. Debbie bilang tadi, gunakan sunblock, gunakan sunscreen yang benar, jangan dipegang jerawatnya ya. Dan untuk Tribuners yang mungkin sudah memiliki bopeng ini, jangan insecure, jangan khawatir, karena banyak sekali treatment yang sudah dijelaskan oleh Dr. Debbie tersedia di klinik Limonia juga. Seperti pada hari ini ya, laser CO2, nah itu bisa menjadi pilihan Tribuners juga untuk melakukan treatment ini. Terima kasih banyak Dr. Debbie sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan banyak sekali informasi dengan Tribuners di rumah seputar dengan bopeng dan juga cara mengatasinya dengan laser CO2 ini. Terima kasih ya Dr. Debbie. Ya sama-sama ya Mbak, semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Oke, terima kasih dokter, boleh live kalau misalkan dokter ada kesibukan lain. Oke, makasih banyak Mbak. Halo, selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Partai Nasdem Lampung dukung pencalonan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden 2024. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Tower Gondangdia, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober 2022. Menanggapi hal tersebut, DPD Partai Nasdem Bandar Lampung akan mengikuti perintah dan sepakat dengan keputusan tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Nasdem Bandar Lampung Naldi Rinara saat dihubungi Tribun Lampung. Ia mengatakan seluruh kader DPD Nasdem Bandar Lampung akan mengikuti kebijakan DPW. Bahkan ia mengaku sudah satu suara dalam penetapan Anies Rashid Baswedan sebagai capres. Sementara Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Lampung Herman HN mengatakan pihaknya bersama seluruh kader DPD Nasdem akan memperjuangkan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurut mantan Wali Kota Bandar Lampung tersebut, dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi capres dan hal itu tidak ada tawar-menawar. Kemudian terkait kolaborasi dengan PKS dan Partai Demokrat, menurutnya itu semua kewenangan dari DPP Partai Nasdem. Karena DPD Nasdem Lampung ini tidak ada upaya dan semuanya tergantung pusat. Untuk itulah DPD Nasdem Lampung akan mulai memperkenalkan capres Anies Baswedan. Di antaranya dilakukan di media cetak, media sosial, media elektronik hingga baliho. Berita selanjutnya, IMM Lampung gelar aksi tolak kenaikan BBM di DPRD. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Lampung menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM di DPRD Provinsi Lampung pada Senin 3 Oktober 2022. Koordinator aksi Prayono mengatakan, demonstrasi yang dilakukan masih sebagai upaya melanjutkan gelombang arus demonstrasi sebelumnya. Menurutnya, gelombang aksi yang marak terjadi akhir-akhir ini menuntut kenaikan BBM dikarenakan dampaknya sangat membebani masyarakat. IMM juga menyesalkan aksi demonstrasi yang sudah dilakukan sebelumnya tidak direspon oleh pemangku kepentingan. Sehingga dalam aksi ini IMM menuntut adanya realisasi dari tuntutan warga sebelumnya. Ketua IMM Lampung Amin Fauzi mengatakan, selain menyoal kenaikan harga BBM, pihaknya menilai bantuan yang diperuntukkan sebagai bantuan sosial penanganan dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM jauh dari tepat sasaran. Untuk itulah IMM meminta bantuan yang diberikan berbasis data dikarenakan bantuan yang diberi hanya sebatas pemerintah turun dan memberi bantuan. Sementara itu, untuk pengamanan aksi unjuk rasa dikerahkan 644 personil gabungan yang disiagakan. Personil itu terdiri dari TNI, Polri, Satuan Polisi Pamung Praja. Berita selanjutnya, ratusan pecinta sepak bola Lampung gelar aksi solidaritas. Penyalaan lilin dan menyanyikan yel-yel Aremania menandai aksi solidaritas yang dilakukan oleh ratusan pecinta sepak bola Lampung di halaman Stadion Sumpah Pemuda Pekorwai Halim Bandar Lampung pada Minggu 2 Oktober 2022 malam. Aksi solidaritas tersebut dilakukan atas tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang dalam laga pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dengan skor akhir 2-3 dengan kemenangan Persebaya pada Sabtu 1 Oktober 2022. Aksi tersebut dikawal personil Polsek Sukarame agar berjalan secara kondusif dan lancar. Pada aksi solidaritas, seluruh peserta yang hadir tampak menundukkan kepala sejenak guna mengheningkan cipta bagi para korban jiwa. Wiryo Saputra selaku koordinator aksi mengatakan, pada aksi solidaritas ini ada sekitar 20 perwakilan komunitas klub sepak bola di Lampung yang hadir. Ia mengatakan seluruh peserta yang hadir berjumlah sekitar 200 orang memiliki tujuan yang sama, yaitu ikut berduka atas tragedi Stadion Kanjuruhan. Ia juga mengatakan tragedi Stadion Kanjuruhan merupakan pukulan besar pada dunia persepak bolaan di Indonesia, karena sampai saat ini sudah ada ratusan nyawa yang menjadi korbannya.
Padahal menurut Wiryo, persepakbolaan Indonesia saat ini sedang naik dengan ditandai permainan timnas Indonesia yang sedang bagus-bagusnya. Dengan terjadinya peristiwa itu, ia berharap supporter Indonesia lebih teredukasi lagi tentang aturan-aturan yang harus ditaati. Selain itu, aparat keamanan juga perlu dievaluasi. Mewakili seluruh pecinta sepak bola Lampung, Wiryo berharap tragedi Stadion Kanjuruhan akan menjadi peristiwa buruk pertama dan terakhir di Indonesia. Ia juga berharap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI akan mengevaluasi seluruh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan meminta untuk usut tuntas tragedi Stadion Kanjuruhan. Berita selanjutnya, 121 guru SMA dikirim ke daerah ikut program Guru Mengabdi Distrik Lampung. Sebanyak 121 guru SMA diterjunkan selama seminggu ke 4 kabupaten dalam program Guru Mengabdi. Para guru tersebut berasal dari Bandar Lampung, Metro, Pringsewu, dan Pesawaran. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Sulpakar, dalam acara pelepasan ratusan guru mengabdi pada Minggu 2 Oktober 2022, para guru akan dikirim ke Kabupaten Mesuji, Waikanan, Lampung Barat, dan Pesisir Barat. Sulpakar mengatakan program Guru Mengabdi ini merupakan salah satu program kerja Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan Wakil Gubernur Husnunia Salim. Ia mengatakan guru mengabdi termasuk dalam program Smart School. Kadisdikbud juga menjelaskan, para guru mengabdi ini harus memiliki kemampuan guna memberikan pelajaran secara modern kepada para siswanya. Selain itu, para guru mengabdi juga dituntut untuk menguasai teknologi informasi serta diharapkan bisa menjadi motivator bagi siswa yang diajarnya. Sulpakar mengatakan guru yang dikirim dinilai memiliki kemampuan yang lebih dari guru lainnya. Bahkan ada yang merupakan guru penggerak dan guru prestasi di sekolahnya. Ia berharap dengan program Guru Mengabdi ini bisa memotivasi daerah-daerah untuk terus berkembang. Sementara itu, Kepala Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Selampung, Hendra Putra mengatakan ada 40 sekolah dari 4 kabupaten yang akan dituju oleh 121 guru mengabdi. Hendra mengatakan untuk tempat tinggal guru mengabdi ini ada bermacam-macam. Jika rumah kepala sekolah dan ada guru di sekolah yang ditunjuk itu dekat dengan sekolah, maka boleh menginap di sana. Namun apabila tidak ada rumah kepala sekolah dan guru asli di daerah tersebut, maka kepala sekolah akan menunjuk rumah warga sebagai tempat menginapnya. Guru PPKN SMA Negeri 8 Bandar Lampung, Anissa Natalia mengatakan, dirinya siap menjadi guru mengabdi selama seminggu di SMA Negeri 1 Bumi Agung Waikanan. Anissa berharap siswa yang diajarkan bisa menyambung apa yang akan disampaikan para guru nantinya. Berita selanjutnya, panen raya, petani Pesawaran masih gunakan mesin pengerek sederhana. Akhir bulan September dan awal Oktober ini adalah masa para petani di Kabupaten Pesawaran untuk mulai panen raya. Biasanya para petani melakukan pemanenan dengan cara manual. Caranya dengan merontokkan batang-batang di padi dengan kayu secara terus-menerus sampai padi terpisah dari batangnya. Jamat, warga dusun Sukamulya, Desa Sukadadi, Kabupaten Pesawaran, pada Senin 3 Oktober 2022 mengatakan, ia memiliki mesin perontok padi sederhana yang dapat merontokkan padi dari tangkainya dengan cepat. Selain itu, keunggulan lainnya adalah padi yang dirontokkan bisa lebih maksimal dan bersih. Menurut Jamat, setelah pemanenan, batang padi yang sudah dikumpulkan akan dimasukkan ke dalam mesin tersebut dan tidak perlu waktu lama. Batang-batang padi yang dimasukkan akan memisahkan butir padi. Jamat menyebutnya sebagai mesin erek. Dibandingkan secara manual, tenaga yang diperlukan tidak sebesar menggunakan erek. Mengingat mesin erek bisa memisahkan batang padi dengan maksimal dan juga cepat.
Misalnya, untuk 2 kuintal padi yang sudah dipanen hanya butuh waktu setengah hari saja. Selain itu, mesin ringan dan mudah dibawa dikarenakan menggunakan tenaga diesel. Jabat mengaku membuat mesin sendiri dan ia membuatnya di bengkel untuk dirangkai. Harga yang dikeluarkan untuk membuat mesin perontok ini adalah senilai 2 juta rupiah. Berita selanjutnya, Royal Surf MBK berikan diskon hingga 50% dan hadiah langsung. Royal Surf Mall Bumi Kedaton memberikan banyak promo menarik yang berlaku hingga 31 Oktober 2022 mendatang. Kepala Toko Royal Surf Mall Bumi Kedaton, Evi, mengatakan, promo itu adalah beli 2 atau lebih diskon 10% yang berlaku untuk produk brand Vans, Billabong, Quicksilver, dan Rip Curl Accessories. Selanjutnya ada diskon 50% untuk produk brand Novir, diskon hingga 50% untuk produk brand Quicksilver dan Billabong. Menurut Evi, pada Senin 3 Oktober 2022, selain diskon ada juga promo hadiah langsung. Promo ini diantaranya adalah beli produk brand Billabong minimal Rp799.000 gratis pouch. Beli produk brand Insight, Spiderbuilt, dan Juicematic minimal Rp999.000 gratis pakaian atau sling bag. Untuk hadiahnya, pakaian bisa memilih kaos, tank top, ataupun kemeja. Beli produk brand Rip Curl seharga Rp999.000 gratis kopi. Kalau tidak mau topi, bisa tebus murah sling bag seharga Rp100.000. Kalau tidak ikut promo, tebus murah harga normal sling bag yaitu Rp399.000. Berikutnya, beli produk brand Chimpanzees gratis drawstring bag dan sticker bag. Beli produk brand Volcom seharga Rp1,5 juta gratis tote bag. Lalu beli produk brand Quicksilver seharga Rp699.000 gratis tas punggung. Kalau beli produk brand Quicksilver minimal Rp599.000 gratis tote bag. Beli produk brand Vans seharga Rp1 juta gratis tote bag atau pick gitar. Terakhir, jika beli produk brand Vans tanpa minimal belanja akan gratis stiker keren. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, Wisata Lampung kembali menyapa Anda tentunya dengan sederet rekomendasi wisata dan kuliner menarik di Lampung. Inilah Wisata Lampung di Warung Nongkrong. Warung Nongkrong merupakan kafe berkonsep santai yang berada di Jalan ZA Pagar Alam nomor 30, Kedaton, Kota Bandar Lampung. Kafe tersebut sudah cukup lama buka loh, yakni sejak tahun 2011 lalu. Kini usia kafe gaul ini sudah hampir menginjak 11 tahun. Mengingat usianya yang sudah cukup lama, warung nongkrong ini dipastikan menjadi tempat kongko bagi kaula muda dari generasi ke generasi di Bandar Lampung. Konsep santai yang diusung warung nongkrong ini bermaksud untuk menyediakan wadah diskusi sembari minum kopi dan juga makan makanan enak. Warung nongkrong menjajakan menu minuman dan juga makanan lebih dari 90 varian. Duh, bikin bingung ya. Terdapat menu minuman varian kopi, non-kopi, es krim, soda, teh, mocktail, manual brew, jahe, susu, hingga frappe. Sementara varian menu makanannya terdiri dari makanan ringan dan makanan berat. Makanan ringan yang tersedia di warung nongkrong ini seperti risoles keju mozzarella, burger, fish and chips, chicken strip, roti bakar, singkong goreng, siomay, cireng crispy, dan lain-lain. Kemudian untuk makanan beratnya antara lain nasi ayam katsu, nasi goreng kambing, nasi ayam teriyaki, hingga nasi ayam bakar. Harga menu di warung nongkrong mulai dari Rp10.000 sampai Rp34.000 saja. Terjangkau banget kan? Nasi goreng kambing, nasi ayam bakar, dan risoles menjadi menu makanan spesial yang wajib dicoba. Campuran daging kambing dalam nasi goreng, empuknya tekstur ayam bakar, serta lembutnya risoles akan menggoyang lidah dan rasa bumbunya nagih di indera pengecap. Sementara menu minuman yang wajib dicoba adalah strawberry smoothies, caramel frappuccino, kopi susu Oreo, dan kopi susu aren. Strawberry smoothies dan caramel frappuccino membawa kesan manis yang menyenangkan. Di permukaannya telah tertutup penuh oleh krim lembut yang juga dilumeri dengan selai atau sirup buah stroberi dan karamel. Jadi ngiler.
Sementara menu kopi susu aren dan juga kopi susu Oreo juga tidak kalah nikmat. Kini warung nongkrong terlihat tengah melangsungkan renovasi loh. Wajah baru warung nongkrong ini sudah terlihat dari pintu beserta dinding depannya. Terlihat tampilan bangunan depan saat ini bergaya Skandinavian. Gaya tersebut memang khas dengan warna putih yang memberi kesan lebih cerah dan bersih loh. Warung nongkrong memiliki 2 lantai untuk santai berupa ruangan indoor AC, indoor non AC, dan outdoor. Saat mencoba masuk ke dalam, ruangan di warung nongkrong ini sangat nyaman. Bahkan ada juga loh televisi LED besar yang biasanya digunakan untuk nonton bareng. Sekira 100 orang pengunjung bisa ditampung dalam satu waktu di sana. Di dalamnya juga tidak hanya terdapat kafe loh, melainkan ada juga barbershop atau salon cukur rambut pria. Sehingga sekalian potong rambut sekalian nongkrong deh. Kafe warung nongkrong ini buka setiap hari loh, mulai dari pukul 1 siang sampai pukul 10 malam. Untuk menuju ke warung nongkrong, rutenya sangat mudah loh Tribuners, karena lokasinya strategis tepat di pinggir jalan raya. Apalagi mahasiswa dan mahasiswi pasti dekat sekali kalau ingin mampir ke warung nongkrong. Dari komplek kampus Universitas Bandar Lampung, jaraknya hanya sekira 600 meter. Bila ditempuh dari jarak yang lebih jauh, yakni dari Bundaran Raja Basa, ini dia rutenya. Usahakan pergi ke arah selatan menuju Jalan ZA Pagar Alam. Terus ikuti lalu lintas, nantinya akan melewati terminal dan juga Museum Lampung. Setelah sejauh 3,7 km, maka akan sampai di warung nongkrong di sisi kiri jalan. Sementara bila Tribuners berangkat dari arah sebaliknya, tepatnya di titik Taman Makam Pahlawan, rutenya adalah ke arah utara di Jalan Teuku Umar, terus lurus sejauh 2 km, lalu naik ke jembatan layang flyover untuk bergabung ke Jalan ZA Pagar Alam. Kemudian putar balik deh setelah 1,2 km. Maka setelah itu akan langsung sampai deh di warung nongkrong dalam 500 meter.
Baiklah, inilah wisata Lampung di Warung Nongkrong.